tutuplah pintu ya. Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar nak katik mau masuk lagi. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga gitu. Iya. Kak, romantis nian. Dibuka ke pintunya. Nek, tanggo baru. Ya, mari Mbak Luan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jengok lah. Setiap dateng. Enggak usah dijingokin. Jengok dulu, setiap dateng nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nian. Depan wong rame bae bilang. Katik, kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong baik. Jengok Kak, dibuka pintu nah, romantis nian. Galak pula adik. Itu tuh depan wong rame bae, dia tuh cak itu tuh. Udah kakak ini lah kak gitu samper ya pe. Tetangga pula, tetangga baru. Bae bilang. Ya payo kak, udah. Aku lagi ngechat mbak ini. Payo lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi cek. Oh iya. Iya. Ini tanggo baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kapan pindah? Baru 5 hari pindah di sini cek kami. Tapi ya, aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh cek romantis nian, cek berdua ini. Lama kalian nikah. Oh iyo, kalau cek nih masuk 10 tahun piye kalau tidak salah piye? Iya, 10 tahun. Lama kak ye, iyo. Boleh lah ye, lama nikah masih romantis aku jingoi. Iya, laki aku di Manado, ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nian, apa dia resepnya cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Oh. Nggak katik romantisnya. Ini pintu dibuka itu kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah ya. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia cek itu tuh? Sangkan bisa cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pula aku nih di romantis ke. Oh, itu resep itu sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih udah acak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Kak, rasa aku pikir romantis dibuka ke pintu. Apa? Gitu. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang.
orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam ya kan. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustadz, Macam Beca. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Woi, lamanan oi, jalan-jalan spesialis Sungai Musi nih. Buat apa nih, Cak? Bukan kentut ini. Busuknya. Mari ya kau ya. Aku kentut. Tidak lah ya. Daniel Kalina. Ay, basing bae. Mana ada aku kentut. Asing tuh nakali. Daniel. Jaga mulut kau Daniel ya. Aku nih princess. Mana ada di bucu bumi ini. Princess kentutnya mambu. Lah, laju. Siapa lagi yang bau Cak ini? Apa hantu banyu nih? Siapa lagi yang bau Cak ini? Apa hantu banyu nih? Nah, aku terus jadi salah ya.
Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencaknyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencaknyo bikin rame, bikin viral juga, langsung bae masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nih, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV, memang punya kita. Saksikan pelesiran umroh holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pal TV, memang punya kita. Ayolah, Papa pergi. Yo, Sudah kunci yo, pintu itu. yo. Kaki dulu. Ngapa, Dibuka Kak? ke dulu pintu. Nah. Wah, Silakan. tumben. Iyo, tumben nian. Jadi nak kemana kita sayang? Antar adek dulu ke mall. Habis itu baru kita ke pasar ya. Bombastic side-eye. Punya siapa ini? Selingkuh ya kau Daniel ya? Nah, kau pacar-pacarnya ada suatu ini. Jengok aku nih berjepit. Nah, tak pernah aku ya pakai jepit main ini ya.
karet mah ini mana? Nah, ya. Kok oh, pantes. Bukan Bila. Shh, kau ya pantes bae kau buka ke aku pintu, enggak pernah kau buka ke aku pintu ya. Oh, kau lah pacak pemain, kau ya di belakang aku, kau nyau, kau. Oh, pantes lah bae kau berubah ya. Kemarin kau aku telepon 5 menit kau hilang, kau kemana kau? Oh, kacang-kacangan kau Daniel, ya Allah. Punya siapa? Bukan itu tuh. Kayak jelas tuh. Punya siapa? Kau udah usah ngaku-ngaku kau ya. Pantes lah kau berubah kau. Oh, ya Allah. Salah apa aku ya Allah? Kurang apa aku Daniel? Oh, kau kalau dia. Udah bela aku, tidak mau aku dengan kau. Keluarlah kau. Ngakulah kau. Punya siapa ini? Kau tuh Bila, denger dulu kau tuh Kau jengok ini, kau perhati ke ini. Nah, ini mainan ini nah nyampak. Nah, awak mainan ini kau tuh lah yang belinya. Itu. Karet. Iyo. Karet mainan itu. Nyampak. Taruh sini. Itu ya, bukan punya cewek itu ya, Kak ya. Itulah. Pelupo kau nih. Iya Kak ya. Mainan itu ya itu yang kita beli kemarin itu ya. Itulah kau tuh lah awak belinya. Iya, yang Nggak kita beli sadar kemarin. kau tuh Bila. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini.
Sayang coba ya. Iya, cobalah. Sayang enak nian yang ini. Tuker ya. Enak nian yang ini. Hah? Nah sayang. Ngapo? Sayang jingo ada rambut. Nah. Iya. Tuker weh. Ya. Ida. Ida kalah. Kau nih lemah-lemah nih, nak tuker-tuker mah itu. Jauh. Dah kalah ya. Kita lah jauh-jauh ke sini sayang. Kita beli ini pakai duit mahal. Kau ini lah ya. Ngesel ke nian kau nih. Selalu cak itu. Tak kata kebaik kau tuh lah. Giliran cak ini cak aku tuh lah yang jahat. Dah kalah aku. Sudah. Panggil pelayannya, Beh. Mas, sini dulu, Mas. Oh, jinggo tak di makanan aku nih. Aduh, rambut nah ini nah. Kami nih mahal-mahal banyak makanan ini nih. Jauh pula kami nih ke sini nih. Maaf ya, Kak. Kau nih, macam pengganggu tak kau nih. Yuk, maaf ya, Kak. Ikan ganti. Apa? Sudahlah kau nih, tidak usah nak marah-marah nian. Dia udah minta maaf sudah. Kau nih takut nian, dia udah minta maaf. Aida, Mas, maaf ya Mas. Ini makanannya diganti be ya. Ada rambut di situ, ya? Iya, diganti be ya Mas. Maaf Mas. Sayang. Ngapo? Ngapo kau minta maaf? Kan tidak salah. Campur aku ini. Memasuki awal tahun baru, harga emas perhiasan di toko Nanya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menutup Puncak arus balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pengembangan benteng Kota Besar seluruh sekolah di Palembang khususnya SD dan SMP sudah lakukan persiapan. Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video klipnya kertas kan Pal TV yang pertama kali Woi, luar biasa memang.
Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita. Maria, sini kudai gak tu Maria? Oi, ngapa Kang? Ngapa? Maria, uji jemur kita di dusun tuh kawin ini lagi mahal. Di dege kabar nak panen kawin di dusun? Ay, lemak lagi tuh jalan-jalan baik. Palembang dusun. Udah. Maria, nek odong-odong tuh lah kabar nih Maria. Ya dulu Kang, itu ada penumpang, kita urusin dulu. Kak gebek saya. Hei, obat kemarin lo makan belum? Sudah. Lah bener obat aku kali ini. Tidak salah gambar lagi. Pagar alam! Pagar alam! Ayo cepatlah kau ini. Kau tidak usah kau ngambek-ngambek, kita ini mau jalan-jalan, Fani. Bapak kau ini sudah keringetan, Palembang ini panas sekali. Sekarang kita mau ke tempat yang sejuk, kita mau ngelihat yang gunung-gunung, yang kebun-kebun teh, sejuk mata, sejuk di badan juga. Di Palembang ini panas, jadi kita pergi ke Pagar Alam. Jauh kali lah Pak kita ke Pagar Alam. Aku pun gak biasa di desa-desa kayak gitu. Pulang ke Medan saja lah kita. Kau macam mana pula kita ini kalau ke Medan itu jauh. Mending kita ke Pagar Alam dekat Palembang. Cuma 8 jam. Alamak, 8 jam? Iya. Apa perjalanan lah nanti aku Pak. Sudah. Kau tak usah banyak macam kau. Langsung nanti di jalan kau tidur saja dalam mobil travel ya. Ayo, kita pergi yuk. Pagar Alam, baju. Pagar Alam Pak. Pagar Alam, kita mau ke sana ini. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria. Masuk Pak. Pani, hebat kali driver kita ini, bisa tahu kita orang Batak. Punya jurus apa-apalah itu. Pagar Alam yuk. Kang, gak ada penumpang lagi Kang. Taruh mana? Batak ke tengah Maria. Batak ke tengah. Ya sudah Fani, kita langsung ke belakang saja. Ke tengah, kita ke tengah. Tengah. Pagar Alam, Dek. Kang, ada penumpang lagi. Sudah penuh. Barang-barang kayak taruh mana? Penuh. Batak ke pojok. Batak ke pojok, Pani. Apalah siapa ini? Kurasa ada apa-apa ya siapa itu? Tengoklah, kalau masih diapa-apakannya kita, kuapakan siapanya itu. Cakoknya. Alamak, betul pula kau. Ya sudah, coba kita tanyakan saja sama drivernya ini. Bang, abang driver, sini kau, turun kau. Aku mau ngomong sama kau. Kau masalah apa lagi nih? Maria. Macam mana pula kau? Tadi kau bilang Batak ke depan. Aku ke depan sama anak aku Fadi ini. Kau bilang Batak ke tengah. Kami ke tengah juga. Kemudian juga kau bilang Batak ke atas. Kau lihat di atas ini, tidak ada kursi. Kau
Macam mana pula kau ini? Salah sangko itu tuh, Kang. Jelas ke baik. Maaf bang, abang tuh salah. Uji bahasa Jember kita tuh Batak ke tuh dibawa bang, bawa. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria, Batak ke tengah Maria, Batak ke pojok. Maria, tak kau jelaskan Maria. Jadi hari ini kita nak lomba karaoke, setuju ya? Jadi siap-siap untuk para peserta, sudah hadir juga di sini para dewan juri. Selain ada Cek Popi, ada Bunda Hanida dari Jakarta, dan juga ada Mbak Kiki dari Teluk Kijing. Oke, silakan peserta yang pertama, Agen. Senyummu sungguh menawan, wajahmu layang berpawan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Terima kasih Dewan Juri. Oke, peserta selanjutnya kita undang, ini salah satu pangeran dari Ulak Teberau, Bari. Izin Ibu Dewan Juri, iya. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, pacar yang mana pilihan kita. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, waktu kunjung pacar, kunjung cari pacar. Terima kasih Dewan Juri. Peserta selanjutnya kita undang Jadi dari Talanau. Adu domba, mengadu domba, domba di perairan. Adu domba, mengadu domba, domba di perairan. Demi kesenangan, domba-domba jadi korban. Kita sudah dengar jadilah. Peserta selanjutnya kita undang Caca Aur-Aur dari Pulau Kenten yang sangat jauh. Selamat siang Imam Jaya. Izin ciri ya, kalau ku pandang kelip bintang nan jauh di sana. Di dada. Jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu semeru kopi dan Tapi sebentar Kiki Bunda, ada si kok lagi yang belum tampil. Siapa? Maria dari Meranjak. Bagus apa kok? Dengar kabar bagus Bunda. Oh, coba panggil ya. Memang artis Meranjak nih ya. Panggil. Terkenal sih Meranjak Idol, Meranjak Pampang. Dia galong yang dulu. Uji kabar cantik, tinggi, potek, nawan. Maria ini. Panggil Belai kesian walaupun terlambat, panggil Bunda. Panggil. Oke, peserta selanjutnya boleh silakan walaupun terlambat. Maria dari Meranjak. Permisi Dewan Juri, aku Iko, Maria dari Meranjak. Izin ya. Ya, terima kasih Dewan Juri. Sudah. Aku Iko dari tadi nyanyi. Iya. Lagu apa? Judul lagunya Suara Dalam Hati.
Panitia nggak beres.别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan
nunggu kamu nih yo. Dari mana sih kamu Bu ini? Bentar aku nih. 3 rupiah kursi kau. Di rumah jeng Popi. Biasa bae. Sadan jam ini. Lalamu. Biasa bae. Dia aja hiasan dalam lemari itu. Itu biasa. Dan Cino nih. Oh, biasa baik kemarin kan baru balik dari Cino. Dibelilah itu tadi kan, terakota. Yang terakota itu, biasa. Biasa. Iya, aku nih dari rumah di Jadi, Pak, yuk kita nge-mall ke sebelah. Jadi kami ke sebelah Pal TV. Abis dari mall. Belanja apa? Udah kasih belanja? Habisin duit kecil lah. Maria juga beli kompo. Beli Walkman ya. Bukan liburan ke mana tadi? Biasa, kemarin tuh kan aku dari Cino langsung ke Paris kan. Biasa, abis makanya beli kristal-kristal ini kan baru aku dari Paris kan. Kemarin kan kristalnya warnanya warna kuning kan. Itu sudah aku ganti. Iya, yang itu kan dari Cino kan. Itu dari Amsterdam. Nah rencana minggu depan aku udah berangkat lagi ke Mekah. Biasa, gitu kan. Yo namanya, yo jalan-jalan lah ya. Sebulan tuh bisa 4 kali ya keluar negeri. Cicipi makanan aku ini. Udahlah itu. Ini banyak disiap-siapin loh. Cuma kemana-mana libur tuh masuk. Biasa. Oi, sayang. Gapo? Casan HP mana ya? Itulah kalau balik liburan kan, tas itu kan bercecer-cecer. Yang di lantai 4, ditaruh di lantai 4, di sebelah kunci helipad kita kalau kita pergi ke Swalayan itu nah. Aduh, cek baik. Di lantai 4, di sebelah kulkas kita yang 5 pintu, di sebelah deket kunci helipad. Ditaruh di situ lah, cari baik ador casan. Ya, biasa. Kalau habis liburan ke berantakan rumah. Ya ditunggu oleh-olehnya Iya. Ditunggu oleh-olehnya. Ada tamu. Sayang, gunting di mana ya? Gunting. Maaf ya, bentar ya. Bentar ya. Biasa baru balik liburan ntar ya. Oh Tuhan, dan salah keluar kau nih. Dak kati dah langsung mandiri rasa kue. Percuma baik. Laku rapi ke sampai lantai 7. Sekarang kau lagi gunting. Tadi kau jadi baju, sepatu, segala kau tanya. Ya? Ingat kelak, kalau lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Ya? Lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Nah, mak manu kau bayang kelai, kau bayang ke. Kalau aku nak katik lagi. Nah, mak manu menakut tidak kasih lagi hidup kau, ya? Taruh kaki kau, ingat kalau nggak barang tempatnya. Nah gunting itu di situ nah, ya? Balik lagi ke tempatnya. Nah, biasa. Repot nih kan, biasa kalau kan balik liburan saya itulah memang kececeran. Kan itulah rumahku nih. Manjo repot. Repot nih ya lah tojo babu aku di sini masih repot. Jadi satu lantai satu babu. Tetap yo. Lagi lu. Apa lagi? Lakban di mana ya? Oh ya dah kau nih gak ngerti-ngerti. Baru tadi aku inget ke lah bertanya lagi. Biasa nih kau nih. Aku. Tukar cinta itu ada kayak gitu. Udah biasa. Buntok lah ini. Van, kok kayak ada yang ngikutin kita loh? Siapanya dia tuh? Gak tahu ya, tempat ini nih galak banyak kejadian, Van. Soalnya sepi. Galak? Sudah galak, serem pula. Galak mana sama mama aku di rumah? Galak, Van. Galak. Bukan. Mama kamu kayak galak, serem itu, menakutkan. Serangan tos. Tolong, jambret! Tolong, jambret! Tolong, jambret! Ya ampun, tolong! Jambret! Jambret, tolong! Jambret! Ya ampun, tolong! Bukan jambret itu. Nah jambret. Hoi. Jambret! Jambret!
Nah, kau tebuang kau. Kau ni jambret kau ni. Tebuang kau, jambret kau 4 tahun kau. Kami nak dia jambret dia ni. Itu loh. Itu. Kat. Aduh, lagi syuting ini. Kamera. Syuting. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi.
Nyangkunian sekarang hidup mah ini. Perusahaan banyak, ada di mana-mana. Kaget dengar-dengar ditelepon wong. Tiba-tiba disuruh ke Prancis ngurusi perusahaan yang Siko itu. Wah, Maria ini. Oi, Maria. Ingat tak Maria dengan aku? Ay, budak lorong dulu. Iya, Maria waktu. Ay, kau masih ingat tak kita main layangan di lorong? Ingat aku besar-besar tangga bontong gitu dulu kan? Iya, boy, penampilan kau lah beda. Oh, beda Maria sekarang, kau jinggo. Ingat tak kau kita Ladu kemajuan kita Maria. main ekar, main yeye. Masih ingat tak kau? Cuman tak usah kau ingat-ingat lagi Maria. Mainan aku sekarang lah beda Maria. Woi, jangan disentuh Maria. Kalau iya, dah baca gentinya. Ya maaf nih. Cara ngsogi Maria sekarang ini. Perusahaan ada di mana-mana. Cek Maria itu Iya bukan Keren kau pokoknya nih. Cek Maria. Oi, apa kabar? Lama udah ketemu nih. Mirna. Iya, Mirna. Udah Maria Oi. Tambah cantik. Biasa lah, Cek kan perawatan gitu. Iya. Sama siapa Cek kesini? Aku dewean. Nang mall. Sama sih, aku juga dari mall tadi ada belanja, tapi kau dengan siapa? Ini. Wis. Boleh lah kau Nil. Cewek kau belaga pula. Cewek. Ini. Cowok aku. Iya. Bukan. Jadi dia nih sopir aku. Sopir. Maria kena bola. Pinggir, kita umur ke. Kak, hujan. Kak. Apa Bil? Baru kali ini lah loh, adek dijemput naik motor hujan-hujanan cak ini. Romantis kan Bil? Cak itulah Bil. Walaupun hujan gemerci air, aroma hujan ini. Bil, jarang Bila ketemu cowok lain Bil. Iya sih, jarang. Tapi bukan itu, Kak. Romantis ini, Bil. Coba bayangi, Bila. Habis hujan, muncul pelangi. Bil, memori itu, Bil, nggak bakalan hilang sampai kapanpun. Iya sih, Kak. Memang romantis nian. Baru kali ini lah, Dek, dijemput. Naik motor, berdua, hujan-hujanan, Cak ini. Yo, memang nggak bakalan terlupa nian momen ini. Bener kan omongan kakak? Iyo, soalnya ngapa, Bil? Soalnya adek biasanya dijemput pakai mobil, Kak. Bukan naik motor hujan-hujanan. Bisa, Bil. Kakak balik dulu, Bil. Ya, Bil. Alam menyimpan banyak keindahan untuk siapapun yang ada di muka bumi. Kesegaran udaranya mampu menyehatkan tubuh. Alam ada lebih dari sekedar membuat manusia hidup. Keindahan alam yang diberikan Tuhan wajib kita syukuri. Begitu juga dengan tubuh kita yang harus kita jaga kesehatannya.
Kurangnya perhatian terhadap kesehatan serta perilaku pola hidup yang tidak sehat dapat memicu datangnya berbagai macam penyakit. Berolahraga adalah salah satu kegiatan yang dapat menjaga kesehatan tubuh sehingga tidak mudah terkena penyakit. Sin Seming adalah keturunan Cina dan Jawa, terlahir sebagai seorang penyembuh. Sejak kecil, sudah lama mempelajari tanaman obat. Beliau ahli dalam bidang pengobatan dan meracik ramuan tradisional. Banyaknya klinik pengobatan yang menawarkan layanan jasa penyembuhan, salah satunya adalah klinik pengobatan Sin Seming. Pengobatan Sin Seming adalah pengobatan alternatif yang menggunakan metode totok syaraf. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sin Seming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sin Seming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Sin Seming yang selalu bahagia melihat orang-orang yang sehat setelah saya terapi. Kesehatan adalah kebutuhan pokok bagi seluruh orang yang ada di dunia ini, baik dari lapisan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Kesehatan dalam artian sehat jiwa dan raga, di mana keselarasan antara hati, pikiran, serta tindakan dalam melalui hari-hari. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil untuk membantu memenuhi kebutuhan sehat tersebut. Terapi Sin Seming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sin Seming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opis 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan
benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Merbau Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Bumi ada pengobatan klinik Toto Saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Pulau Dari Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Saya bernama Fauzi, alamat Durian Payung, dan saya punya istri bernama Mulyana. Selama ini mengidap penyakit saraf kejepit yang mana telah berobat berbagai macam obat dan kemana-mana, tapi juga tidak berhasil. Setelah mendapat informasi dari Google, yaitu pengobatan Sinseming, nah, kami mencobalah berobat istri saya, yang mana setelah beberapa kali berobat di Sinseming, alhamdulillah sudah berangsur membaik dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Sinseming yang telah memberi pengobatan, menolong sehingga istri saya bisa sembuh. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik saraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik saraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan.
Aduh, lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan, kayak kalau banyak duit, deket-deket nak lebaran balik aku nginjek orang tua aku. Cuman sarunian aku nih ngomong bahasa Jakarta nih, agak terselip. Dak kado, jadi dak kada. Tambahi agak lo. Saruigo, jadi saruiga. Mak mano, jadi mak mana. Ya arah lah ke saroni. Sudah, lanjutlah. Pempek, 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 pempek. Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll media sosial isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok. Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih? Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah. Enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya bika Ambon. Dari Medan tapi. Apalagi tulangku. Suka kali itu makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan? Berarti bagus, berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman, jadi tulang itu paman. Oh, ya udah jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, bingung juga aku. Pempek, pempek. Apa? Kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya, jualan pempek. Penasaran aku. Ayo kita cobain. Ambil piring, kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan? Makan pempek. Pempek. Ya Allah, panasnya. Pempek. Bang, pempek bang. Nah, belum ambil pempek. Belanja. Yo, pempek. Wih, besar rumah ini. Pempek. Nah, pempek yuk. Silakan Kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang. Iya Kak, Bang. Ini asli Palembang ya? Ya Kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tahu nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang. Cuma ada di Pulau Jawa. Loh, kok bisa Bang? Iya, karena kalau di Palembang itu asli semua pempeknya. Nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa, itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja Bang ini. Iya lah, bisa aja Bang ini. Udah lama jualan di sini? Aku baru merantau 2 bulan sih Kak. Tapi masih susah loh bahasa Jakarta, agak keselibit-selibit dikit. Selibit apa loh? Apa seribit? Itu loh, nggak connect maksudnya. Gimana Kak rasanya? Asoy Bang. Asoy. Asoy ya? Nah Kak Asoy. Loh, kok dikasih plastik Bang? Kata kamu tadi Asoy. Asoy Bang. Asoy. Ini Asoy. Lah salah pule.
video iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam, ya kan? Sholat ini benar-benar harus kita utamakan, Ustaz, ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustadz, Macam Beca. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Ya. Jadi Cak Mano nih, apa diurusan dek? Yang mau diceritain ini kita? Jadi aku nih Rian, Pak. Ya. Jadi Rian ini kan lama sama Bumi pacaran. Ya. Nah, maksud Rian nak nyampein niat baik sama Bumi. Nyampein niat baik? Niat baik mana maksudnya? Dia nak ngelamar nih, Pak. Mau mana? Ngelamar? Iya, Pak. Nak ngelamar nih. Ngelamar? Ngelamar Mirna? Oi, modelan Cak kau nih nak ngelamar Mirna? Bentukan kau yang Cak sandal hotel tipis Cak ini. Kujingo-jingo. Motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Nah, begal ini memang males. Kujingo-jingo juga. Kau muka kau becak burun Sahara gersang Cak itu. Modelan Cak kau nih. Nak ngelamar Mirna. Kau. Dah setuju aku pokoknya. Rapoi kau nak ngelamar Mirna. Mami sini dulu, Mami. Ngapo? Dah berisik nih yang papi apa dia? Ngapo? Ini nah, ada yang nak ngelamar Mirna. Oh ini budaknya. Ini budaknya. Popi bagus kok budaknya. Perasaan aku.
Oi, Mirna itu mencak putri salju dia tuh. Kita harus cari pasangan yang bibit, bobot, bebet, bubut segala macam itu jelas untuk dia. Ini udah jelas. Apa rapi rapi budak ini nih, Cak. Nak budak magang mek itu nak bajunya rapi-rapi mek. Apa sih? Oi, jingok apa dia nih? Dia nih caknya butuh disiram banyu biar seger dia nih. Layu dia nih. Apa lah? Biar dah setuju aku pokoknya. Agak dak laku. Woi, jingok nah motor di depan itu nah. Motor dia itu baik, lebih cocok untuk antar jemput galon, tau dah? Dah. Mahab baik aku nian. Pasti budak ini bagus. Terima lapi. Ay, bagus apa dia? Oi, dah. Mirna modelan cak itu ketemu yang cak ini. Sorry dah. Pokoknya Mami senang, pokoknya Mami setuju. Mugola papi tidak senang, mugola papi tidak setuju pokoknya. Mami tetap senang. Dah lah, aku tetap udah seneng. Apa? Kan Mirna tuh bukan anak kita. Tante, sama Om. Iya. Tante. Loh, kok saya udah ada di sini ngobrol sama Tante sama Om? Iya, tadi sama Bapak. Om, sama Tante. Iya, Om sama Tante ini tetangga aku di sebelah. Jadi bukan Bapak Mak nih. Lah, Mama sama Bapak kan lagi di luar. Di luar? Iya. Ini tetangga. Ini tetangga aku di sebelah. Kami ini lagi numpang wifi. Iya, kami numpang wifi-an di sini. Wifi-an? Ayolah. Bukan, aku ngaku udah masuk-masuk. Connect ini ganti. Oh, passwordnya udah aku ganti, Tante. Iya. Kulana apa tadi? Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis ini. Motor kau tuh begal lagi sungkan. Nyingol, begalnya males. Muka kau becak burung Sahara gersang cak itu. Tadi aku nak melamar sama Bapak Mbak Mei. Lah, bukan sayang, Mama kan sama Mama lagi di luar. Ini sama Tante, Om. Tetangga di Dilamar sebelah. tadi, ternyata salah sasaran. Itu ya. Udah. Sabar. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencaknyo pening pala viral segala macam yang pengen disampai ke wong banyak Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencaknyo bikin rame, bikin viral juga, langsung bae masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik follow media sosial Pal TV lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita Betul buat sekali. ngeliput di situ Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nih, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV, memang punya kita.
Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Oi Kak, ini dia wong. Ya? Ngapo, Pop? Pokoknya hari ini aku minta pisah. Aku juga gak kalah. Aku juga nak pisah sama kau ya. Pokoknya kita harus bagi 2 harta gono gini nyo. Bagi 2 harta gono gini punya aku galo. Nah, punya kau galo mana? Itu tuh punya aku juga. Punya aku juga. Aku nih nah yang sibuk begawe tiap hari ya. Cari duit, ngurus rumah, nyapu ngepel, ngurus anak, masak. Aku galo ini punya aku. Jago mulut aku juga banyak begawe di sini. Aku panas-panasan nganu ke rumput, nyuci mobil, nyiram tanaman segala macam. Kan kau baik. Pokoknya datang menau aku juga nak harta kado gini juga. Mana pacak mak itu? Kau nak jingok, pokoknya hari ini aku nak pisah aku nak pisah dengan kau. Kau jingok sudah chatan aku Nah, aku nak pisah, bukan kau bertahun-tahun aku dengan kau pikir katik galak dengan aku. Banyak sayang. Hai, sudah, cek ini Aku bawa TV. Emak nih yang bawa TV. AC segala macam aku bawa. Bagi 2. No, kau baca bagi 2 cek itu. Ingat, kuali-kuali di dapur itu punya aku. Aku tiap hari megangnya. Sapu, tidak katik bagi 2. Nah, ya sudah kita hitung awal mana. Ember, sapu segala macam. Apa nih rebut-rebut ini? Sibuk gono gini. Pening pala aku dengernya. Kawan kan aja. Iya, cak mana? Gono gini. Gawean kamu belum selesai. Kau, Oka, rumput di belakang itu belum kau potongi. Kau Bobby, sayur di dapur itu belum kau masak. Sibuk dari tadi gono gini. Kau dulu. Sudah. Sudah. Masuk. Iya. Kami ke. Selesai kalian. Heran aku sama 2 pembantu ini. Sibuk memperebut ke harto gono gini. Sibuk memperebut ke ember sama sapu. Pecah harga sapu sama ember itu miliaran rupiah Pak ya harganya. Rumah sebesar ini saro dibangun. Mangko nak memperebut ke harto gono gini. Gawean bae lagi tak becus. Dane! Woi, Dane! Maria pula. Ya, Nan. Di sini kau rupanya. Pada sini mobil aku nak kuliah. Ya, siap. Sekarang? Sekarang, Dane. Waduh, ke papa. Jangan.
Cepat panasin. Sekarang, siap non. Hei, kamu berdua, ganti baju. Yaran, pelangak pelogok, melo aku pergi. Oh, Yaran. Yaran. Tadi ini kau. Ay dah, barulah nak jadi wong kayo. Biewang 在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在 PAL TV memang punya kita。
Wih, mana Agung? Kepus kok. Ayo, Agung nih. Ajak main, cak enok nih dia nih. Maju. Main game tuh. Killing spree. Apa? Jangan gitu. Main game terus. Kau. Jalan-jalan, Pi. Oh, udah kaki dulu lagi main ini, ngapa pula? Kalau bosen nih di rumah ini makan masakan rumah terus aku nih. Dan tiap hari tidak pernah kau ngajak aku nih makan di luar, rapo. Jadi? Ya makan di luar, lah lamu nih yang kawin dengan kau 15 tahun makan di luar pakai dihitung pakai jari. Pengen makan di luar? Iya, pengen makan di luar. Pecah tetangga sebelah kemarin diajak lakinya makan di luar, tetangga sebelah situ diajak lakinya makan di luar. Aku nih lah di rumah terus ngasuh anak beres rumah ngurus rumah. Sudah lah nih, kita dimakan di dalam ini, Bay. Sama, Bay. Makan luar, makan dalam. Bosan, Bay. Dah. Makan di luar, Bay. Aku pokoknya aku makan di luar hari ini aku makan di luar, Bay. Bosan loh ya aku nih. Dah. Ya sudahlah, makan di luar ya. Iya. Nere. Sudah. Aku siap-siap lah juga. Kita makan di luar ya. Ajalah Maria sekalian. Iya. Anak kita pasti kita bawa. Ya sudah. Gantilah baju, Pi. Ya, siap lah. Ya, Nek. Yo, makan di luar kita ya. Di luar ya. Yo. Serius, Pi? Yo, serius. Maria. Hoi, Maria. Mana budak kecil itu? Maria. Kenapa, Mak? Sini dulu kau tuh. Kapan tampil saroninya? Sini, Maria. Ya Allah, akhirnya Maria. Sini kau. Kau gantilah baju ke pucuk. Papi kau ngajak kita makan di luar. Akhirnya kan. Langsung kita. Mami kau sayang. Ganti baju. Tidak usah. Baju inilah. Kau ambil sepatu, biar cepat dia. Kaget papi kau berubah pikiran. Pokoknya ambil sepatu kau rapi-rapi, Maria. Siapa keluar? Keluar. Maria. Ada luar. Papi. Sepatu kau sudah? Sinilah. Aduh. Lah siap ini. Papi. Iya. Sudah dari tadi lah siap. Sinilah. Aku ikut Nah, ini dia. Sesuai request Mami dan Maria. Makan di luar. Laku siapi kalau banyak lah. Laju, Pe. Oh, Pi, bukan main ini. Maksud aku tuh dijigot tetangga malu, Pi. Bukan makan di luar main ini. Sama baik ini. Nah, kita makan di luar, menikmati sinar matahari, bunyi knalpot motor. Maluin baik dah. Nak keluar ke mall tadi Maria. Inilah aku tidak demen dengan papi dari Maria. Dia nih tidak peka. Dah. Mau aku cek Popi Pati pindah belum. Ya, mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau
Iya. Iya sayang. Iya di rumah. Bawain apa? Mau apa ya? Pasing lah. Sayang beli kayak gitu. Iya mau. Nih, asik. Sayang jam berapa ke sini? Ya, aku tunggu ya. Ada ibu di rumah. Wah, abah kate. Ya sini lah. Bawain ya. Makasih sayang. Lah, geram aku. Cepet kau. Kumisnya aku plenter kayak kau. Lah sayang. Iya, cepetan dong kesini. Iya, bawain ya makanan tadi ya. Oke, dadah sayang. Sedang aku. Ya, lagi ngapain? Telepon. Dengar kau tuh cak manggil ke sayang. Siapa sayang kau? Mana fotonya nih Maria? Nina, di jangan baru. Masih anget-angetnya. Sayang manggil. Iya, panggil sayang dong. Kau tuh masih kecil, lah belinjangan, lah panggilan sayang. Aku ini lah tua, lah lama kawin dengan wak abah kau tuh. Tak pernah tapi aku ini dipanggil sayang. Iri, bilang bos. Hai. Lagi ngapain, Bah? Lagi baca buku. Jadi apa? Bah. Bang. Boleh nanya nggak, Bang? Nanya apa? Enye. Bang. Kan kita nih lama bae kawin bae. Bang. Jadi? Abah tuh udah pernah nih manggil aku nih dengan panggilan mesra. Manggil sayang, sayang. Maria tuh. Baru udah tuh cewekan belinjangan. Panggilannya malah sayang, Bang. Oi. Omongi dengan Maria itu. Jangan banggai gue dipanggil sayang. Pempek nyampak ke tanah lagi dipanggil sayang. Ngerti tak? Ini juga Senang sekali saya Vero Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
hanya di PAL TV, memang punya kita. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Woi dah, mana Daniel ini? Jam berapa nih? Katanya nak ke rumah. Apa leh? Ay, caknya lagi pening kawan tuh kucing-kucing statusnya galau terus, pening terus. Ini no terakhir no. Status Daniel ini, foto langit, aduh kuat pula. Ay, berat caknya masalah kawan nih. Ngapo leh? Ya sudah, aku tunggu bela. Mana tahu cerita dia kan? Halo. Woi, dah. Aku tunggu-tunggu dari tadi. Baru datang juga, ngapoi? Cak kusut nih Anda datang ini, oi. Aku ini lagi banyak masalah kan. Banyak masalah? Masalah apa, oi? Rumah aku kebanjiran. Rumah kebanjiran. Motor rusak. Motor rusak. Oh ya Allah. Apes nih nasib kamu nih. Jadi cak mana jadi? Cak mana cerita nih? Apalagi masalah kamu, cak beratnya nih? Beratnya anak kan. Pecah nasib tuh bertubi-tubi nih ujian tuh kan. Woi. Tapi emang itu motor tuh rusak. Nah, terus cuman ya sudahlah Nggak lemak kan aku nak ngomong. Ngapo? Aku nih nak berasan. Berasan. Oh, dah. Tapi emang wajar, Bro. Cak itulah memang hidup nih. Namanya dia dikasih ujian tuh siapa tahu naik level kakek. Jadi mana apa dia berasan kita nih? Ngapo? Berasan duit 5 juta kan. Berasan duit 5 juta. Untuk bener ke motor itu noh. Mangko pacak begawe aku nih. Oh, iya. 5 juta? 5 juta. Butuhnya kan? semua itu? Iya. Nian kan. Aneh. Nah, masuklah. Berapa nomor ATM? Nomor rekening? Coba. Ini. Dah. Laku transfer, aman. Itulah, Woi kan. Ya sudahlah. Nggak nyangko nian kan aku. Ngapo? Kau nih lah bantu aku. Oi, aku kasih tahu duit 5 juta atau apalah arti bagi aku untuk persahabatan kita ini. Bagi aku persahabatan kita lebih penting.
Aku inget nian, kau tuh galak mantu aku dulu-dulu. Kita sehidup semati, semakan sepiring segelas. Walaupun beda mak bak, ya. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudaraku dewek. Ya, wewe 5 juta, woi. Demi kau, udah apa-apa aku bantu. Nyesel aku kan, nyesel. Nyesel ngapo lagi pulo? Lah aku bantu juga. Ngapo? Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tak 10 juta. Woi, maksud kau? Nah 10 juta tadi? Dan 5 juta? Woi, ngampu, kau tuh namanya esai. Laku transfer, aman. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudara kedewe. Ya wewe 5 juta, woi. Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tak 10 juta. Ngapo tadi tak 10 juta. Ngapo tadi tak 10 juta. Ngampu, kau tuh namanya es. Kau nih anda? Sesaat lagi, Liputan Metropolis Pagi bersama Verga Syabela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Saat ini Anda menyaksikan Liputan Metropolis Pagi. Beragam informasi seputar Kota Palembang telah kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Verga Syabela dan inilah Liputan Metropolis selengkapnya. Mengawali berita yang pertama pemirsa, sebuah truk bertonase besar mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Kolonel Haji Barlian, kawasan kilometer 5 Palembang. Kendaraan tersebut menabrak pembatas jalan hingga merusak fasilitas umum dan menyebabkan kemacetan panjang. Kecelakaan tunggal yang melibatkan truk bertonase besar terjadi di Jalan Kolonel Haji Barlian, tepatnya di kawasan KM5 Palembang sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Menurut saksi mata, Rocky, truk diduga keluar jalur karena diduga pengemudi mengantuk. Benturan keras mengakibatkan satu tiang lampu roboh dan pembatas jalan mengalami kerusakan. Peristiwa ini juga memicu kemacetan panjang dari kawasan Pasar KM5 hingga Rumah Sakit Siti Fatimah Palembang. Aku di lapangan parkir KM5 nih sekitar jam 4.30 lah kurang lebihnya. Dari arah Pucuk tuh kemungkinan ngebut nomor tiang listrik ya lah. Nomor LRT juga ya? Nomor tiang LRT juga. Sudah tuh sambarannya kuat lah, keras suaranya sampai sini. Jadi kami waktu di kejadian tuh kami ke sana. Petugas Satlantas bersama Dishub langsung mengamankan lokasi, mengatur arus lalu lintas dan mengevakuasi truk. Evakuasi selesai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat sehingga arus lalu lintas kembali normal. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki pihak kepolisian. Muhammad Aidil, PAL TV. Pemirsa, setelah sebelumnya mengalami kerusakan parah selama beberapa bulan, jembatan Sungai Rembis di Jalan Meranti RT 43 Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, Palembang akhirnya roboh. Akibatnya akses warga terputus total. Baik pemirsa PAL TV, bersama saya Hania Sabita dan juru kamera Suryadi. Pada hari ini Kamis 23 Juli 2026, kami sudah berada di RT 43 Kelurahan Ogan Baru Kertapati untuk memantau secara langsung jembatan roboh yang berada di Sungai Remis. Bisa dilihat di belakang saya ini
jembatannya itu sudah roboh dan beberapa hari yang lalu ini tuh sempat patah dan pada kemarin pada pukul 6 pagi jembatannya sudah roboh pemirsa dan ini sangat menghalangi aktivitas warga. Sempat diberitakan sebelumnya terkait jembatan roboh ini, namun beberapa hari yang lalu sempat patah dan sampai saat ini belum ada perbaikan dari pihak yang terkait. Dan warga pun mengeluh terkait jembatan roboh ini karena menghambat aktivitas warga, sehingga warga untuk menyeberang ataupun berlalu lalang harus menggunakan jalur air dan menggunakan perahu getek. Jembatan Sungai Rembis yang menjadi akses utama warga RT 43, Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, roboh pada hari Rabu 22 Juli 2026 sekitar pukul 6 pagi. Akibat robohnya jembatan, seluruh aktivitas warga yang biasa melintasi lokasi tersebut lumpuh total. Baik pemirsa, saat ini Bapak Wali Kota Palembang, Bapak Ratdewa sedang meninjau langsung di jembatan roboh. Bapak izin, ini kan pada tahun kemarin sudah diajukan proposalnya Bapak. Apakah harus nunggu roboh dulu Bapak ditinjaunya Bapak? Oh, enggak. Sebenarnya ini sudah masuk di jembatan yang skala prioritas ya. Sudah diinventarisir salah satunya jembatan ini. Nah, beberapa hari yang lalu ternyata memang sudah roboh. Makanya hari ini saya tinjau langsung. Artinya ini sudah memang ada program kegiatan untuk perbaikan jembatan di jalan lingkungan, dan bukan ini saja, cukup banyak jalan-jalan lingkungan yang lain yang sudah kita inventarisasi. Oke baik, untuk tindak lanjut ke depannya seperti apa Bapak? Ya setelah saya melihat di sini, ini ada Pak Kadinnya langsung dekat saya. Pertama kita buat dulu jembatan darurat agar bisa anak-anak SD, warga masyarakat bisa lewat, tetapi dengan catatan tidak digunakan untuk kendaraan roda 2. Nah, sembari kita minggu depan kita adakan ini semuanya kita perbaiki, kita bongkar semua ini dan segera kita pasang sesuai dengan spesifikasinya. Sehingga minggu depan sudah mulai perbaikan. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama Ibu RT dari 43 RW 08. Baik Ibu, selamat siang. Dengan Ibu siapa? Selamat siang, Ibu RT 43, Ibu Riana. Oke Ibu kan kemarin dikabarkan bahwasanya jembatan sempat patah dan roboh Bu ya. Bagaimana Ibu tanggapan Ibu sebagai RT Bu? Yalah, kami tuh meresahlah bagi warga kami tuh. Kemarin tuh kan agak masih condong. Nah sekarang lah ambruknya. Nah kalau bisa kami itu secepat mungkin tak tanganilah, tak usahakanlah, tak benarima itu. Oke baik, kalau boleh tahu itu jembatannya roboh kapan Bu ya? Kemarin jam 5 subuh, jam 5.56. Baik pemirsa, itu tadi laporan kami langsung dari lapangan jembatan roboh. Saya hanya bersama juru kamera Suryadi melaporkan. Pemirsa, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mencatat sebanyak 628 kasus hand, foot, and mouth disease atau flu Singapura hingga pertengahan Juli 2026. Kota Palembang menjadi daerah dengan jumlah kasus terbanyak, yakni sebanyak 118 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Sumsel, Ira Primadesa Ogatiah mengatakan, Kota Palembang mencatat kasus flu Singapura tertinggi dengan 118 penderita. Disusul Kabupaten Pali sebanyak 82 kasus, serta Musi Banyuasin dan Prabu Mulih masing-masing 78 kasus. HFMD merupakan penyakit infeksi virus yang umumnya menyerang bayi dan anak usia di bawah 7 tahun. Meski orang dewasa juga dapat terinfeksi. Penyakit ini biasanya meningkat saat masa pancaroba dan mudah menyebar di tempat anak-anak berkumpul. Untuk kasus HFMD di Provinsi Sumatera Selatan sendiri sampai saat ini 628 kasus, dengan jumlah kasus yang tertinggi itu ada di Palembang sebanyak 118 kasus. Dinas Kesehatan membawa orang tua segera membawa anak ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam, sariawan, ruam pada tangan dan kaki, serta nyeri tenggorokan agar mendapatkan penanganan sedini mungkin. Ilham Wahyudi, PAL TV. Wali Kota Palembang kick off penataan kabel utilitas. Berita ini akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama kami.
talk show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Wali Kota Palembang Ratu Dewa memulai langkah penataan wajah kota melalui program penataan kabel utilitas di kawasan POM 9 pada Kamis 23 Juli. Nantinya seluruh jaringan utilitas yang ada di Palembang akan dipindahkan ke dalam tanah guna menghilangkan kesemrawutan kabel udara. Wali Kota Palembang Ratu Dewa beserta jajaran pemerintah Kota Palembang memulai langkah penataan wajah kota melalui program penataan kabel utilitas di kawasan POM 9 pada Kamis 23 Juli. Program Ducting Utility ini bertujuan menghilangkan kesemrawutan kabel udara yang mengganggu estetika sekaligus berpotensi membahayakan masyarakat. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan jika program ini bukan kebijakan yang muncul secara mendadak, melainkan telah direncanakan sejak 1 tahun terakhir sebagai bagian dari prioritas pembangunan kota. Penataan kabel utilitas menjadi langkah penting dalam menciptakan ruang kota yang lebih nyaman. Selama ini, kabel-kabel udara yang semrawut tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga berisiko terhadap keselamatan warga. Melalui sistem ducting utility, seluruh jaringan utilitas seperti kabel telekomunikasi dan jaringan lainnya akan dipindahkan ke bawah tanah. Tapi ini akan menyeluruh insya Allah secara bertahap nanti. Ini tiada lain di samping kita memperbaiki infrastruktur perkotaan, baik jalan, taman kota dan lain sebagainya. Kita juga ingin menertibkan kabel-kabel udara sehingga tidak terkesan semeraut, tidak rapi, dan juga dari sisi keamanan dan estetika Kota Palembang. Ini adalah wujud dari program kita Palembang Belaga. Hari ini kita mulai untuk penataan kabel-kabel yang ada di jalan-jalan protokol, termasuk kita menyisir pada saatnya nanti di pelosok-pelosok. Sementara itu, Ketua Korwil Abjatel Sumatera Selatan, Apriansyah mengatakan, penataan jaringan utilitas akan dilakukan secara bertahap dan untuk penataan di Jalan POM 9 sepanjang 1.900 meter ditargetkan selesai di akhir bulan Agustus 2026. Kemudian dilanjutkan di Jalan Raja Wali sepanjang 850 meter. Penataan jaringan utilitas akan dilanjutkan di seluruh kota Palembang. Kalau untuk yang di Jalan POM 9 sama Pemuda ini kita targetkan di akhir Agustus sudah rampung. Lanjut nanti bertahap yang di Raja Wali pula itu sekitar 850 meter jarak. Baru nanti ke depannya di step selanjutnya kita akan menyisir
di mana jaring utilitas yang memang udah kredit tidak bisa lagi ditangani dengan perapian, sekedar perapian, maka akan kita jadwal untuk kegiatan seperti ini ke depannya. Ini berapa meter Pak yang di sini? Ini sekitar 1.900 meter. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Kota Palembang menggandeng berbagai pihak, termasuk operator telekomunikasi, PLN, serta pemangku kepentingan lainnya. Sandi Pratama, PAL TV. Pemirsa, pihak Perumda Tirta Musi Palembang menegaskan jika musim kemarau saat ini tidak mempengaruhi kualitas air bersih yang diproduksi. Pasalnya saat ini Kota Palembang masih turun hujan sehingga kualitas air di sumber air baku masih aman. Ditemui pada Kamis 23 Juli 2026, pihak Perumda Tirta Musi Palembang memastikan jika selama musim kemarau ini tidak mengurangi kualitas air bersih yang didistribusikan kepada pelanggan. Direktur Utama Perumda Tirta Musi Palembang, Teddy Andrian menegaskan, kendati saat ini Kota Palembang tengah di musim kemarau, namun hujan masih terjadi sehingga sumber air baku masih dalam kondisi baik dan kualitas air yang diproduksi Perumda Tirta Musi masih dalam kondisi baik. Meski begitu, Dirut Perumda Tirta Musi Palembang tidak menampik masih adanya sejumlah kendala distribusi, seperti adanya pipa yang bocor dan untuk itu tim reaksi cepat sudah disiagakan. Dengan kondisi kemarau yang kemarin alhamdulillah juga sudah turun hujan sehingga tidak mempengaruhi dari produksi air baku kita. Iya, alhamdulillah kita tetap bisa mensuplai secara maksimal. Oke, siap. Belum ada gangguan jadi Pak ya? Belum ada gangguan. Walaupun jauh menurunnya Pak ya? Secara kemarau belum ada gangguan. Paling kita ada gangguan-gangguan, ada kejadian-kejadian di lapangan seperti adanya pipa-pipa bocor itu yang memang selalu kita antisipasi. Sandi Pratama, PAL TV. Pemirsa, BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Sumatera Selatan masih didominasi cuaca kering dalam 5 hingga 6 hari ke depan. Meski begitu, hujan lokal kembali terjadi pada akhir Juli. Berdasarkan data BMKG, hujan yang mengguyur Kota Palembang dipicu oleh dua faktor, yakni dinamika atmosfer yang mendukung pertumbuhan awan hujan dan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC yang berlangsung sejak 19 hingga 31 Juli 2026. Meski sempat diguyur hujan, BMKG menegaskan sebagian besar wilayah Sumatera Selatan masih berada pada puncak musim kemarau. Dalam 5 hingga 6 hari ke depan, kondisi diperkirakan kembali kering, sementara hujan sporadis baru berpotensi terjadi sekitar 30 Juli di Banyuasin, Musi Rawas Utara, Oku Timur, dan Oku Selatan. Tentunya yang kami sampaikan di tanggal 30 Juli ini secara sporadis masih ada pertumbuhan awan, tapi sebagian besar itu berada di wilayah Sumatera Selatan bagian tengah seperti sebagian Musi Banyuasin, Muara Enim, kemudian sebagian dari Musi Rawas Utara, kemudian termasuk yang ada di wilayah Oku Timur maupun di Oku Selatan. Masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar, menghemat penggunaan air bersih, serta menyesuaikan pola tanam selama puncak musim kemarau. Muhammad Aidil, PAL TV. PMPB Sumatera Selatan peduli bantu anak anggota pasca operasi jantung. Berita ini akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. PMPB Sumatera Selatan kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap warga yang tengah menghadapi musibah. Kali ini tim PMPB Sumsel memberikan bantuan kepada anggota PMPB Sumsel yang anaknya tengah menjalani proses pemulihan pasca operasi jantung bocor. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Ketua Umum PMPB Sumsel, M. Yusuf Malaya, kepada anggota yang membutuhkan dukungan. PMPB, bangkit, PMPB, siap. Tim PMPB Sumsel menjambangi kediaman Arifin, salah satu anggota PMPB Sumsel yang anaknya Alfarizi tengah menjalani proses pemulihan pasca operasi jantung bocor. Bantuan yang diberikan dikirimkan langsung dari Pusko PMPB Sumsel ke kediaman Arifin. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Ketua Umum PMPB Sumsel, M. Yusuf Malaya, terhadap anggotanya yang tengah menghadapi musibah. Ketua Rescue PMPB Sumsel, Maruli, menyampaikan kepedulian terhadap anggota dan masyarakat yang membutuhkan merupakan bagian dari komitmen Ketua Umum PMPB Sumsel untuk terus hadir dan memberikan perhatian kepada mereka yang tengah mengalami musibah. Sebagai dukungan, sebagai support dan perhatian dari Bapak Ketua Umum PMPB Sumatera Selatan, Bapak M. Yusuf Malaya, untuk adik Alfarizi ini, Abah Yusuf menitipkan uang sebagai tali kasih. Jangan dipandang besar kecilnya suatu bantuan itu merupakan salah satu bentuk perhatian dari Abah Yusuf untuk anggota PMPB yang mendapatkan musibah. Untuk kedepannya kami akan selalu berkoordinasi kepada ayah beliau untuk memantau sampai sejauh mana proses penyembuhannya. Itu pesan dari Abah Yusuf. Sementara itu, Arifin, ayah dari Alfarizi sekaligus anggota PMPB Sumsel, menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan dan perhatian yang telah diberikan Ketua Umum PMPB Sumsel beserta jajarannya. Alfarizi, ya, tolong diterima. Kami mendoakan semoga cepat sembuh, cepat sehat, bisa beraktivitas kembali. RM Arifin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Abah, kepada ketua kita, Bapak Yusuf Malaya, atas tali kasih kepada keluarga kami dengan memberikan santunan kepada kami. Mudah-mudahan dengan santunan ini akan sangat bermanfaat dan memang sangat bermanfaat untuk kami, dan juga kami masih mengharapkan kedepannya untuk bantuan jika memang diperlukan, dan juga masih mengharapkan doa dari saudara-saudara di PMPB. Di akhir kegiatan, tim PMPB Sumsel tidak hanya menyerahkan bantuan, namun juga menjenguk dan melihat secara langsung kondisi Alfarizi pasca operasi. Melalui aksi sosial tersebut, PMPB Sumsel berharap Alfarizi dapat segera pulih dan kembali menjalani aktivitas seperti sedia kala, serta semangat kebersamaan dan gotong royong di tengah masyarakat dapat terus terjaga. Muhammad Fikri, PAL TV. Tapi tidak pernah kesini, Pak. Selanjutnya, PMPB Sumatera Selatan kembali menunjukkan aksi sosialnya kepada masyarakat yang terkena musibah. Kali ini PMPB Sumsel memberikan bantuan tali kasih kepada keluarga almarhum Herianto, warga yang meninggal dunia setelah tenggelam di Sungai Musi. Aksi sosial dari tim PMPB Sumsel tersebut dilakukan di kediaman korban yang terletak di Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang pada Rabu 22 Juli 2026. Kehadiran PMPB Sumsel di tengah suasana duka menjadi wujud kepedulian dan dukungan moral kepada keluarga yang ditinggalkan. Dalam kesempatan tersebut, PMPB Sumsel menyerahkan bantuan tali kasih kepada keluarga almarhum. Bantuan yang diinisiasi oleh Ketua Umum PMPB Sumsel, M. Yusuf Malaya tersebut berupa uang tunai dan sembako. Bantuan tersebut diserahkan secara langsung oleh Wakil Ketua Umum PMPB Sumsel, Hilda, kepada pihak keluarga korban. PMPB Sumsel kembali menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, khususnya bagi warga yang tengah menghadapi musibah dan membutuhkan uluran tangan. Selain bantuan materi, kehadiran PMPB Sumsel juga menjadi dukungan moral bagi keluarga yang tengah berduka.
Kunjungan kita yang kedua ini sebenarnya kejadian ini sudah 2 hari yang lalu. Ini korban tenggelam ABK yang kejadiannya di Sungai Musi atas nama Bapak Herianto. Bapak Herianto. Iya, karena kita kebetulan, bukan juga kebetulan, memang kita laporan ke Bapak Ketua Umum, Pak M. Yusuf Malaya. Beliau langsung memerintahkan kita untuk ke lokasi almarhum rumah korban dan menyalurkan bantuan berupa sembako dan uang tali kasih. Kepedulian yang diberikan PMPB Sumsel diharapkan dapat memberikan manfaat bagi keluarga almarhum Herianto. Muhammad Fikri, PAL TV. Pemirsa, PMPB Sumatera Selatan tak henti-hentinya melakukan aksi sosial dan menunjukkan kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Kali ini PMPB Sumsel menyalurkan bantuan kepada warga terdampak rumah roboh di Jalan Abi Kisno, Kelurahan Kemang Agung, Palembang. Robohnya 1 unit rumah tersebut berdampak terhadap tempat tinggal 2 warga yang tinggal di lokasi tersebut, yaitu Suprihati dan Slamet Supriyono. Kehadiran PMPB Sumsel di lokasi musibah menjadi wujud kepedulian terhadap warga yang tengah menghadapi kesulitan. Melalui bantuan yang diberikan, PMPB Sumsel berharap dapat meringankan beban warga yang terdampak. Ketua Umum PMPB Sumsel, M. Yusuf Malaya, yang diwakili oleh Kepala Bidang Pendidikan PMPB Sumsel, Herman Syah, menyampaikan kegiatan sosial ini merupakan bentuk komitmen PMPB Sumsel untuk terus hadir di tengah masyarakat, khususnya bagi warga yang tengah mengalami musibah dan membutuhkan uluran tangan. Yang ketiga ini kita ke tempat ada rumah penduduk yang roboh, mendapat informasi dari kecamatan bahwa ada 2 keluarga yang rumahnya roboh. Maka sebagai simpati dari pihak PMPB ikut berbelasungkawa dan memberikan sedikit bantuan untuk ahli musibah. Mudah-mudahan bantuan dari PMPB akan bermanfaat untuk keluarga yang mendapat musibah tersebut. Tangis haru pun menyelimuti suasana saat Waketum PMPB Sumsel, Hilda, menyerahkan bantuan uang tunai kepada Suprihati guna meringankan beban keluarga yang terdampak musibah rumah rubuh. Aksi sosial tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah. Lurah Kemang Agung Budi Laksana menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Umum PMPB Sumsel, M. Yusuf Malaya, beserta jajaran yang telah menunjukkan kepedulian dan memberikan bantuan kepada warganya yang terdampak musibah. Terima kasih kepada PMPB, Bapak Yusuf Malaya pimpinannya. Ini semoga bisa bermanfaat bagi yang tertimpa musibah dan bisa sedikit meringankan beban yang diderita oleh yang bersangkutan. Dan kami sangat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dan memberikan bantuan berupa uang dan juga sembako dan juga mie. Jadi bisa dimanfaatkan oleh yang bersangkutan. Melalui aksi sosial ini, PMPB Sumsel kembali menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan peduli terhadap masyarakat yang membutuhkan. Semangat kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian terhadap sesama diharapkan dapat terus tumbuh di tengah masyarakat. Muhammad Fikri, PAL TV. Kemenbud gandeng LKBN antara majukan kebudayaan lewat peran pers. Beritanya akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Iya. Terima kasih. Ngapo? Tidak kau ni ngapo? Merengut bay. Muka kau kosetnya, baju tak digosok ngapo? Ay, Beb, mendingan pala aku nih, abis SMA nih nak kemana? Nak kawin pacar kate. Nak begawe, gaji kagak kecil karena belum kuliah. Kalau nak nganggur, kalau kena terajang mak bapak aku. Kau nih kira pening ngapo? Terperengat-perengut. Apa kena pinjol apa ngapo? Cemas aku nih. Taunya kau pening tak kuliah bay. Sudah siapa nih? Pempek dulu be. Kalau dicak tenang nian kuliah apa tidak? Cuman ada lokat tuh ngajak-ngajak. Nah itu dia yang aku kasih tahu tadi. Aku nih kuliah, lah daftar tadi direwangi kawan aku. Dia lah kuliah duluan. Siapa? Nah itu nama budaknya. Oi Maria, sini. Nah ini kawan aku yang ngomong itu. Coba kamu ceritakan dulu tempat kuliah kamu tuh. Oh aku nih kuliah di UKB, Universitas Kader Bangsa, yang ikon di kampusnya warna merah, deket jembatan Ampera, tahu kan? Oh tahu, dulu sepupu aku kuliah di sana juga. Sekarang lah lulus, lah sukses nian dia. Lah pacak buka praktek bidan dewe. Dan kemarin pacak ngasih kami THR pas kami lagi buntu. Mantap. Terus mendak salah, lakinya itu kuliah di Kader Bangsa juga. Ngambil jurusan S2 Kesehatan Masyarakat. Wah, mantap tuh lah. Aku daftar di situ. Aku juga baru daftar tadi ngerawang Jonila. Ayo ngambil jurusan apa? Oh, kalau aku nih ngambil jurusan Teknik Laboratorium Medis. Nah, prospek kerjanya itu menjanjikan. Banyak kakak tingkat aku kuliah di vokasi di UKB ini, belumlah di wisuda langsung ditawari kerja. Tidak sempat nganggur lagi. Oh, nah apa dah uji aku? Tertarik dah kau daftar situ? Ay, pakam. Jurusan vokasi tuh apa Terus ada pilihan apa baik jurusan di UKB? Jurusan vokasi itu jurusan yang lebih banyak prakteknya. Kuliahnya cuma 3 tahun. Banyak pilihannya. Ada TLMC akun ini. Kalau kerjanya tuh di laboratorium. Terus ada jurusan teknik ronsen. Terus ada jurusan yang pacak meriksa bato, sabun buat kaca bato. Terus jurusan perawat. Terus aduh pening pala aku udah tak apal-apal sih gaunya banyak. Nah kalau vokasi tapi jurusan farmasi ada dak Soalnya aku nih seneng lihat uang ngeracik obat itu. Aku nih pengen kaget jadi asisten apoteker. Nah baru teringat aku ada jurusan farmasi yang vokasinya sampai S1. Sudah lah, daftar lah. Kampusnya keren, fasilitasnya lengkap, strategis tempatnya. Terus kalau tuh sudah lulus dari situ langsung begawe. Nah, pada uji aku sudah kau daftar pulo. Kau ngambil jurusan apa? Aku ngambil jurusan S1 hukum. Kata aku nak jadi notaris. Sudahlah. Kau tuh nak ngambil jurusan hukum karena nyari jodoh kan? Ngomong-ngomong, emangnya di UKB ada ya jurusan non kesehatan? Ada dong, jelasin deh ya. Nah di UKB tuh selain tadi S1 hukum ada S2 hukum juga. Terus buat yang non kesehatan ada jurusan manajemen. Jurusan manajemen? Wah Mbak, kira-kira kalau jurusan manajemen di UKB tuh mahal gak ya harganya? Tenang, jurusan manajemen di UKB ini bisa masuk jalur lewat KIP atau beasiswa bagi siswa yang kurang beruntung. Wah, galak lah aku daftar kuliah di situ Mbak. Kan mana tahu, abis lulus dari UKB, terus aku ngelamar pegawai yang gajinya lebih besar dari sekarang. Amin. Nah Lur, kalau kamu bawa kawan kuliah di UKB ini, kamu bakal dapat diskon. Nah, jadi hemat kan? Nah, lajulah. Kau daftarlah sekarang kaget diskonnya kita bagi 2 untuk kita jajan sebelah. Wah, boleh juga. Laju pengen aku ngajak sekampung buat daftar kuliah UKB. Siapa tahu aku pacak kuliah gratis. Yo. Iya dah. Nah, mana? Pembak. Siapa namanya Mbak? Nama aku Mei Mbak. Nah, ajaklah juga kawan-kawan kamu tuh daftar kuliah di UKB. Aku nih lah, sabar lagi nak kuliah di UKB. Payah. Mau kemana? Pak Bos, izin Pak Bos.
Kebetulan jam shift mail sudah selesai. Mei izin nak daftar kuliah dulu Pak Bos ya, dia jam Mbak ini. Iya Mas, saya mau ngajak dia juga kuliah di UKB. Lah, saya habis dari sana ini ambil ijazah. Mas ganteng kuliah di UKB juga. Iya, kemarin saya baru selesai wisuda. Sekarang mau ngambil S2. Nah, cacam. Tulah aku nang ambek jurusan hukum di UKB tuh, nak ketemu jodoh. Langsung dikabul ke Tuhan, jodohnya di sini. Ini beneran mau daftar kuliah? UKB aja. Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video klipnya kertas kan Pal TV yang pertama kali. Wih, luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Kementerian Kebudayaan bersama Perum Lembaga Kantor Berita Nasional antara saling bersinergi dalam mendorong kemajuan kebudayaan Indonesia. Hal itu ditunjukkan dengan rencana kolaborasi yang mencakup berbagai bidang terkait kebudayaan. Perum LKBN Antara melakukan pertemuan dengan Kementerian Kebudayaan di Jakarta pada Rabu 22 Juli guna membahas sejumlah rencana kolaborasi dalam upaya memajukan kebudayaan Indonesia. Menteri Kebudayaan Fadly Zon menilai bahwa LKBN Antara sebagai institusi penting dalam perjalanan sejarah pers Indonesia. Menurutnya, banyak ruang kolaborasi yang bisa dieksplorasi bersama Antara, salah satunya melalui rencana penyelenggaraan pameran foto kemerdekaan. Misalnya dalam perayaan kemerdekaan ini dalam waktu dekat kita akan berjanji coba untuk pameran untuk foto proklamasi lagi, seputar proklamasi
dokumen-dokumen, kemudian juga surat kabar yang menyiarkan proklamasi di awal. Lalu juga kita berharap nanti ada dokumentasi foto-foto yang nanti bisa dikerjasamakan untuk pembuatan museum fotografi yang sedang kita rancang. Sementara itu, Direktur Utama Perum LKBN Antara, Beni Siga Butar-Butar, menyampaikan bahwa Antara sebagai kantor berita negara memiliki peran untuk mendukung kebijakan pemerintah, termasuk yang berkaitan dengan upaya pelestarian dan memajukan kebudayaan. Kebudayaan itu besar sekali dan di mana peran Antara juga diminta jauh lebih aktif untuk mengamplifikasi kebijakan mengenai kebudayaan, karena kebudayaan itu tidak sekedar seni tapi juga banyak hal. Tadi sudah dijelaskan ada 10 indikator mengenai kebudayaan, mulai dari sejarah, budaya, masyarakat serta seni itu sendiri. Lebih lanjut, Beni berharap dengan sinergi kedua belah pihak, upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan, khususnya di bidang pers, fotografi, dan sejarah dapat terlaksana. Dari Jakarta, Sri Dewi Larasati, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, kasus dugaan korupsi pengadaan lampu jalan yang tengah diselidiki Kejaksaan Negeri Palembang terus menjadi perhatian publik. Pengamat politik Sumatera Selatan berharap supaya penyidik Kejari Palembang segera menetapkan tersangkanya. Pengamat politik Sumatera Selatan, Ade Indra Caniago, menilai pemanggilan legislatif merupakan bagian dari upaya penyidik untuk melengkapi keterangan dan menelusuri alur pengambilan kebijakan serta penganggaran proyek. Meski demikian, menurutnya penyidik juga perlu segera menetapkan tersangka agar proses penegakan hukum memiliki kejelasan dan dapat dikembangkan ke pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab berdasarkan alat bukti. Mengesahkan atau memastikan bahwa anggaran itu tersedia. Hingga saat ini, Kejaksaan Negeri Palembang masih terus melakukan penyidikan dan belum mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lampu jalan tersebut. Ilham Wahyudi, PAL TV. Ikon Tanja diusulkan berubah. Berita ini akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam satu hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini.
ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Pengobatan alternatif bersama Jeng Jumaro. Membahas persoalan kesehatan, keluhan pasien, dan berbagai metode penyembuhan non-medis yang aman serta dipercaya. Izinkan Ajeng bantu kamu buat ngebuang tuh rasa dendamnya melalui hipnoterapi ya. Sebelumnya yin ya, dingin gitu. Kayak orang yang lemah letih lesu gitu kan. Saksikan talk show Pengobatan Alternatif bersama Jeng Jumaro di jam tayang berikut. Kita untuk mengeluarkan uap dari panas dalam tubuh yang nggak bisa keluar tuh cuy. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Ikon Tanjak Sumatera Selatan yang infrastrukturnya berbentuk datar diusulkan berubah dengan struktur bangunan melengkung dan dilengkapi dengan pucuk rebung kembang kenangan serta bermotif songket bintang Palembang. Gapura Tanjak yang menjadi ikon infrastruktur di Sumatera Selatan, terutama Gapura Tanjak pada bangunan pemerintahan yang saat ini berbentuk datar. Budayawan Sumsel mengusulkan perubahan bentuk tanjak dengan lengkungan setengah lingkaran. Menurut Kemas Abdul Rahman Panji, selain perubahan bentuk, corak tanjak juga mengacu pada tanjak kepodang lengkap dengan hiasan motif pucuk rebung, kembang kenangan, dan motif songket bintang Palembang. Ya, yang sudah terlanjur ya kita himbau saja, kalau mau berubah boleh, kalaupun tidak karena keterkaitan dana dan biaya lain-lain ya kita nggak bisa memaksakan, tapi yang belum harapan kita mengacu kepada yang baru ditetapkan. Meski belum ditetapkan, diharapkan setiap kabupaten kota dapat menerapkan Gapura Tanjak sebagai upaya menjaga dan melestarikan budaya di Sumatera Selatan. Eki Saputra, PAL TV. Pemirsa, harga emas terus mengalami fluktuasi setelah sempat di angka Rp13.800.000 per suku pada Rabu lalu. Harga emas perhiasan mengalami kenaikan pada Kamis 23 Juli 2026 ke angka Rp13.850.000 per suku. Harga emas perhiasan di Pasar Sako Palembang terpantau naik sebesar Rp50.000 pada Kamis 23 Juli 2026. Di kisaran Rp13.850.000 per suku atau setara 6,7 gram. Pedagang emas, Awi, mengatakan fluktuasi harga emas terus terjadi dipengaruhi pergerakan harga emas dunia kondisi pasar. Untuk sekarang emas lokal dan global ini kan sudah mulai stabil, sudah sangat bagus. Harapan kita ya standarnya mengikuti global lagi seperti yang lama kan. Apakah meningkat untuk konsumen sendiri Pak? 50-50 lah ya, pembelian sama penjualan. 50-50. Iya. Meski mengalami kenaikan harga, emas perhiasan saat ini masih dimanfaatkan sebagian warga sebagai investasi. Muhammad Aidil, PAL TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terus saksikan Liputan Metropolis Pagi hanya di PAL TV, memang punya kita. Saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbarui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV, memang punya kita, dan Instagram @officialpaltv. Akhir kata, saya Verga Syabela dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Alam menyimpan banyak keindahan untuk siapapun yang ada di muka bumi. Kesegaran udaranya mampu menyehatkan tubuh. Alam ada lebih dari sekedar membuat manusia hidup. Keindahan alam yang diberikan Tuhan wajib kita syukuri. Begitu juga dengan tubuh kita yang harus kita jaga kesehatannya. Kurangnya perhatian terhadap kesehatan serta perilaku pola hidup yang tidak sehat dapat memicu datangnya berbagai macam penyakit. Berolahraga adalah salah satu kegiatan yang dapat menjaga kesehatan tubuh sehingga tidak mudah terkena penyakit. Sin Seming adalah keturunan Cina dan Jawa, terlahir sebagai seorang penyembuh. Sejak kecil, sudah lama mempelajari tanaman obat. Beliau ahli dalam bidang pengobatan dan meracik ramuan tradisional. Banyaknya klinik pengobatan yang menawarkan layanan jasa penyembuhan, salah satunya adalah klinik pengobatan Sin Seming. Pengobatan Sin Seming adalah pengobatan alternatif yang menggunakan metode totok syaraf. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sin Seming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sin Seming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Sin Seming yang selalu bahagia melihat orang-orang yang sehat setelah saya terapi. Kesehatan adalah kebutuhan pokok bagi seluruh orang yang ada di dunia ini, baik dari lapisan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Kesehatan dalam artian sehat jiwa dan raga, di mana keselarasan antara hati, pikiran, serta tindakan dalam melalui hari-hari. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil untuk membantu memenuhi kebutuhan sehat tersebut. Terapi Sin Seming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sin Seming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opis 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Merbau Mataram. Berhubung saya ini punya penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik Toto Saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, kalau itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Pulau Dari Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Saya bernama Fauzi, alamat Durian Payung, dan saya punya istri bernama Mulyana. Selama ini mengidap penyakit saraf kejepit yang mana telah berobat berbagai macam obat dan kemana-mana, tapi juga tidak berhasil. Setelah mendapat informasi dari Google, yaitu pengobatan Sinseming, nah, kami mencobalah berobat istri saya, yang mana setelah beberapa kali berobat di Sinseming, alhamdulillah sudah berangsur membaik dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Sinseming yang telah memberi pengobatan, menolong sehingga istri saya bisa sembuh. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan.
sesaat lagi. Halo Palembang bersama Cek Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa Pal TV, apa kabarnya? Sedang Niana Kebicek Kiki ngerewangi pemirsa pagi hari ini dalam program acara kesayangan kita, Halo Palembang. Program acara yang selalu menyajikan inspirasi, juga informasi, berbincang langsung dengan narasumber dengan tema yang menarik. Edisi hari ini, hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Sebelumnya Bicek Kiki kemarin karena udah siaran, jadi hari ini agak terlambat ngucapkan selamat Hari Anak Nasional. Yang pastinya banyak harapan dan juga doa untuk para anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Semoga anak Indonesia selalu mendapatkan pendidikan, kasih sayang, dan juga perlakuan yang sesuai dengan usia mereka. Dan juga mungkin dengan karakter masing-masing. Ini ngomong-ngomong pemirsa Pal TV tentang anak nasional, Bicek Kiki membahas juga tentang sebuah prestasi anak bangsa. Walaupun prestasi anaknya sudah dewasa mungkin anak-anaknya ya. Yang jelas pagi hari ini Bicek Kiki ngajak pemirsa Pal TV lebih terinspirasi lagi dengan karya anak bangsa, khususnya di Sumatera Selatan ini. Tema kita adalah Lengit the Movie, wujud kreativitas sinias lokal Sumatera Selatan. Sudah pernah mungkin sebelumnya nonton film Lengit? Nah, kali ini kita bahas lagi nih, ada The Movie-nya dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pal TV pagi hari ini. Kita sapa dulu kedua narasumber kita. Halo, selamat pagi. Mas Aldo Shareza, ini sutradara film Lengit ya. Mas Aldo, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sudah rasa lega? Lega Sudah puas rasanya? Insya Allah. Insya Allah. Nah, yang kita tidak asing lagi ini ya, sudah beberapa kali datang. Selamat pagi Mas Rifki. Pagi Cak Kiki. Iya, Rifki Mardani, produser film Lengit. Nah, kalau dari perasaan produsernya Cak Manu ini sekarang? Wah, cukup lega ya. Cukup Karena lega. kami baru menyelesaikan produksi selama 9 hari syuting. Wow, padat ya. Padat. Kalau perasaan yang kemarin 9 hari sama perasaan yang sekarang bedanya apa ini? Sekarang itu excited, tapi juga ada challenge ke depan untuk menyelesaikan filmnya. Karena sekarang baru masuk ke tahap editing gitu Mbak. Oke. Jadi sudah sekarang ini sudah menyelesaikan proses syuting. Iya. Berarti belum siap ditonton ya artinya? Belum, baru mulai Oke. Tapi kalau dalam proses yang sudah selesai syuting ini artinya sudah masa tenang atau Cak Manu ini? Masa tenang. Masa tenang. Masa Nah, tenang. nyoblos gitu ya. Masa tenang bagi kru yang lain ya. Kru yang lain. Bagi tim produksi itu masih harus mengawal proses pasca produksi itu editing. Banyak prosesnya sampai mungkin 3 bulan ke depan. Oke. Ada targetnya selesainya kapan? Targetnya Oktober. Cukup kejar tayang ya. Oktober. Oke. Ini sudah mulai nanyuin target tapi pemirsa Pal TV yang mungkin belum tahu nih ya. Belum tahu tentang Lengit. Artinya memang dulu tuh sebenarnya ada film ya. Kalau dibilang film pendek Lengit. Sekarang ini movie. Bisa dijelaskan enggak bedanya ini? Kalau dulu kita pernah bikin film pendek Lengit, Cek. Itu di 2018 formatnya film pendek. Cuman durasinya 15 menit ya, kalau nggak salah. Nah, sekarang kita bikin panjangnya. Layar lebar pertama Sumsel lah ini. Oke. Insya Allah. Selain durasi yang membedakan ini apa? Pasti skala produksinya. Kalau film pendek mungkin bisa dikerjakan 10 atau belasan kru, dan ini untuk diproduksi film panjang ini kru kita itu sampai mungkin hampir 100 lah kurang lebih krunya. Oke, banyak ya. Jadi banyak pemain, banyak lokasi, banyak hari syuting. Dan banyak yang dilibatkan gitu. Baik. Hasilnya juga lebih spektakuler pastinya. Mudah-mudahan. Ngomong-ngomong, apa sih latar belakang pengen puas aja bisa buat film atau apa ini?
Sebenarnya pengen misinya adalah kami-kami yang tidak ke Jakarta ini ya bisa dibilang ya. Kami tuh meyakini industri film itu harus hidup juga di lokal. Bukan hanya di Jakarta yang memang sudah jadi arus industri sejak lama. Kami tuh meyakini Palembang atau daerah-daerah lain juga harus punya geliat sinemanya atau geliat perfilmannya sendiri, Pak. Itu yang kami pilih dan kami coba konsisten ya dari 2016 mungkin. Itu supaya perfilmannya hidup, seniman-seniman lain juga biasanya akan ikut dampaknya gitu. Oke, selain itu juga greget mungkin belum pernah buat ya? Belum pernah, Belum pertama pernah. kali. Ya. Ini pertama kali ya? Pertama kali. Se-Sumatera Selatan sejauh ini? Sumsel kayaknya ya. Sumsel ya. Yang memang pemainnya lokal, krunya lokal, ini pertama kali. Oke, luar biasa. Jadi ngomong-ngomong ini karena pengalaman pertama, apa yang dirasa? Pengalaman pertama banyak hal-hal yang di luar dugaan ya, seperti stamina kru. Ternyata hari kedua, hari ketiga itu ada yang tumbang. Terus juga pusingnya, mungkin kalau pusing film pendek itu 10% ya. Ini untuk film panjang itu dikali 10-nya lagi, jadi 100%. Ya, lengkap betul. Ya, otak udah mendidih ya. Bener. Tapi ini tetap senang karena semangat kolaborasi bareng teman-teman itu Cek. Oke, itu akan lebih dalam lagi ceritanya nanti ya, segmen selanjutnya. Ngomong-ngomong, pemirsa PAL TV pengen tahu Lengit ini apa sih sebenarnya? Lengit ini kan abis sebenarnya, bener gak sih? Ya, nah itu mungkin sutradara yang menjelaskan. Sutradara yang jelasin. Awalnya Cek dari flashback dikit, 8 tahun yang lalu kami bertiga lah waktu itu, aku, Rifki sama Fani. Sutradaranya ada 2 by the way di film ini. Nah itu ngobrol soal kegundahan bahasa waktu itu, bahasa lokal. Kira-kira apa yang kita nih orang Palembang tapi kita tidak tahu bahasa Palembang yang memang sudah lama pudar lah ibaratnya. Terus kepikiran waktu itu Lengit kan. Lengit nih artinya hilang, cuman kayaknya zaman dulu tuh sering dipakai nih nama barang aku Lengit kan. Cuman hari ini kan lah katik ngomong katik, tidak tahu kemana gitu kan. Cuman saat itu 8 tahun yang lalu tuh kayaknya kita coba ekspor lagi deh bahasa lokal gitu kan, karena tadi semangatnya kita pengen geliat perfilman lokal tuh bisa bangkit tapi kita tidak melupakan budaya dan bahasa lokal gitu kan. Nah waktu itu juga bersamaan kami bertiga tuh punya keresahan bahwa sebelum nikahnya ada masa pingitan Cek. Nah masa pingitan ini kalau misalnya kita langgar ngapa emang juga kayak itu nah. Iya, jadi ada budaya yang diangkat juga ya. Iya, jadi waktu itu tuh. Nah jadi buatlah film itu. Ternyata ketika buat terus selesai ikut festival film juga. Kemarin itu tuh skalanya juga nasional. Malahan diikuti dari Malaysia juga, dari negara Malaysia juga ikut kayak itu kan, dari 40 submitter filmmaker yang ada di Indonesia maupun Malaysia itu juara 1. Luar biasa. Waktu itu. Lengit yang pertama. Lengit yang pertama, film pendek. Nah, terus diskusi sama Rifki, kayaknya kita bawa ke bioskop deh. Kayak nah, karena ngelihat animonya lumayan oke, karena orang juga penasaran dan yang diperankan Triosi waktu itu. Jadi kita angkatlah coba ke CGV. Dalam waktu 2 jam ya, waktu itu 2 jam kami sewa itu tuh kurang lebih 400, Pak. 500. Hampir 500 ya, sorry. Hampir 500 yang nonton. Karena kan cuma 15 menit. 2 jam cukup waktu itu tuh. Nah, itu yang bikin semangat terus. Nah, kan jadi semangat itu akhirnya agak luntur ketika kita sudah nyusun draft di 2021 kan film panjang. Coba kita submit segala macam, cari investor segala macam enggak dapet kayak gitu nah kan. Jadi kayaknya mustahil kita buat film pendek. Film panjang ya. Covid juga ya. Covid juga waktu itu. Kita agak mustahil buat film panjang kayak gitu nah kan. Orang belum trusted lah ibaratnya gitu nah dengan industri lokal gitu kan. Sudah sempat agak dikubur dikit, fokus ke masing-masing. Tahunnya 2025 Rifki membawa kabar yang sangat luar biasa. Waktu itu dia dapat dana Indonesia Raya sekarang dari Kementerian Kebudayaan Indonesia. Terus dia bilang ada kabar gembira kayaknya bisa. Berapa yang gua dapat? 150 juta. 150 juta sangat challenge. Sangat challenge. Semangat tumbuh lagi langsung. Iya, semangat sudah tumbuh tapi ngelihat budget yang dikasih tuh kayaknya ini kayak Mission Impossible kayak itu, Cek. Iya, waktu di breakdown. Iya, waktu di breakdown tuh waduh, tidak mungkin. Cuman tadi karena ibaratnya aku selalu ngomong dengan Rifki sama penulisnya juga bahwa kalau kita punya telur tuh kita harus diirami dengan lingkungan yang memang benar-benar mensupport telur ini kayak gitu nah. Jadi
sebagai produser harus pilih-pilih lah orang yang bakal mengerami telur ini, karena ada gift-nya, Cek. Nama Lengit ini nih, film Lengit ini ada gift-nya ibaratnya kayak gitu. Nah, jadi ketika kita memutuskan ini produksi, si Rifki juga sudah menimbang-nimbang, mengukur-ngukur, tahu skenario A, B, C, D, E, F, G-nya kayak gitu kan. Jadi akhirnya kita putuskan waktu itu berempat, kita jalan, kita gas gitu kan. Jadi terserah nak dapat duit berapa, nak dapat, cuma dapat hikmah terserah pokoknya kan, yang penting Jadi kita kasih dulu ya. tahu ya, ini jadi dulu, kita kasih tahu ke seluruh kru bahwa semangatnya ini adalah semangat komunitas, semangat kolaborasi. Jadi film ini film bersama, bukan film Alusya Reza, bukan filmnya Faniat Mawijaya, bukan filmnya Rifki Mardani, maupun film Indah sebagai penulis gitu. Oke, luar Jadi setiap biasa. scene, setiap frame, setiap shot yang kita ambil itu adalah dedikasi dari kalian sendiri. Itu Dari semangat. setiap kru pemain ya, Yes, semua ini seluruhnya, kayaknya seluruh, memang iya. karena budgetnya juga tadi dikatakan di awal sempat di off air kita bahas budget yang tidak sama dengan Jauh. pada umumnya. Jauh nih, Cek. Jauh Seperberapa ini? 7,5%. Oke, 7,5%. Di bawah 1/10. Iya, Di bawah 1/10. Harusnya. Iya. Artinya memang dari pemain, kru dan lain sebagainya ini harus ada padamu negeri lah, jiwa Yes. padamu Betul. negeri Iya. ya. Betul, ya. Keikhlasan. Berarti mereka melakukannya mungkin karena menyalurkan hobi juga sekalian ya. Betul, ada yang belajar, banyak diskusi lah dengan aku juga Ah. kan, Bang, cak mana Bang jadi director tuh bla 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 segala macam kayak gitu. Nah, kan jadi ini sekaligus apa Belajar namanya ya, mungkin belajar ya. bareng-bareng lah ibaratnya kayak itu, Cek. Jadi ya surprisingly-nya tuh sebenarnya teman-teman ini semangat gitu kan, Cek. Yang aku kaget tuh yang memang sampai jam 1 malam tuh masih melek gitu kan, masih memang ayo take, ayo syuting. Oke, berarti bukan melulu karena salary ya, bukan Bukan, karena gaji besar jadi bukan. tahan Tidak. sampai jam 2 mereka bukan mereka ya. sih happy, Cek. Kalau misalnya film ini kan film panjang gitu kan. Terus ranahnya distribusi kita pengen ke bioskop insya Allah gitu kan. Nah, itu yang bikin motivasi Semangat mereka juang tuh ya. semangat. Cek. Dan fun fact-nya banyak kru yang baru pertama syuting. Cek. Iya. Oke, Ya, ada jadi juga. karena Jadi kami kekurangan kru bisa Aha. dibilang kan. Jadi tim produksi itu buka internship juga. Jadi bagi teman-teman yang mau magang bisa dibilang di project Lengit ini, alhamdulillah banyak ya. Banyak. Malah kami Oke. kesulitan untuk memilihnya. oh, Saking banyaknya antusiasnya yang berminat banyak. untuk menjadi Yang kru. ngelamar lah jatuhnya Iya. ya. Ngelamar jatuhnya. Sebenarnya privilege sih untuk mereka ya. Kami Iya. dulu di awal perjalanan di film di dunia film belum ada tawaran langsung diajak film Oke. layar lebar Iya, dan mereka susah yang ya. baru pertama syuting sudah ada kesempatan untuk terlibat. Betul. Terus semangatnya karena- luar biasa sih Karena tadi mereka. karena baru pertama di Sumatera Selatan ya. Iya, Kalau betul. mereka mau coba mungkin ke Jakarta dulu, mungkin kan Betul. berhubung di sini sudah Iya. ada ruangnya. Yes. Oke, jadi antusiasnya lebih tinggi lagi. Betul. Karena ini mengangkat judul sudah Lengit, Sop Lembang nian. Seluruh kru dan juga pemain Palembang. Bahasa kebudayaan juga bahasa Palembang. Ini ada kerjasama dengan budayawan mungkin ngasih tahu, oh ini bahasanya memang Lengit ini artinya ini. Kemudian kebudayaan nikah tuh harusnya ini, dari jalur ceritanya kan ada juga kan nikah dan lain sebagainya. Ini memang ada kerjasama itu? Atau memang karena dari ngobrol-ngobrol sesama wong Palembang bae apa kebudayawan? Kalau dari khusus? penulis sih memang mungkin dia banyak riset juga ya dengan budayawan, dengan orang-orang Palembang. Cuman kalau kerjasama yang tertulis tertulis tidak? itu nggak Formal ada ya. sih. Iya. Mungkin cari tahu ya. Iya, Cari tahu, dan ngobrol-ngobrol ya. betul, dan beberapa budayawan juga support ya waktu casting film Lengit ada yang datang, ada ngelihat skrip, dia ngoreksi, ada yang bahasa-bahasa yang memang harus lebih Palembang lagi, lebih ke itu sih, Pak. Oke. Nah, genrenya jadi artinya film Lengit ini lebih banyak apanya? Sedihnya, bahagianya, Nah, mana ini? itu. Gimana? Sutradara ini. Genrenya itu komedi romance. Oh, komedi romance. Komedi romance. Oke, Jadi oke. memang ngelihat Palembang ini kan sebenarnya kan yang paling kelihatan sekali itu adalah berkelakar. Kelakar. Jadi Berkelakar. suasana hati kalau nonton Lengit kayaknya agak lebih bahagia. Agak kalau lebih ini. bahagia pastinya. Cuman Naik turun juga tapi. naik turun. Naik turun juga. naik turun. Oke, oke. Mudah-mudahan bisa menikmati perasaannya si pemeran utama Sobran lah. Yang Ah. happy, bahagia, terus kadang sedih, kadang marah, kecewa, depresi, frustasi, itu ada semua di karakter itu. Oke, dari karakter pemeran utama dan juga film yang memang katanya ada komedi, ada romance. Sebenarnya tujuannya mau mengiring perasaan penonton ini kemana sih sebenarnya? Pertama sih sebenarnya Cek ngelihat sebenarnya film panjang yang bergenre komedi dan drama atau komedi dan romance itu biasanya
yang keduanya itu biasanya tuh kurang, kayak drama atau romansnya tuh kurang. Pasti tinggilah yang pertama yang kayak komedinya ibaratnya gitu. Nah itu sebenarnya challenge kami lah sebagai director kayak bagaimana ngelihat skrip ini kita coba naikin sedikit level si drama dan romansnya gitu kan. Nah jadi kalau pertanyaan tadi nak dibawa ke mana, sebenarnya ini mixed feeling. Cuman somehow kita pengen coba angkat dramanya ini karena sebenarnya yang paling susah itu ngedirect aktor itu tuh yang memang ke intensitas lebih keturun, ke sedih. Karena kita main ekspresi, kita main emosional, frustasi, sedih itu tuh salah satu challenge terbesar kita lah ibaratnya sebagai tim directing. Itu tuh bagaimana kita coba ngebuat mereka ngerasakan sebagaimana perasaan dari si karakter tersebut gitu. Berarti harus memang ada pesan-pesan yang disampaikan ya. Betul. Ini pemirsa Pal TV masih kita bahas kayak tentang film Langit, dan mungkin di segmen-segmen selanjutnya kita masih bakal membahas nih suka duka, mungkin ya kesulitan, kendala dan sebagainya. Ini kita bakal balik lagi setelah yang singkat ini. Tetap bersama kami di Halo Palembang. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong gitu. Nem, peningan kepala aku, tak menyut rasanya. Bentar nyut. Oi, mentau pala aku ini juga pening. Nak mikirkan anak aku, nak kuliah di mana, nak jurusan apa, biayanya juga. Kamu gak pening juga pala aku sebenarnya. Assalamualaikum. Kabar ngapo? Ngapo kamu dua nih? Cak kusut nih Andrai, ngapo ada apa? Hai, aku nih pening. Anak aku nih nak kuliah. Yang penting cepet begawe be. Itu. Oh, retinya sama yang kami pikir sama nak mikir anak kuliah. Aku kira peningan tak apa.
Tahu. Zaman kita nyari kampus buat anak kita, pastinya nak yang harga murah ya dak. Anak tuh nak cepat bergawe pengennya kita. Terus kita tapi nak kampus yang bagus. Emang ada? Ada. Buat jurusan anak kita bingung, pacak konsultasi dengan kampusnya tuh, gak dikasih tahu dan kampusnya anak kita bagusnya jurusan apa. Hai, jurusan tuh sebenarnya enggak masalah nak yang mano bae, nak cak mano, nak jurusan apa. Yang penting anak aku nih mati-mati anak kuliah. Tuh. Aman aku, anak aku kesehatan. Taulah, wak bibi kakaknya, keluarga kami nih, keluar kesehatan galau. Tadi. Lah iya. Panggil sini. Sini dulu. Sini. Kenapa? Ini nah, ini bingung nak nguliahkan anaknya di mana. Mendak salah, anak kau ni apa? Jurusan kesehatan Kesehatan, dua-dua anak aku kesehatan. Yang sikoknya lah begawe, sikoknya masih kuliah. Wih, belum dia wisuda lah banyak rumah sakit nawari dia begawe. Ibarat kata hari ini dia wisuda bulan depan lah begawe. Ay, pakam. Cacam ye. Anak kau kuliah di mana? Hebat caknya kampusnya tuh. Nah, Maria itu nama aku. Itu ya sebelah. Yuk, sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nina, anak aku. Oh, Ina, coba kamu kasih tahu dulu. Kamu tuh kuliah di mana? Oh, halo Tante. Aku lagi kuliah jurusan keperawatan. Nah, oh iya, kenali kawan aku, Maria. Kalau aku Tante jurusan manajemen. Iya, nah Tante, kami ini kuliah di Universitas Kader Bangsa. Itu nah Tante, kalau Tante galak jalan naik LRT dari Ampera, kampus kami itu ada sebelah kanan. Yang warna merah-merah itu pecah alma mater kami ini. Nah, gampang kan nyarinya, tahu kan pasti. Nah, kampus kami ini strategis tempatnya karena para ikon kota Palembang. Ay, pakam. Bener uja aku tadi. Yang maknya cerita kalau misalkan anaknya sebelum wisuda lah ditawari begawe, pasti kampusnya keren ya. Iya. Oh, UKB. Aku tadi kalau bercerita dengan kalian, keluarga aku yang kesehatan kalau keluar dari sana kalau. Ngapa udah ngomong dari tadi ya UKB? Nah, lantak denger anak kamu bercerita aja aku pengen kuliah di sana. Tapi tidak kayak dulu. Bayarannya mahal dah. Agak mahal aja tidak jadi nak kuliah di sana. Tenang, dijamin terjangkau. Kan kamu tahu aku nih bukan soge-soge nih yang ibaratnya emen aku bisa bayari kuliah anak aku di sana, kamu pasti bisa. Bener Tante, aku be yang kuliah jurusan manajemen di sana lewat jalur beasiswa. Beasiswa pula. Ay, mencak itu. Mana bibi itu? Loh, mana? Pak, yuk sini Mel. Mana? Aku udah sabar lagi nak kuliah ke anak aku di UKB itu. Pak, yuk Melo. Pak, yuk. Melo. Kuliah. UKB aja.
kasih pemirsa Pal TV, masih mantap di Halo Palembang dan masih berewangan dengan Bicek Kiki di segmen yang kedua ini. Halo Palembang balik lagi dengan tema yang sama, yaitu Lengit the Movie, wujud kreativitas sineas lokal Sumatera Selatan. Masih dengan insan yang luar biasa ini ya, ada produser dan juga sekaligus sutradara dari Lengit Movie. Dan kalau kita masih setia mungkin dari segmen yang pertama sudah dibahas mengenai latar belakang, kemudian juga cerita dari Lengit ini dewe. Sekarang Bicek Kiki nak nanya juga, ini kenapa sih Lengit ini worth it untuk ditonton? Nah, siapa yang nak jawab ini? Oke, Mas Rifki. Oke, kenapa worth it untuk ditonton? Karena pertama, yang jelas ini adalah film panjang pertama karya sineas lokal Palembang Sumsel ya. Dan juga karena Lengit ini dikerjakan dengan dedikasi tinggi oleh para filmmaker Palembang, Sumsel juga. Ada yang sudah merantau ke Jakarta, kita panggil balik untuk istilahnya panggilan timnas. Kami menyebutnya. Jadi ketika panggilan timnas tiba, orang itu tidak mikir materi atau feedback di baliknya, tapi saatnya aku balik ke Palembang untuk bikin layar lebar. Oke. Layak ditonton, harus ditonton karena memang ini kami sebisa mungkin membuat Lengit ini benar-benar mewakili budaya dan rasa orang-orang Palembang, bukan hanya berdasarkan dialog tapi juga rasa di filmnya. Kalau sebelumnya kan mungkin sudah banyak PH-PH Jakarta yang bikin film bernuansa Palembang, berbahasa Palembang, tapi mungkin agak terasa beda karena yang mengerjakannya itu bukan orang asli sini, bukan wong Palembang, bukan wong kita. Nah, di film Lengit ini kami coba mewakili rasa itu murni, asli, memang dari anak-anak yang punya darah Bumi Sriwijaya gitu, Mbak. Oke. Jadi harus ditonton. Jadi rasa kala dulu ya. Iya, rasa kala dulu. Rasa kala dulu. Ini ngomong-ngomong, memang seluruhnya pakai bahasa Palembang dalam iya, seluruh dialog ya. Berapa durasi kita? Berapa karena lama? masih di editing ya, cuman target kami mungkin di 80 sampai 90 menit. 80 sampai dengan 90 Iya, menit ya, targetnya. full. Nah, pasti ada hal yang memang harus sesuai dengan rules. Artinya memang kita harus cari talent-talent yang memang sesuai dengan karakter cerita ya. Ini tugas sutradara mungkin? Ya. Cak Mano ini cara dapat talent yang sesuai dengan naskah cerita. Memang step awalnya itu kan kita ada casting tuh, Mbak. Kita lakukan casting, kita cari beberapa karakter-karakter yang memang sesuai dengan karakter yang kita cari waktu itu. Nah, terus yang menarik itu adalah aku coba kasih pertanyaan lah ke mereka gitu. Nah, bagaimana mereka bisa melihat, kita kasih skrip, kita liatin karakter yang pengen dia perankan itu tuh sebenarnya karakternya seperti apa. Itu kutanyai ke dia gitu. Nah, kan jadi aku melihat bagaimana dia tuh menangkap dialog atau menangkap adegan atau menangkap skena cerita ini dengan versinya dia dulu gitu. Nah, terus pertanyaan aku yang kedua adalah apa challenge-nya ketika salah satu karakter di skrip ini masuk ke dirimu gitu. Nah, sebenarnya aku pengen ngasih tahu bahwa ketika ada satu karakter di dalam skenario ini nih, itu tidak melulu karakter itu harus dia sama dengan atau in between dengan karakter asli. Tapi cukup dirasain, cukup kita punya empati atau simpati terhadap karakter itu sehingga sebenarnya itu bisa masuk ke dirimu sendiri dalam versimu. Dalam hal ini kayak misal kita lagi nyari Surti gitu. Aku sih sebenarnya secara visi tidak mencari Surti yang the real ketika di skenario. Surti ini adalah pemeran utama wanita utama ya? Pemeran pendukung. Pendukung. Ya sebenarnya, tapi tetap utama juga teman ada beberapa yang memang ngelihat sebenarnya balik lagi ke Surti tadi itu nggak kebayang waktu itu, nggak kebayang seperti apa. Nah cuman ketika ketemu ada salah satu orang cewek ini, terus aku ngelihat ketika dia pengen cari tahu tentang Surti ini, nah ini sebenarnya Surti yang kita mau gitu. Oke. Jadi Surti yang harus kita mau. pendalaman karakter ya. Betul. Ini mungkin salah satu tantangan di mana memang karena memang jarang ada ya. Nah ini sekaligus ada di layar kaca pemirsa Pal TV ya, kita juga behind the scene ya. Iya, di balik Proses syuting ya? Proses syuting ya? Ini baru awal-awal nih. Ini baru awal. Masih senyum-senyum. Masih senyum-senyum. Kenapa pertengahan udah ini kusut? Pertengahan mulai ini ya. Sering melamun. Sering melamun ya.
kekurangan ngomong dewe, vitamin ngomong dan sendiri, mineral. ngomong dengan kayu. ada kru kita yang ngomong dengan kayu ada. Oke, kenapa Iya. ini? Bukan karena keputusasaan Tidak, bukan ya? Iya, kita belum mendalami ya. Cuma dia Mencari wangsit mungkin. ngomong dengan kayu, dengan besi ada. Ini pemeran utama pria. Pemeran ya? utama pria. Ya, Sobran. Oh, Sobran. Ari ya. Ciwi. Ini kru-kru kita yang lain. Ya. Oh, sampai Tuh, malam sampai ya? malam. Nah, ini apa ini? Jerawatan. Oh, Jerawatan. cerita sampai jerawatan. Nah, kita juga syuting dibantu pegiat UMKM seperti Aba gitu. Oh, untuk Agam konsumsi Pisan, para kru untuk ya? lokasi. Jadi ada super konsumsi, lokasi juga dibantu gitu, Mak. Banyak lokasi yang digunakan ini pada saat. Nah, ini Sin Yai Najib. Oh, ada di Yai Najib. Pelataran Ampera. Oh, banyak ya titik lokasi. ya? Banyak, ada 24 titik 24 scene. scene. Wah, ini luar biasa ya, barang-barang. Ngunjal sana, ngunjal sini. Ini kru kita juga ya? Kru kita. Kalau ada yang manis nih Tuh ada kayaknya senam ini ya. pagi. Oh, senam pagi. Ada senam pagi. Stretching. Jadi harus semangat. Harus Tuh, semangat. senamkan. Ini yang nggak mandi ya. Oh, luar biasa. Ini lagi acting nih, Mbak. Kelelahan. Acting tidur. Oh, acting. Jadi memang mencari lokasi-lokasi yang ikonik ya. Pastinya. Ikonik Palembang ya. Landmark Palembang. Jadi kalau kita lihat dari lokasi, oh udah tahu ini di Palembang gitu ya. Ya, Ampera pasti, misalnya. sudah pasti. Oh, ini ada Mbak Indah juga. Iya. Oh, bahagia sekali saya. Iya. Ketika disorot kamera bahagia ya. Harus bikin bahagia gitu, ya. Itu di Pasar Gubah ini kita syuting. Oke. Ada Cek Maria di sini. Ini hari keberapa ini? Ini hari ke-6. Hari ke-6. Sudah mulai kusut ya. Tuh Cek Maria. Ini Jadi tukang jual obat. Oke. Cuma dia overdosis karena obat sendiri. Oke. Totalitas ya. Totalitas sekali Cek Maria. Ini 3 sekawan di film ini. Mas DJ. Mas DJ. Cukup banyak ya yang Cek Kiki tahu ya. Iya, kayaknya ini masih adalah Familiar angkatan ya? saya Iya, gitu ya. Kak Ada Kris, Kak ada. Kris yang masih. Banyak alat yang digunakan ya, kadang-kadang tidak terpikir oleh Iya, banyak. para penonton. Iya, alat-alatnya itu juga disupport oleh teman kita ya. Dari Gi Kamera Rental. Itu ownernya si Bagus, dia support full. Jadi semua alat yang dia punya itu siap support Boleh lengkap dia bilang. dipakai Iya. semua. Karena kalau harus bayar atau sewa ke Jakarta mungkin budget Itu nggak support cukup ya? kementerian tadi cuma untuk alat saja mungkin, Mbak. Oh, semahal itu ya? Semahal itu. Semahal. Iya. Berarti luar biasa nih yang kasih support alat nih. Thank you. Thank you so much. Ada Sekaban Rental, ada Baraka Media Cinema, ada Iris Picture juga. Oke, jadi nuansa komedinya memang dibawa ke suasana syuting ya kayak gini. Iya. Iya benar, ngakak terus ya kalau di lokasi. Ini casting directornya tadi. Oh, itu tadi ya. Sibuk nyari talent. Berarti sebelum dimulai proses syuting ini memang ribetnya dari persiapan pemilihan pemain dan lain sebagainya. Iya betul Bu. 2 bulanan ribetnya. Praproduksinya, syuting 9 hari. Berarti kalau udah fix jadi pemain harus tenggelam selama 9 hari di situ. Justru lebih. Jadi sebelumnya itu ada proses reading, Oh. latihan acting reading aja sampai 5 kali. Terus ada fitting baju, jadi ada hari-harinya beda lagi. Ukur baju dia, terus tes make up, gitu-gitu Oke, banyak oke. Mbak. Oh, luar Benar, biasa jadi ya. sebulanan juga sebenarnya. Ternyata Makanya perlu mendalam komitmen. ya. Iya betul. Tidak sesimpel yang dibayangkan. Ini sebagai apa ini tadi? Bibi. Bukan Surti ya, bukan ya? Bukan.
Nah, termasuk pertimbangannya apa ini memilih 3 orang pemeran laki-laki yang termasuk pemeran utama ya? Pertimbangannya apa ini? Kalau kemarin sih lihat kita butuh ada 3 sekawan yang memang secara background komedian gitu. Oh, memang Mbak. sudah kesehariannya memang lucu Yes, ya? yes, itu sebenarnya meminimalisir challenge sebenarnya kan. Jadi yang kalau misalnya ada karakter nggak lucu kita buat lucu kan nanti takutnya Krik, awkward krik, gitu. krik gitu ya. Ya, jadi ketika kita punya 3 karakter ini jadi apa? Jadi salah satu dari kita itu ngelihat potensi 3 orang ini waktu di Lengket pertama waktu itu. Oke. Nah, jadi ngelihat mereka karena kan sebenarnya Mbak paling gampang tuh ngelihat dia pede nggak depan layar. Apalagi di belakangnya orang rame nih ngeliatin dia gitu kan. Nah, jadi ngelihat Ari, Fadlan, Dodot udah biasa, announcer juga waktu itu kan. Nah, jadi itu yang memudahkan kita lah, tinggal masukin karakternya. Iya, repot ya kalau misalnya mereka juga masih gugup kamera. Gugup kamera, nggak pede gitu. Terus pastikan kita ulang take kan itu makan waktu. Sedangkan film panjang nih, apalagi cuma ngerjain 9 hari, berbelas-belas scene setiap harinya tuh memang kita butuh speed gitu. Nah, jadi pemilihan semua karakter di Lengket film panjang ini juga kita mempertimbangkan itu. Makanya secara prepsnya atau pre-productionnya itu kita lumayan lama. Waktu itu reading, bangun bonding, chemistry segala macem, sampai ada big readingnya juga gitu. Seluruh talent tuh ngumpul di satu tempat. Kita pengen kasih tahu visi kita sutradara tuh apa, kita pengen seperti apa di setiap scene yang akan mereka jalanin. Karakter bible-nya atau kitab karakter yang kita kasih ke mereka sebagai pemeran utama, pemeran pembantu, ataupun pemeran pendamping seperti apa itu kita share ke mereka gitu. Jadi mereka bisa belajar sendiri gitu di rumah. Jadi kalau nggak tahu itu feel free bisa kontak aku atau kontak Fanny atau kontak Rifki juga yang memang kita perlu waktu untuk bonding lagi gitu. Bangun bonding itu luar biasa artinya ya sesama pemeran ya. Yeah. Kita juga sebenarnya kita bagi-bagi sih Mbak. Pemeran utama itu kita kumpul jadi satu. Reading gitu, reading sekaligus latihan adegan, latihan ekspresi gitu. Terus ada pemeran utama sama pemeran pembantu juga tuh kita readingin juga. Jadi kita pisah-pisahin lah gitu. Jadi itu untuk bantu bonding sama chemistry-nya juga kan. Karena di sini kan ada drama juga. Jadi tugasnya pemeran utama yang diperanin oleh Cihu ini lumayan berat di sini. Banyak sekali yang Banyak. diperdalam lagi ya karakternya. Betul. Tapi apa tantangan yang paling berat nih selain tadi cari pemeran yang sesuai dengan naskah dan skrip, apalagi nih kendala yang memang kayaknya ini saklek? Kalau dari tim directing aku secara personal itu bagaimana memahami satu cerita ini sebagai satu bentuk visi yang sama. Itu yang kita selalu lumayan diskusi lah. Karena aku tipikal orang yang tipikal director yang memang kita harus sama-sama maksimal gitu dari sisi karakter. Director punya satu karakter sendiri, tapi pemain ketika baca skrip ini itu punya karakter dia sendiri gitu. Nah, bagaimana mengcombine itu jadi satu karakter tapi tidak lari dari cerita atau dari karakter yang kita breakdown gitu. Karena panduan utamanya itu pasti dari director. Kira-kira director pengen seperti apa gitu. Tapi untuk memaksimalkan karakter ini, aku tetap harus dibantu oleh si pemain, si aktor. Oke, jadi kebanyakan memang di lingkup para pemain ya. Yang betul. Aku selalu datengin satu-satu sih Mbak Kiki. Jadi gimana caranya? Aku tuh selalu tanya gimana ya buat si Sobran ini jadi memang kayak depresi banget. Ketika bingung banget, ketika menghadapi situasi ini. Terus ketika dengan teman-temannya itu kayak dia nggak punya hopeless lah gitu, seperti apa gitu. Nah jadi Ari cukup komunikasinya cukup bagus, terus dia juga kasih tambahan banyak banget kira-kira. Oh kasih ini aja Jak, kasih ini aja Jak, kita kasih ini aja segala macam. Nah itu yang dibutuhin sebenarnya. Oke, lompat karakternya juga lumayan tinggi ya dari yang ketawa-ketawa sampai ke depresi gitu ya. Nah kalau untuk keterlibatan sendiri nih. Mas produser, siapa saja yang terlibat nih dalam produksi film ini? Wah sebenarnya karena ini benar-benar kolaborasi ya Cek ya. Jadi di produksi film Lengket ini itu semua production house di Palembang dan semua komunitas film sebenarnya hampir semuanya terlibat. Jadi mengirimkan kayak dari komunitas itu mengirimkan perwakilannya. Contoh dari ada Videografi Unsri, Bujang Elit, Low Cost Film, terus juga Layar Taman itu mengirimkan
ada perwakilannya di produksi film Lengit ini. Oke, jadi memang banyak menyentuh Ya, jadi semua terlibat pelaku-pelaku. di sini. Oke. Baik, kita akan lanjut lagi ceritanya karena memang sudah ada kode nih untuk pemirsa Pol TV. Mungkin jeda dulu, bolehlah nak minum-minum dulu ya. Tapi jangan lupa balik lagi di depan TV-nya nonton kami di Halo Palembang. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal.
Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Masih di Halo Palembang, pemirsa PAL TV. Ini segmen yang ketiga, segmen yang terakhir, dan kita masih membahas mengenai Lengit the Movie. Masih bersama sutradara dan juga produsernya. Dan kalau tadi sudah dibahas banyak nih mengenai kendala, latar belakang dan lain sebagainya. Kita masih membahas yang terlibat tadi, belum selesai nih yang tadi ya. Jadi proses pembuatan ini pasti melibatkan berbagai macam pihak. Boleh diteruskan lagi dah ini? Iya, dari si pembuat sendiri itu melibatkan semua hampir semua production house di Palembang, PH-PH dan juga komunitas film. Bahkan ada komunitas film yang masih umurnya muda tapi sudah kita ajak gitu ya. Dan juga dari si pemain juga melibatkan seniman-seniman yang senior, komedian juga, komika Palembang, dan beberapa ada public figure juga ya. Dan tentunya melibatkan warga-warga yang di mana lokasi kami syuting gitu. Oh, diajak juga ikut? Diajak juga. Jadi apa mereka ini? Beberapa ada yang jadi pemain pendukung, ada yang jadi ekstra, kan ada scene kondangan, ada yang jadi ibu-ibu kondangan, meramaikan gitu. Dan mereka sangat antusias. Jadi mereka cepat-cepat ganti baju, pecah mana ini pada saat di... Sudah dikabarin sebelumnya oleh jadi talent mereka, koordinator ya. Jadi pas mereka... Pak Ratu Dewa juga itu pas datang langsung kita siapin. Langsung di spill ya? Iya. Wali kota juga? Pak Wali kota. Melok di ikut scene kita? Ikut juga. Jadi pemain. Jadi pemain. Cameo kita lah. Oke, berarti surprise, jadi harus nonton. Warga Palembang nggak boleh dikasih tahu ini apa jadi bapaknya. Oh, belum. Tapi Pak Ratu ya. Dewa main. Ada Pak Ratu Dewa. Selain Pak Ratu Dewa? Ada Pak Muhammad Hidayat ya. Pak Muhammad Hidayat, Wakil Ketua DPR Kota itu main. Terus juga ada Bang Calvin Marley. Main. Terus ada juga yang paling signifikan dan paling amazing tuh Rio Kaul. Iya, Rio Kaul juga main. Oke. Nah ini para yang baru lah artinya ya di dunia perfilman ya, maksudnya belum pernah mungkin mereka ini ya untuk menjadi talent sebuah karakter. Apa ini kesulitan atau bagaimana cara men-treat mereka supaya bisa masuk karakter? Karena dari dalam skripnya sebenarnya sudah sangat menolong sih Mbak Kiki. Jadi skrip itu tuh memang karakternya dia sendiri yang kita coba masukin. Jangan melenceng. Jangan melenceng karena kan sebenarnya challenge utamanya pasti waktu ya. Kita ngundang beliau-beliau itu kan pasti waktunya kan terbatas gitu. Terus gimana caranya kita secara kreatif tuh masukin karakter mereka di skripnya gitu. Ternyata tuh cocok. Tujuan masukin karakter mereka apa? Ya sebenarnya sih karena ini film komedi lagi ya, balik lagi ke film komedi ya untuk menambal komedinya gitu. Jadi ngebuat sebenarnya ada karakter yang secara kreatif kita tuh ngelihat
kayaknya Rio masuk nih cocok deh. Hmm. Pas masuk, pas Rio main kan cocok gitu. Kan. Terus ngelihat terus Pak Ratu Dewa kan main, terus kayak ini karakter ini ada yang kurang. Kalau Pak Ratu Dewa main cocok nggak? Diskusi, cocok. Pas dites, alhamdulillah cocok lagi. Oke, untuk waktunya bisa dicocokkan juga? Nah, Ada jadi kala nggak? langsung on the spot. Kalau kayak Pak Ratu Dewa kita on the spot. Uh-huh. Aku kemarin briefnya on the spot, kita kasih tahu aku pengen seperti apa, peran Pak Ratu Dewa apa, dialognya apa, Oke, seperti ini, terus langsung take. Susah nggak? Enggak, Para mereka ini? Enggak, karena Pak Wali Kota kita itu lumayan cukup cakap pertama. Secara bahasa dia dialek Palembang sekali gitu. Terus dia udah biasa di depan kamera juga kan. Terus dia secara acting tuh natural. Surprisingly dia natural. Oke. Jadi nggak susah ya? Ya, dan perannya itu memang bukan wali kota sebenarnya. Oke. Kalau di film ini. Iya, Oh, bukan seorang wali kota. Bukan. Nggak boleh dikasih tahu ini. Nggak boleh. Seorang warga biasa. Seorang warga biasa. Dan kami tim produksi sangat apresiasi dengan ke on timean beliau. Yes. Oh, kami pikir kalau pejabat mungkin akan ngarit ya, dan beliau itu on time. Bahkan beliau datang lebih dulu untuk di make up dan lain-lain, beliau mau. Wow, luar biasa. Sangat respect sih. Iya. Termasuk itu Pak Dayat juga tuh. Pak Dayat juga. Pak Dayat tuh paling banyak, dialognya paling banyak, scene-nya paling banyak di antara cameo yang lain kan. Awalnya sih sebenarnya ketemu dengan dia tuh ya udah kaget bedo pas di lokasi syuting. Tak ada waktu lagi, Kak. Kok kirim skripnya dengan aku katanya. Dipelajari, benar-benar dipelajari. Dibaca nyobain. Dibaca. Ya, terus dia ada beberapa kali kasih feedback. Beruntungnya kan dia juga punya intensitas ngeliatin ini, Mbak. Oke. Jadi ini kayaknya dialognya kurang natural. Kita ganti digantinya ada sendiri. Antusias ya. Ada antusias kayak itu nah. Jadi pertama ini kaku dah ini bakal kaku dah kayak gitu nah kan. Oke. Pas take tidak ternyata. Oke, luar biasa. Iya. Oke lah kalau mereka yang sudah biasa nyengok kamera. Iya, Bagi betul. ibu-ibu yang on the spot tadi, para figuran bisa dibilang ya mereka. Iya. Nah mereka ya, ini cak mana nih dari masyarakat dewek. Tadi juga sudah ada kita lihat behind the scene-nya tuh bahwa syuting sampai malam masih dikerubuni ibu-ibu, anak-anak dan lain sebagainya. Kita tahu kalau proses syuting ini kadang-kadang tidak boleh berisik ya, tidak boleh ada yang seliweran. Nah yang ditonton ngomong rame-rame, ini sesuatu yang baru ya di Palembang. Ini cak mana nih tantangannya? Cukup seru sebenarnya tantangannya, tapi kami sangat terbantu dengan warga di lokasi syuting. Justru banyak hal-hal yang mempermudah kami. Salah satunya dari warga Lorong Asem ya. 9-10 Ulu kita sangat dibantu oleh Ibu RW dan RT-nya. Bahkan kita dicarikan butuh ibu-ibu 4, dicarikan 8. Wow. Gitu. Dikasih bonus. Dikasih bonus. Terus karena banyak yang lewat lorongnya, beliau nyuruh tutup aja lorongnya gitu sih. Jadi banyak bantuan-bantuan. Kita dikasih rumah untuk base camp juga. Luar biasa ya warga Lorong Asem. Oh, jadi memang mereka itu antusiasnya itu sampai selesai. Ya? Sampai selesai. Nah, kalau untuk mengkondisikan suasana supaya anak-anak tertib, ibu-ibu juga ya ngobrol-ngobrol misalnya kan. Itu ada timnya. Ada namanya manajer lokasi, itu dia punya anggotanya untuk mengkondisikan motor, mobil yang lewat atau juga suara. Jadi sudah ada job desk-nya. Oke. Dan mereka cukup kooperatif warga-warganya untuk tidak terlalu berisik dan diarahkan itu mudah gitu, Cek. Oke, jadi banyak yang nonton ya, memang tadi dilihat ya? Wah, lumayan. Cukup banyak ya. Iya. Jadi proses syuting itu ditontoni oleh para ibu-ibu dan warga. Iya, mereka berbaris dan kita kasih garis pakai tali gitu. Kayak polis line. Jadi ini batas penonton, ini batas area set gitu. Ngikut tapi mereka ya. Nurut. Gimana rasa nih sebagai produser dan juga sutradara nih? Artinya antusiasnya sebelum jadi pun dalam proses pun sebenarnya udah tinggi kan dari masyarakat. Iya. Ngelihat itu sih tambah kebakar sih. Tambah kebakar ya. Karena kemarin itu kan udah hari ke-6 hari ke-6 syuting gitu. Hari 6 atau 7 syuting. Itu kan secara motivasi kan udah sedikit low turun. Gitu kan. Jadi butuh energi lagi, butuh bensin lagi, terus ngelihat antusias warga Lorong Asem tuh kayak kami ditunggu, kami ditonton. Film ini harus bagus, ayo kita syuting. Iya. Karena pasti ibu-ibu ini nonton hasil selesai dan pasti mau ini nih masuk nih aku nih kakek. Iya, sebenarnya itu sih. Iya kan? Jadi rumahnya pun yang masuk ke rumahku nih masuk ini ya. Pacak nyombongin tanggo dia kan. Kendala lain selain itu misalnya cuaca atau apa ada nggak sih di sela-sela syuting? Alhamdulillah kalau cuaca sih
Kati sih Mbak. Aman Cuaca ya? aman ya, waktu syuting 9 hari itu sangat aman ya, paling kendalanya tadi ya kata Rifki bener si stamina lah. Tapi Stamina. ya tim produksi sama Astrada tuh piawai lah mengatur Iya. waktu. Jadi kalau misalnya udah syuting sampai jam 3 tuh kami kru call-nya itu biasanya jam 9, jam 10 udah subuh lagi gitu. Jadi ada waktu istirahat gitu nah. Oh, sebenarnya banyak nih kan ini ya kalau kita nak bahas lebih dalam lagi, Cak, Oh, itu ya, banyak. alur cerita dan lain sebagainya. Tapi memang waktu sekitar 40 menit ini memang tidak cukup ya untuk kita bahas Iya. sedalam ini ya. Ini waktunya untuk memberikan pesan, mungkin himbauan kepada masyarakat khususnya untuk Lengket Movie ini. Silakan dari Boleh. sutradaranya dulu. Kalau dari aku sih semoga film ini menjadi film kita bersama, khususnya teman-teman di Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya, bahwa kita dari Sumatera Selatan dan juga Kota Palembang punya perwakilan film panjang yang dibuat oleh Palembang sendiri, anak muda Palembang sendiri, anak lokal sendiri, seluruh talent, aktor, kru, ekstras dan segala macam itu dari Palembang, dan ceritanya juga mengangkat asli Palembang. Budaya Palembang, setnya juga di Palembang, bahasa Palembang, bahasa lokal kita. Jadi semoga jadi kebanggaan kita bersama karena film ini adalah film kita bersama, bisa mewakilkan juga, amin, sampai ke nasional. Dan juga untuk teman-teman yang masih pengen berkarya di dunia film atau video itu tetap semangat pastinya, karena selama 8 tahun kita tim Lengket juga merealisasikan mimpi film panjang ini juga banyak batu dan halangan, rintangan segala macam, tapi tetap lewati, tetap positive thinking, tetap lihat bahwa setiap kesempatan itu pasti ada jalannya, jadi jangan putus arah, tetap semangat, tetap jalanin baik, pasti ada jalannya, dan pasti apa yang sudah kita cita-citakan, kita mimpikan, teman-teman bisa pasti berhasil, amin. Amin, Mas Aldo. Lanjut ke Mas Rifki, ini produsernya. Oke, kalau dari aku sih mudah-mudahan Lengket ini jadi statement ya. Jadi statement dari filmmaker Sumsel itu bahwa kami juga bisa. Kami bisa membuat layar lebar dan harapannya ini menjadi layar lebar yang membuka banyak peluang ke depan. Baik itu dari sisi impact-nya itu ke pembuat dan juga pemain dan juga masyarakat Palembang. Mudah-mudahan akan melahirkan geliat perfilman lokal seperti yang kita bahas tadi, Cek ya. Dan saya itu selalu bilang berkali-kali semoga film Lengket ini memberikan manfaat itu tidak hanya ke sebagian orang di balik layarnya, tapi ke semua kru, semua pemain dan juga masyarakat Kota Palembang, mudah-mudahan. Amin, amin. Luar biasa, terima kasih banyak ini terima Mas kasih. Rifki, Mas Aldo Terima yang kasih memang sudah mengundang. iya, yang memang luar biasa menginspirasi ya, membuat kita jadi lebih semangat lagi untuk berkarya yang pastinya Amin. tidak melalui tidak selalu tentang uang ya, tapi memang semangat itu bisa dipupuk karena memang kita punya semangat gitu ya. Dan untuk pemirsa Pal TV, terima kasih untuk bersamaan Anda selalu menyaksikan Halo Palembang ya, pastinya dari cerita bersama narasumber ini mungkin bisa kita petik satu hal yang bisa kita angkat juga, bahwa memang kita harus memupuk semangat kita untuk terus berkarya, dan pastinya kita juga harus menghargai karya dari anak bangsa. Jangan lupa kaget tonton The Movie Lengket ya, The Lengket Movie ya, teman-teman itu ya. Ya pastinya Bice Kiki hari ini pamit undur dulu mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
sekali saya Vera Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Ya aman. Wabi pergi ya. Dadah adek. Aman ya rumah? Aman, masih ada mobil di rumah. Bukan kita siapa-siapa yang begini. Banyak pokoknya pergi kalau Spal TV tuh. Benar. Iya Cek, serius. Apa? Kita liburan Cek, pokoknya kita nih harus seneng-seneng. Ini mobilnya? Iya, inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh, setahu aku 8 jam tuh paling cepet. 8 jam paling cepet. Paling lama 10 jam. Ay, bukannya apa Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapa Cek? Nggak mabuk naik mobil? Iya Nil, aku gak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang baik, aku ada obat anti mabuk. Gak Cek? Ada obat aku minggu kemarin. Minggu kemarinnya aku pagar awam. Minggu kemarin, kalau masih tadi? Ya aman. Sudah kalau gak ada Iya ada. Aku ada juga Cek, anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kalau nih telat nih, telat. Dan aku deh. Patilah kau yang kau. Ayo nih Cek. Ayo kita. Ayo. Ayo berangkat kita. Sudah. Berangkat. Cak mana di pagar alam tuh? Dingin tak? Lemak Cek, pokoknya dinginnya di pagar alam tuh. Kita kakek nginep di yang tempat kemah. Oh di Pila. Pilanya pokoknya keren nian. Bagus sih. Iya. Apa kemah itu lah, aku tuh setuju kemah itu lah. Ada apa situ tuh, ada tempat namanya Dempo tuh. Iya. Yang kaki gunung Dempo itu Yo. Rada tahan lagi aku nak sampai pagar alam. Wah. Cuma jauh nih yang jalannya nih. Jangan mabuk Kak Bicek tuh. Aman baik. Langsung minum ini. Minum tadi? Iya aman. Cecep pening pala aku nih. Tiba-tiba penting nih. Mabuan aku nih. Baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru reaksi. Aku ini agak ragu. Obat yang konjuk tadi tuh minggu kemarin. Kalau payun. Udah belakang tuh. Apa? Itu. Oh. Coba aku makan obat injuan dia baik. Sama Cek, ada beda. Sama bahannya. Anti mabuk juga. Oi, Kak, bangun oi. Sampai gitu nih. Oh ya Allah, pegelnya. Cek, cepet Cek. Aku Cek.
Calmannya di sini. Lemanin kau nih pu. Awak kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini mana obat yang kita minum tadi? Obat mabuk. Mari. Yang ini dompet Daniel ada pesawat pesepur. Wajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat sepur. Salah deh. Apa jadi, Cek? Aku rada gok dulu. ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi.
Kak. Oi. Kak. Iya, ngapo? Oi kak, aku dulu adek ngomong. Iya, ngapo, Dek? Lagi main kakak? Adek ini nak nanya. Iya, nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius gak sama adek? Kurang serius apa lagi, Dek, kakak nih? Bayanglah, gunung kakak daki. Lautan kakak seberangi. Hujan badai kakak lagi. Demi adek kau. Nah, tapi ngapa kemarin adek minta jemput kuliah kakak ada jemput? Kemarin kan gerimis, Dek. Alah, anak lemah. Ngomong segala rintangan nak dilewati. Gerimis dikit langsung gak ada nak jemput itu. Gerimis kan tak kakak sebut ke, Dek. Satunya yang selalu mengerti aku. Nah, kayak lu kamu. Ya, nah, kamu nyanyi dulu. Ah, wih, mantap ini. Mantap. Assalamualaikum. Salam. Kak, nanya kak. Ya. Itu rumah Muhammad Hidayat bukan? Oh iyalah, itulah rumahnya. Benar, benar. Iyalah ya. Iyalah, benar, benar. Makasih kak. Yo, yo, yuk. Pak Dayat, paket. Kak, bukan rumah kamu. Oh iya. Cek, aku Dayat. Cek. Oh ya. Pemaknan sambil lupa gitu. Kakak Dayat? Iya, ini. Ngomong kak dari tadi, jangan ngolah ke budak kecil. Baca, lagi lemak, lagi makan model ini nih. Oh, mau kasih, Cek. foto dulu kak. Oh, foto? Iya, Jadi? dokumen aku ya. Ah. 1, 2, 3. Emak cak nyampe foto galak juga, weh. Jadi go. Ah. Aku galak juga foto. Jadi juga. Ya, ayo. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi, Cek. Rame-rame. Rame-rame gitu, selfie, Cek. Ayo. Selfie. Iya, rame-rame. Jadi juga. 1, 2. Nah, siap. Tolong terima kasih. Yo, Payu. Makasih, Cek. Kasih kak. Yo, Payu. Makan, Cek. Jadi juga. Modal 2 pakai mie. Dan bayari kakak ini kalau. GPL ya. Jangan pakai lama. Tak baca diajak basa-basi budak ini ya. Senianan. iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan.
lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Apalagi aku. Lagi dalam bulan dunian. Ini bisnis kita nih, Cek. Bisnis lagi kacau. Cek mana? Wih, Ay, nggak tahu. Aku juga lagi buntu nian nih. Ay, belum dapat kiriman pula. Nak minjem dengan siapa lagi nih? Oh, minjem dengan Cek Eka jauh. Nak minjem sama waya-waya lagi jauh dulu. Cek, aku main slot, Cek. Apa ini? Slot. Nggak katipu. Awalnya buntu, nak berslot. Dan duit lebih main itu. Cek, manjang. Dek, kaget deh kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya kayak mama beli ke sepeda, tak ada. Sepedanya yang baru, galak ada yang... Oh, jadilah yang bekas-bekas pakai iupnya. Jadilah, nanti kamu sepeda ya. Tunggulah sini, kita belok dulu mama sini. Kita gari dulu Cik Maria. Iya, ngomong apa lah ya dengan Bu Kos ya? Sumputan mah ya. Sumputan. Maria! Oh, Maria! Bisa? Daniel! Oi, Daniel! Maria! Oi, Maria! Ya, Bu Kos! Bisa? Oh, bisa. Ya, Bu Kos, ya, Bu Kos! Nah, ada orangnya, jika kamu udah katik dari tadi tempat pakai. Buka dulu, coba. Apa kabar, Maria? Baik, ya? Iya. Daniel? Iya, mana anak nanya, lah anak 2 bulan belum bayar kos, mak mana bunyinya itu ceritanya tuh. Aman. Nah, jak julaan, masuk juga gut sini kayak kamu. Bu pacak mayar, Bu Kos. Buntu, Cik Maria buntu, bisa? Sama buntu. Daniel? Buntu Jadi kalau kamu buntu, kalau kamu makan apa saya lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah, di dusun sana. Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang, Bu. Good kamu nih. Berapa nih sampai bulan dapat kecap? Si ayam kecap, si kok soto, si kok rendang. Perbaikan gizi nih. Ibu Kos melok kami makan, Peh. Ayo, Bu. Kenapa nak ajak makan? Ayo, Bu. Ayo. Makan juga, Bu. Ayo. Bu, duduk dulu makan itu, Bu. Duduk dulu, Bu. Inilah yang kami makan, Bu. Mana yang uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini mie rebus, ayam kecap, soto, rendang tuh. Oh Tuhan, buntu nih anak kos aku nih. Woi, lambat nan oi, jangan jalan serius-serius dengan sini.
Buat apa nih, Cak? Bukan kentut ini. Busuknya. Mari ya kau ya. Aku kentut. Tidak lah ya. Daniel kali nah. Ay, baseng bae. Mana ada aku kentut. Asing tuh nakali. Daniel, jaga mulut kau Daniel. Aku nih princess. Mana ada di bucu bumi ini princess kentutnya mambu. Lah, laju. Siapa lagi yang bau Cak ini? Apa hantu banyu ini? Siapa lagi yang bau Cak ini? Apa hantu banyu ini? Nah, aku terus jadi salah ya. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum itu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan.
Wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sin Simeng ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sin Simeng, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sin Simeng. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Pulau dari Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sin Simeng, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Nembang bareng Billion. Oh iya deh, ngapenga nyemolong. Oh iya deh, ngapenga nyemolong. Amun umah kita lah serasa, kita berdua serasa sekate. Malam mika kita nak bertemu, malam mika kita nak bersenang. Amun umah kita lah serasa, cinta kita tetaplah menyatu. Malam mika kita nak berkulit, malam mika kita nak bertunang. Amun umah kita lah serasa, kita berdua serasa sekate. Oh iya deh, ngapenga nyemolong. Oh iya deh, ngapenga nyemolong. Amun umah kita lah serasa, kita berdua serasa sekate.
berdua serasa sekate. Malam mika kita nak berkulit, malam mika kita nak bertunang. Amun umat kita lah serasa, kita berdua serasa sekate. Oh ya deng apengnya molang, oh ya deng apengnya molang. Amun umat kita lah
Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Nembang bersama Alila. Tingkah lakunya
tando tuanya baju korong betodong serendam ai kalu berjalan tando gadesnya memakai subang ai belenggang nian tando tuanya baju korong betodong serendam. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang.
Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam ya kan. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustadz, Macam Bica. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Nembang bareng Andian. Dulu ada janji sehidup semati. Dulu ada janji jadi laki bini. Dulu ada janji bisa jago hati. Dulu ada janji nak sampai resepsi. Dulu ada janji saling menyayangi. Dulu ada janji saling mencintai. Dulu ada janji bisa jago hati. Dulu ada janji minta dihalali. Tapi rupanya ada wong lain diburi. Ngapo jadi cak ini janji ada dak ori. Sia cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri. Katik loka nak ngerti, cuma pempek yang ngerti perasaanku. Sia-sia cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri. Katik loka nak ngerti. Sia-sia cintaku, perasaanku selama ini.
sudah lupa diri, katik loka nak ngerti. Cuma pempek yang ngerti, cuma pempek yang ngerti, cuma pempek yang ngerti perasaanku. Nembang bareng Yoyo bersama Tanggal Seni Nado Selalu. Dah, tutuplah pintu ya. Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar nak katik orang masuk lagi. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga kita.
Romantis nian. Dibuka ke pintunya. Dek, tanggo baru. Ya, mari Mbak Luan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jingok lah. Setiap dateng. Jingok dulu. Setiap dateng nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nian. Depan wong rame bae bilang. Kate. Kemarin cak itulah. Hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong bae. Jingok, Kak. Dibuka pintu nah. Romantis nian. Galak puluh adek. Itu depan rame bae dia tuh cak itu tuh. Udah kakak ini pe lah kak gitu sampuri pe. Tetangga puluh, tetangga baru. Bae bilang. Ya payu kak. Udah. Aku lagi ngechat mbak ini. Payu lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga. Tinggal ke dulu. Misi Cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kamu pindah? Baru 5 hari pindah di sini Cek kami. Tapi aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh Cek romantis nian Cek berdua ini. Lama kalian nikah. Oh iyo, kalau Cek nih masuk 10 tahun piye kalau tidak salah piye? Iya, 10 tahun. Lama kak ye, iyo. Boleh lah ye, lama nikah masih romantis aku jingoi. Iya, laki aku di Manado ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nian, apa dia resepnya Cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi Cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Nggak kate romantisnya. Ini pintu dibuka itu kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah ya. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia Cek itu tuh sangkan bisa Cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pula aku nih di romantis ke. Oh, itu resepnya tuh sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih udah acak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Rasa. Aku pikir romantis dibuka ke pintu. Gitu. Maria, sini kudai kabar tuh Maria. Oi, ngapa Kang? Ngapa? Maria, uji jema kita di dusun tuh kawin ini lagi mahal. Di dege kabar nak panen kawin di dusun? Ay, lemak lagi tuh jalan-jalan bae. Lembang dusun. Udah. Maria, nek odong-odong tuh lah kabar nih Maria. Ya dulu Kang, itu ada penumpang, kita urusin dulu. Kak gebek saya. Hei, obat kemarin lo makan belum? Sudah. Lah bener obat aku kali ini. Tidak salah gambar lagi. Pagar alam! Pagar alam! Hai, cepatlah kau ini. Kau tidak usah kau ngambek-ngambek. Kita ini mau jalan-jalan, Fani. Bapak kau ini sudah keringetan, Palembang ini panas sekali. Sekarang kita mau ke tempat yang sejuk. Kita mau ngelihat yang gunung-gunung, yang kebun-kebun teh, sejuk mata, sejuk di badan juga. Di Palembang ini panas. Jadi kita pergi ke Pagar Alam. Jauh kali lah Pak kita ke Pagar Alam. Aku pun gak biasa di desa-desa kayak gitu. Pulang ke Medan saja lah kita. Kau macam mana pula kita ini kalau ke Medan itu jauh. Mending kita ke Pagar Alam dekat Palembang. Cuma 8 jam. Alamak, 8 jam? Iya. Apa perjalanan lah nanti aku Pak. Sudah. Kau tak usah banyak macam kau. Langsung nanti di jalan kau tidur saja dalam mobil travel ya. Ayo, kita pergi yuk. Pagar Alam, Bajau. Pagar Alam, Pak. Pagar Alam, kita mau ke sana ini. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan, Maria. Masuk, Pak. Pani, hebat kali driver kita ini. Bisa tahu kita orang Batak. Punya jurus apa-apalah itu. Pagar Alam.
Bakar alam yuk, bakar alam. Bakar alam yuk. Kang, nggak ada penumpang lagi, Kang. Taruh mana? Batak ke tengah, Maria. Batak ke tengah. Ya sudah, Fani, kita langsung ke belakang saja. Kita ke tengah. Tengah. Bakar alam, Dek. Bakar alam, Dek. Bakar alam, Kang, ada penumpang lagi. Sudah penuh. Barang-barang kayak taruh mana? Penuh. Batak ke pojok. Batak ke pojok, Fani. Apalah siapa ini? Kurasa ada apa-apanya siapa itu. Tengoklah, kalau masih diapa-apakannya kita, kuapakan siapanya itu. Cakoknya. Alamak, betul pula kau. Ya sudah, coba kita tanyakan saja sama drivernya ini. Bang, abang driver, sini kau, turun kau. Aku mau ngomong sama kau. Kau masalah apa lagi? Maria, macam mana pula kau? Tadi kau bilang Batak ke depan. Aku ke depan sama anak aku Fadi ini. Kau bilang Batak ke tengah. Kami ke tengah juga. Kemudian juga kau bilang Batak ke atas. Kau lihat di atas ini, tidak ada kursi kau. Macam mana pula kau ini? Salah sangko itu tuh, Kang. Jelas ke baik. Maaf bang, abang tuh salah. Uji bahasa Jember kita tuh Batak ke tuh dibawa bang, bawa. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria, Batak ke tengah Maria, Batak ke pojok. Maria, tak kau jelaskan Maria. Mau aku cek kopi pati pindah dia mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Jo, kita ke gym. Kayak gitu. Jadi kalau Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum
Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Kak, apa Bil? baru kali ini lah loh, adek dijemput naik motor hujan-hujanan cak ini. Romantis kan Bil? Cak itulah Bil. Walaupun hujan gemerci air, aroma hujan ini. Bil, jarang Bila ketemu cowok lain Bil. Iya sih, jarang. Tapi bukan itu, Kak. Romantis ini, Bil. Coba bayangi, Bila. Habis hujan, muncul pelangi. Bil, memori itu, Bil, nggak bakalan hilang sampai kapanpun. Iya sih, Kak. Memang romantis nian. Baru kali ini lah, Dek, dijemput. Naik motor, berdua, hujan-hujanan, cak ini. Yo, memang nggak bakalan terlupa nian momen ini. Bener kan omongan kakak? Iyo, soalnya ngapa, Bil? Soalnya adek biasanya dijemput pakai mobil, Kak. Bukan naik motor hujan-hujanan. Bisa, Bil. Kakak balik dulu, Bil. Ya, Bil. Aida, di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella. Oh, lah di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini. Oh, lah nyampe. Oh, itu nah, ya sudah. Lamonian jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan. Nah, ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi ngapa mundur dia nih? Biasanya kan aku cuma duduk sama ini. Nah, ini pula jepit rambut siapa? Aida. Apa saya mati? Kan biasanya kalau aku masak harus dingin. Ini lagi tisu beramburan. Aida. Ini lagi bawa apa dia? Apa ini beda? Aida, siapa lah yang habis duduk sini nih? Woi Mbak. Ini nih taksi online. Cak mana Mbak nih, astaga. Lagi aku dah. Oh iya, maaf ya Kak. Ya sudah langsung jalan deh ya Kak.
Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video klipnya Kertas kan Aldiv yang pertama kali. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang, biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam ya kan. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustadz, Macam Beca. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Seneng nih anak adik kalau kakak ajak keluar cak ini. Gak terasa kayaknya kita lah 7 tahun menikah aja. Gak terasa ya? Iya. Ingat nih anak adik zaman dulu kakak ngejar-ngejar adik. Ya Allah. Iya ingatnya anakku dulu memperjuangkan kawin gak seberapa ini. Awak cinta dulu sampai-sampai bikin puisi. Oh adindaku, engkaulah harta satu-satunya untukku. Ingat kan puisi itu? Bener Nian.
Kau nih lah reto aku sikok-sikoknya di dunia ini. Kate lagi reto gitu deh. Yo, aku pikir puisi itu. Tak taunya kisah nyato hidup aku. Bagus kan puisi ya? Iya, zaman dulu bagus. Mentau sekarang, ya Allah, sedih. Iya. Yo, yang penting kakak nih setio dengan adek. Iyalah pulo, Kak. Kalau udah setio apa dia ambekan kakak nih. Iya, ambekan kakak nih tau gak kau? Nah, ganteng mak ini belagak. Besar tinggi, putih. Tengok kau. Belagak dari mana? Belagak Hongkong. Masih belagak pacar adek dulu nah yang di Simpang 4 itu rumahnya. Woi, bila pacar kau tuh dulu galak ngorek tak edong nah depan umum. Oh, dasar kau ya. Dasar kau. Ganteng pacar aku dulu tuh daripada kau nih. Apa dia gaya main ini noraknya. Kau cak ini nah gaya laki kau nih sekarang Nah, belakang ini. Kau romantis tidak kau ya, gak nyala kuwong dulu. Kau itu yang Ngapo aku, hah? Ngapo aku kau? Kau ya? Woi bila. Yang kau dapat aku. Woi bila. Lebih pula ya. Udah lagi manggil adek kau ya, udah sayang lagi dengan adek ya. Kau daun ini kau ya. Kau. Aku nak balik, aku udah usah kita udah jadi kita makan di kafe. Yo, udah baliklah sono. Nyari bini lagi aku. Jadi hari ini kita nak lomba karaoke, setuju ya? Jadi siap-siap untuk para peserta sudah hadir juga di sini para dewan juri. Selain ada Cek Popi, ada Bunda Hanida dari Jakarta, dan juga ada Mbak Kiki dari Teluk Kijing. Oke, silakan peserta yang pertama, Agen. Senyummu sungguh menawan, wajahmu yang berpawan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Terima kasih Dewan Juri. Oke, peserta selanjutnya kita undang ini salah satu pangeran dari Ulak Teberau, Bari. Izin Ibu Dewan Juri, iya. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, pacar yang mana, pilihan kita. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana. Waktu kunjung pacar, cari pacar. Terima kasih Dewan Juri. Peserta selanjutnya kita undang Jadi dari Talangaut. Adu domba, mengadu domba, domba dipertaruhkan. Adu domba, mengadu domba, domba dipertaruhkan. Demi kesenangan, domba-domba jadi korban. Kita sudah dengar jadilah ya. Peserta selanjutnya kita undang Caca Aur-Aur dari Pulau Kenten yang sangat jauh. Selamat siang Iwan Jaya. Izin ciri ya, kalau aku pandang kelip bintang dan jauh di sana. Di dada. Jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu semeru kopi dan Tapi sebentar Kiki Bunda, ada si kok lagi yang belum tampil. Siapa? Maria dari Meranjak. Bagus apa Pop? Dengar kabar bagus Bunda. Oh, coba panggil memang artis Meranjak nih ya. Panggil Popi. Meranjak idol, Meranjak Pampang. Dia galong yang uji kabar cantik, tinggi, potek, perawan.
Maria ini. Panggil Bella itu siap walaupun terlambat, panggil Bunda. Panggil. Oke, peserta selanjutnya boleh silakan walaupun terlambat. Maria dari Meranjan. Permisi Dewan Juri, aku Iko, Maria dari Meranjan. Izin ya. Ya, terima kasih Dewan Juri. Sudah. Aku Iko dari tadi nyanyi. Nyanyi? Iya. Judul lagu apa? Judul lagunya Suara Dalam Hati. Panitia gak beres. pada 2461 lapor ke atas untuk lapor situasi depan dan Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan.
Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Ayolah, Papa pergi. Yo, Sudah kunci yo, pintu itu. yo. Kaget dulu. Ngapa, Dibuka Kak? ke dulu pintu. Nah. Wah, Silakan. tumben. Iyo, tumben nian. Jadi nak kemana kita sayang? Antar adek dulu ke mall. Habis itu baru kita ke pasar ya. Bombastic side eye. Punya siapa ini? Selingkuh ya kau Daniel ya? Nah, kau pacar-pacarnya ada situ ini. Jengok aku nih berjepit. Nah, tak pernah aku ya pakai jepit main ini ya. Karet main ini. Ini mana? Nah, ya. Kok? Oh, bukan Bila. Kau ya pantas baik kau muka aku pintu. Tak pernah kau muka aku pintu ya. Oh, kau lah pacak pemain. Kau ya di belakang aku. Kau nyau. Kau. Aduh, oh, pantas lah baik kau berubah ya. Kemarin kau aku telepon 5 menit kau hilang. Kau kemana kau? Oh, pacar-pacarnya kau Daniel. Ya Allah, punya siapa? Bukan itu tuh. Kau jelas tuh. Punya siapa? Kau udah usah ngaku-ngaku kau ya. Pantaslah kau berubah kau. Oh, ya Allah, salah apa aku ya Allah? Kurang apa aku Daniel? Oh, kau kalau dia. Dak galak aku, dak mau aku dengan kau. Keluarlah kau. Ngakulah kau. Punya siapa ini? Kau tuh Bila, denger dulu kau tuh Kau jingok deh, kau perhati ke ini. Nah, ini mainan ini nah nyampak. Nah, awak mainan ini kau tuh lah yang belinya. Itu. Iyo. Karet mainan itu. Nyampak. Taruh sini. Itu ya, bukan punya cewek itu ya, Kak ya. Itulah. Pelupo kau nih. Iya Kak ya. Mainan itu ya itu yang kita beli kemarin itu ya. Itulah kau tuh lah awak belinya. Iya, yang Nggak kita beli sadar kemarin. kau tuh Bila. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan.
menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Saksikan pelesiran umroh holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Aduh, lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan, kayak kalau banyak duit, deket-deket nak lebaran balik aku nginjek orang tua aku. Cuman saronian aku nih ngomong bahasa Jakarta nih, agak terselip. Dak kado, jadi dak kada. Tambahi agak lo. Saruigo, jadi saruiga. Mak mano, jadi mak mana. Ya arah lah ke saroni. Sudah, lanjutlah. Pempek, pempek, pempek. Pempek. Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll-scroll media sosial, isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok. Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih? Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah. Enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon?
Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya Bika Ambon dari Medan tapi apalagi tulangku suka kali itu makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan? Berarti bagus, berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman, jadi tulang itu paman. Oh. Ya udah, jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, bingung juga aku. Pempek. Apa? Kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya, jualan pempek. Penasaran aku. Ayo kita cobain. Ambil piring, kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan? Makan pempek. Pempek. Ya Allah, panasnya. Pempek. Bang, pempek bang. Belum ambil pempek, belanja. Yo, pempek. Wih, besar rumah ini. Pempek. Nah, pempek yuk. Silakan Kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang. Iya Kak, Bang, ini asli Palembang ya? Ya Kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tahu nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang. Cuma ada di Pulau Jawa. Wah, kok bisa Bang? Iya, karena kalau di Palembang itu asli semua pempeknya, nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja Bang ini. Iya lah, bisa aja Bang ini. Udah lama jualan di sini? Aku baru merantau 2 bulan sih Kak, tapi masih susah loh bahasa Jakarta. Agak keseribit-seribit dikit. Seribit apa lah? Apa seribit? Itu loh. Nggak connect maksudnya. Gimana Kak rasanya? Asoy Bang. Asoy. Asoy ya? Nah, Kak Asoy. Loh, kok dikasih plastik Bang? Kata kamu tadi asoy. Asoy Bang. Asoy. Ini asoy. Lah salah pule. Senang sekali saya Vera Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita.
Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Van, kok kayak ada yang ngikutin kita loh? Siapanya dia tuh? Gak tahu ya, tempat ini nih galak banyak kejadian, Van. Soalnya sepi. Galak? Sudah galak, serem pula. Galak mana sama mama aku di rumah? Galak, Van. Galak. Galak. Bukan. Mama kamu kayak galak, serem itu, menakutkan. Serangan terus. Tolong, jambret! Tolong, jambret! Tolong, jambret! Kamu tolong! Jambret! Jambret, tolong! Oh, kena jambret itu. Nah jambret. Hoi. Jambret! Lepas. Jambret! Nah, kau terbuang kau. Pokoknya jambret kau nih. Terbuang kau, jambret kau tahun kau. Kami lagi dia jambret dia nih. Itu loh. Itu. Kat. Aduh, lagi syuting ini. Kamera. Syuting.
iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Minum kamu nih iyo. Dari mana sih kamu bu ini? Bentar aku nih. Tiga rupa kursi mati rumah jeng popi. Biasa bae. Sadan jam ini. Oh, lalamo. Biasa bae. Jo hiasan dalam lemari itu. Itu biasa. Dan Cino nih. Oh, biasa baik. Kemarin kan baru balik dari Cino. Dibelilah itu tadi kan, terakota. Yang terakota itu, biasa. Biasa. Iya, aku nih dari rumah di tempat jadi, Pak, yuk kita nge-mall ke sebelah. Jadi kami ke sebelah Pal TV. Abis dari mall. Belanja apa? Udah kasih belanja? Habisin duit kecil lah. Maria, juga beli kompo. Beli Walkman ya. Bukan liburan ke mana tadi? Biasa, kemarin tuh kan aku dari Cino langsung ke Paris kan. Biasa. Abis, makanya beli-beli kristal-kristal ini kan baru aku dari Paris kan. Kemarin kan kristalnya warnanya warna kuning kan. Itu sudah aku ganti. Ganti. Iya. Yang itu kan dari Cino kan. Itu dari Amsterdam. Nah rencana minggu depan aku udah berangkat lagi ke Mekah. Biasa. Gitu kan. Yo namanya, yo jalan-jalan lah ya. Sebulan tuh bisa 4 kali ya keluar negeri. Cicipi makanan aku ini. Udahlah itu. Ini banyak disiap-siapin loh. Cuma kemana-mana libur tuh masuk. Biasa. Oi, saya. Gapo? Casan HP mana ya? Itulah kalau balik liburan kan, tas itu kan bercecer-cecer. Yang di lantai 4, ditaruh di lantai 4, di sebelah kunci helipad kita kalau kita pergi ke swalayan itu nah. Aduh, cek baik. Di lantai 4, di sebelah kulkas kita yang 5 pintu, di sebelah deket kunci helipad. Ditaruh di situ lah, cari baik ador casan. Ya, biasa.
Kalau habis liburan tuh berantakan rumah. Ya ditunggu oleh-olehnya Iya. Ditunggu Gak. oleh-olehnya. Ada tamu. Sayang, gunting di mana ya? Gunting. Maaf ya bentar ya. Bentar ya. Biasa buat liburan ntar ya. Oh Tuhan, dan kesalahan kau nih. Dak kati dah rasa mandiri rasa kue. Percuma baik. Laku rapi ke sampai lantai 7. Sekarang kau lagi gonting. Tadi kau jadi baju, sepatu, segala kau tanya. Ya? Ingat kelak, kalau lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Ya? Lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Nah, mak manu kau bayang kelai, kau bayang ke. Kalau aku nak katik lagi. Nah, mak manu menakut nak katik lagi. Hidup kau. Ya? Taruh kaki kau, ingat kalau nggak barang di tempatnya. Nah gonting itu di situ nah. Balik lagi ke tempatnya. Nah, biasa. Repot nih kan, biasa kalau kan balik liburan saya itulah memang kececeran. Kan itulah rumahku nih. Manjo repot. Repot nih ya lah 7 babu aku di sini masih repot. Jadi satu lantai satu babu. Tetap yo. Lagi lu. Apa lagi? Lakban di mana ya? Oh ya dah kau nih gak ngerti-ngerti. Baru tadi aku inget ke lah bertanya lagi. Biasa nih kau nih. Aku tukar cinta itu ada kayak gitu. Udah biasa. Bontok ini. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah. Tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Office 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silakan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah
Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik Toto Saraf, namanya Sinceming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinceming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinceming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinceming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinceming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinceming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Sesaat lagi saksikan Grebek bersama C. Edi. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi cepat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi dengan aku Edi di acara Grebek yang jadi keberagam informasi hukum dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan. Pembaca informasi yang kami siapkan di layar TV Josko ini, inilah Grebek selengkapnya. kembali pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi cepat dan Kita masuk item pertama. Pemirsa, warga Talang Aman Kemuning Palembang meninggal dunia mendadak pas lagi berada di rumah kawannya di kawasan Sukarami. Polisi yang dapat informasi langsung ke lokasi, pelaku ke olah TKP serta memintai keterangan sejumlah saksi. Muhammad Jamil, 65 tahun, buruh, warga Jalan Haji Sanungsi, Kelurahan Talang Aman, Kemuning Palembang, meninggal dunia mendadak pas lagi berada di rumah kawannya di kawasan Sukarami pada Kamis pagi jam 5 liwat. Dapat kelaporan tersebut, kepolisian mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP, serta memintai keterangan sejumlah saksi. Awalnya korban ke TKP untuk minjem alat pertukangan sama kawannya. Sambil memegang dado serta merintih kesakitan oleh bini kawan korban disuruh nunggu sambil guling. Namun berselang beberapa menit kemudian, korban kejeng-kejeng sambil megangi dado. Dari pemeriksaan polisi, diduga korban meninggal akibat sakit. Di badan korban juga tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Karena pihak keluarga tak galak otopsi, jenazah korban kemudian diantar ke rumah duka untuk dimakamkan.
Mulyadi, PAL TV. Sementara itu, Betino 61 tahun juga ditemukan meninggal dunia di jero rumahnya di Rumah Susun Radial Palembang, jero keadaan terkelungkup di lantai. Dari pemeriksaan sementara polisi, korban diduga sakit sehingga meninggal tak ketahuan. Gusti Hermawati, 61 tahun, ditemukan meninggal dunia di jero rumahnya di Rumah Susun Blok 36 Radial Palembang, Kamis jam 9 pagi. Awalnya tetangga curiga korban dak metu dari rumah, tidak melok pengajian rutin pecak biasa. Tetangga pun manggil korban namun dak ada respon. Pas didobrak ternyata korban berada di jero kamar dengan posisi terkelungkup di lantai, jero keadaan dak bernyawa lagi. Dari olah TKP, keterangan sejumlah saksi, polisi nyimpulke amun korban meninggal karena sakit ayan. Di badan korban juga tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Selanjutnya polisi yang dibantu petugas PMI Palembang mengevakuasi jenazah ke rumah keluarganya untuk dimakamkan. Mulyadi, PAL TV. Pemirsa, sikok truk bertonase besar mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Kolonel Haji Burlian, kawasan kilometer 5 Palembang. Kendaraan tersebut nombor pembatas jalan hingga merusak fasilitas umum sama menyebabkan kemacetan panjang. Kecelakaan tunggal truk bertonase besar terjadi di Jalan Kolonel Haji Burlian, tepatnya di kawasan kilometer 5 Palembang sekira jam 4:30 subuh. Menurut salah siko saksi mata, truk diduga metu jalur karena diduga sang sopir mengantuk. Benturan keras mengakibatkan sikok tiang lampu roboh sama pembatas jalan rusak. Peristiwa ini juga memicu kemacetan panjang dari kawasan Pasar Palimo sampai Rumah Sakit Siti Fatimah Palembang. Aku di lapangan parkir KM5 nih sekitar jam 4.30 lah kurang lebihnya. Dari arah Pucuk tuh kemungkinan ngebut nomor tiang listrik ya lah. Nomor tiang LRT juga. Sudah tuh sambarannya kuat lah, keras suaranya sampai sini. Jadi kami waktu di kejadian tuh kami ke sana. Petugas Satlantas bersama Dishub langsung ngaman ke lokasi, ngatur arus lalu lintas, serta mengevakuasi truk. Evakuasi selesai sekitar jam 10:30 awan sehingga arus lalu lintas normal lagi. Tidak ada korban jiwa juru peristiwa ini, sementara penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki pihak kepolisian. Muhammad Aidil, PAL TV. Tiga terdakwa korupsi semen Batu Rajo didakwa rugi ke negara 74,3 miliar. Beritanya sedikit lagi, tetap di Grebek. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam.
masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan Polisi 110, bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan Polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal.
Marinefire 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Mau kasihnian, balik lagi kita di Gerbek. Pemirsa juru sidang di Pengadilan Negeri Palembang, Jaksa Penuntut Umum mendakwa M. Jamil, 3 terdakwa dugaan korupsi kerjasama PT Semen Batu Rajo dengan PT KNM, merugikan negara sebesar 74,373 miliar. M. Jamil, mantan Direktur Pemasaran sekaligus Direktur Keuangan PT Semen Batu Rajo Persero. Dede Parasadi, mantan Direktur Keuangan PT Semen Batu Rajo Persero, Samoji Ali Alianto, Direktur PT Kapuas Musi Madelin atau PT KMM. 3 terdakwa dugaan korupsi kerjasama distribusi Semen Batu Rajo Persero Tbk, jalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Palembang. Di hadapan majelis hakim yang diketuai Ali Murdiat, Jaksa Penuntut Umum menyatakan ketiga terdakwa diduga melakukan penyimpangan juru pelaksanaan kerjasama secara bersama-sama yang akibat kerugian negara sebesar 74,373 juta rupiah. Ketiga terdakwa melanggar pasal 603 sama pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP itu pasal 3 1931 tahun 1941 tentang pidana korupsi itu pasal 20A C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sesudah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ketiga terdakwa bakal eksepsi di persidangan selanjutnya. Heru Wahyudi, PAL TV. Sidang lanjutan dugaan korupsi kegiatan belanja bahan bangunan sama konstruksi rutin Waskim pada Dinas Perkimtan Kota Palembang tahun anggaran 2024 yang merugikan negara sekitar 1,6 miliar rupiah. Saksi sebut serah ke duit 440 juta ke ex-Kadis Perkimtan Agus Rizal. Sidang lanjutan dugaan korupsi kegiatan belanja bahan bangunan sama konstruksi rutin Waskim pada Dinas Perkimtan Kota Palembang tahun anggaran 2024 yang merugikan negara sekitar 1,6 miliar rupiah. Dengan menjerat 4 terdakwa, mantan Kadis Perkimtan Palembang Agus Rizal, Direktur CP Mapan Makmur Bersama Dedi Triwahyudi, sama 2 terdakwa lainnya Yunita sama Muhammad Faisal Rahman. Juru agenda keterangan 11 saksi yang diantaranya Deven Haniaken yang pas itu ngejabat Kabid Perkimtan sama Afan Prapanca mantan Kadis Perkimtan. Deven ngatoke dari dana yang sudah mencair sebesar 1,8 miliar, sebesar 440 jutanya serah ke terdakwa Agus Rizal dengan dibawa guna ke kantong kresek ke ruang kerjanya. Saudara kasih kan? Saya langsung keluar, Pak. Keluar, boleh diambil? Iya, Pak. Mobilnya? Iya, Pak. Selain 440 ini, ada lagi yang diserahkan ke Pak Agus? Nggak ada, Pak. Cuma 440? Iya, Pak. Terus? Heru Wahyudi, PAL TV. Pemirsa jangan kemana-mana, karena selepas yang diwasko ini kami bakal ngadir ke informasi terkait. 72 saksi sudah diperiksa terkait dugaan korupsi lampu jalan Dishub. Beritanya sesaat lagi, tetap di Gerbek. Marinefire 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan
aku cek kopi pati pindah belum. Ya mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan Polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan Polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan Polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Muka Sinian, balik lagi bersama CED di Gerbek. Pemirsa, penyidikan kasus dugaan korupsi juru proyek pemeliharaan lampu jalan di Sub Palembang tahun anggaran 2025. Tim penyidik Pitsus Kejari Palembang sampai ini hari sudah memeriksa 72 uang saksi. Terakhir, 4 uang dari Dishub Palembang. Penyidikan kasus dugaan korupsi juru proyek pemeliharaan lampu jalan Dishub Palembang tahun anggaran 2025. Tim penyidik Pitsus Kejari Palembang pada Kamis 23 Juli 2026. Pada lagi ngelaku ke pemeriksaan saksi sebanyak 4 uang. Dari informasi yang didapat, keempat saksi yang dipanggil galau-galaunya ngerupa ke uang Dinas Perhubungan Kota Palembang. Jadi sampai ini hari, penyidik Pitsus Kejari Palembang sudah memeriksa sebanyak 72 uang saksi, juru penyidikan dugaan korupsi pemeliharaan lampu jalan. Heru Wahyudi, PAL TV. Kasus dugaan korupsi pengaduan lampu jalan yang tengah diselidiki Kejaksaan Negeri Palembang terus jadi perhatian publik. Pengamat politik Sumatera Selatan berharap supaya penyidik Kejari Palembang secepatnya netap ke tersangkonyo. Pengamat politik Sumatera Selatan, Ade Indra Caniago menilai pemanggilan legislatif merupakan bagian dari upaya penyidikan untuk melengkapi keterangan serta menelusuri alur pengambilan kebijakan sama penganggaran proyek. Meski demikian, menurutnya penyidik juga perlu gancang netap ke tersangko supaya proses penegakan hukum punya kejelasan serta bisa dikembangkan ke pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab berdasar ke alat bukti. Mengesahkan atau memastikan bahwa anggaran itu tersedia.
Sampai ini Kejaksaan Negeri Palembang masih terus melakukan penyidikan, belum mengumum ke pihak yang ditetapkan sebagai tersangka juru kasus dugaan korupsi pengadaan lampu jalan tersebut. Ilham Wahyudi, PAL TV. Kawanan maling gasak 4 motor dalam semalam di Ogan Ilir. Beritanya sedengat lagi, tetap di Grebek. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal.
Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Muka Sinian, balik lagi kita di Grebek. Pemirsa, aksi maling kendaraan bermotor balen lagi terjadi di Kabupaten Ogan Ilir. Dalam semalam, kawanan maling menyasar 2 lokasi berbeda di Kelurahan Tanjung Rajo Timur, Kecamatan Tanjung Rajo, dengan berhasil ngawak kabur 4 unit sepeda motor. Juru aksinya, kawanan bandit yang diduga 3 wong berhasil sentak 3 motor yang disimpan di rumah bedeng. Dan cuma di lokasi tersebut, pada dalu yang sama, aksi curanmor juga terjadi di Jalan Geria Makmur Jaya 7, Kelurahan Tanjung Rajo Timur. Sikok motor lengit juru kejadian tersebut. Dari 4 motor yang dipaling, sikok berhasil ditemu ke petugas Polsek Tanjung Rajo di kawasan Semak Belukar yang diduga ditinggal ke pelaku. Kapolsek Tanjung Rajo AKP Sondi Praguna ngatoke, pihaknya masih melakukan penyelidikan dengan ngumpul ke barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi. Ahmad Romawi, PAL TV. Para pelajar di Kota Prabu Muli dimintai untuk menjauhi penggunaan vape atau rokok elektronik karena tidak baik berdampak buruk bagi kesehatan, namun menjadi ancaman masa depan generasi muda. Sebagai narasumber juru peringatan Hari Anti Narkotika Internasional, Wakil Wali Kota Prabu Muli, Prengki Nasril, ngajak para pelajar untuk tidak pakai vape atau rokok elektrik. Menurutnya, vape bukan cuma berdampak buruk bagi kesehatan, namun juga bisa jadi pintu masuk terhadap perilaku yang merugi ke masa depan generasi muda.
Mereka berharap para pelajar bisa menjaga pergaulan, meningkat ke prestasi, serta menjauhi segala bentuk penyalahgunaan zat adiktif dan mewujud ke generasi yang sehat serta berkualitas. Ini Hari Anti Narkotika Internasional, jadi kita memperingatinya di SMA 2, mengajak anak-anak muda, terutama anak-anak SMP dan SMA, untuk sama-sama mensosialisasikan bahaya dari narkoba. Dengan adanya himbauan ini diharapkan para pelajar tidak mudah terpengaruh oleh gaya hidup yang bisa merugi kesehatan maupun masa depan, serta jadi pelopor hidup sehat di lingkungan sekolah sama masyarakat. Anggi Perkasa, PAL TV. Pemirsa, kabar tadi merupakan informasi terakhir kita untuk Gerbek edisi hari ini. Saat ini PAL TV pacak mengcek saksi ke melalui laman web paltv.co.id. Tetap berbaharui informasi macet bice dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV memang punya kita dan Instagram @officialpaltv. Pemirsa, sekiranya ada dulu permisa yang hilang nak diberitakan langsung ke studio PAL TV sambil ngawak data lengkap bersama fotonya. Akhirnya aku Cik Edi sama seluruh kru yang bertugas untuk edisi hari ini mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat ganti. Woi, tak nyangkut nian sekarang hidup mah ini. Perusahaan banyak, ada di mana-mana. Kaget dengar-dengar ditelepon wong. Tiba-tiba disuruh ke Perancis ngurusi perusahaan yang Siko itu. Wah, Maria ini. Oi, Maria. Ingat tak Maria dengan aku? Ay, budak lorong dulu. Iya, Maria, waktu... Ay, kau masih ingat tak kita main layang di lorong? Ingat, aku besar-besar tangga bontong gitu dulu kan? Iya, boy, penampilan kau lah beda. Oh, beda Maria sekarang, kau jinggo. Ingat tak kau kita Ladu kemajuan kita Maria. Kita main ekar, main yeye. Masih ingat tak kau? Cuman tak usah kau ingat-ingat lagi Maria. Mainan aku sekarang lah beda Maria. Jangan disentuh Maria. Kalau nggak baca gantinya. Ya maaf nih. Cara wong soge Maria sekarang ini perusahaan ada di mana-mana. Cek Maria itu Iya bukan Nes. Keren pokoknya nih. Cek Maria. Oi, apa kabar? Lama gak ketemu nih. Mirna. Iya Mirna. Udah mari lupa. Tambah cantik. Biasa lah, Cek kan perawatan gitu. Iya. Sama siapa Cek kesini? Aku dewean. Nang nge-mall. Sama sih, aku juga dari mall tadi ada belanja, tapi kau dengan siapa? Ini. Wis. Boleh lah kau dinil. Cewek kau belaga pula. Cewek. Ini. Cowok aku? Iya. Bukan. Jadi? Dia nih sopir aku. Sopir? Maria kena bola. Pinggir, kutombor ya.
iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Oi Kak, ini dia wong. Ya? Ngapo, Pop? Pokoknya hari ini aku minta pisah. Aku juga nak kalah. Aku juga nak pisah sama kau ya. Pokoknya kita harus bagi dua harta gono gini nyo. Bagi dua harta gono gini punya aku galo. Nah, punya kau galo mana? Itu tuh punya aku juga. Punya aku juga. Aku nih nah yang sibuk begawe tiap hari ya. Cari duit, ngurus rumah, nyapu ngepel, ngurus anak, masak. Aku galo ini punya aku. Jago mulut aku juga banyak begawe di sini. Aku panas-panasan nganu ke rumput, nyuci mobil, nyiram tanaman segala macam. Tadi kau baik. Pokoknya datang menau aku juga nak harta kado gini juga. Mana pacak mak itu? Kau nak jingok, pokoknya hari ini aku nak pisah aku nak pisah dengan kau. Kau jingok sudah chatan aku Nah, aku nak pisah, bukan kau bertahun-tahun aku dengan kau pikir katik galak dengan aku. Banyak sayang. Hai, sudah, cek ini Aku bawa TV. Emak nih yang bawa TV. AC segala macam aku bawa. Bagi dua. Kau baca bagi dua cek itu. Ingat, kuali-kuali di dapur itu punya aku. Aku tiap hari megangnya. Sapu, tidak katik bagi dua. Nah, ya sudah kita hitung awal mana. Ember, sapu segala macam. Apa nih repot-repot ini? Sibuk gono gini. Pening pala aku dengarnya. Kawan kan aja. Iya, cak mana? Gono gini. Kawian kamu belum selesai. Kau, Oka. Rumput di belakang itu belum kau potongi. Kau Bodi, sayur di dapur itu belum kau masak. Sibuk dari tadi gono gini. Kau dulu. Sudah. Sudah. Masuk. Iya. Kau ikut. Selesai kau ya. Heran aku sama dua pembantu ini. Sibuk memperebut ke harto gono gini. Sibuk memperebut ke ember sama sapu. Pecah harga sapu sama ember itu miliaran rupiah Pak ya harganya. Rumah sebesar ini saro dibangun. Mangko nak memperebut ke harto gono gini. Gawean bae lagi tak becus. Dani! Woi, Dani! Maria pula. Ya, Nan. Di sini kau rupanya. Pada sini mobil aku udah kuliah. Ya, siap. Sekarang, Dani. Waduh, ke papa. Jangan. Cepat panasin. Sekarang, siap, Non. Hei, kamu berdua, ganti baju. Pelangak pelogok, melo aku pergi. Iya Ron. Dani ini kau. Dah, barulah nak jadi wong kayo.
kopi pakai pindah belum. Dia mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk, kita ke gym. Kayak gitu. Jadi kalau Ya. Jadi cak mano nih? Apa diurusan dek? Yang mau diceritain nih kita? Jadi aku nih Rian Pak. Ya. Jadi Rian nih kan lama sama Mimi pacaran. Ya. Nah maksud Rian nak nyampe ke niat baik sama Mimi. Nyampe ke niat baik. Niat baik mana maksudnya? Rian nak ngelamar Mimi Pak. Mau mana? Ngelamar? Iya Pak. Nak ngelamar Mimi. Ngelamar? Ngelamar Mirna? Oi! Modelan cak kau nih nak ngelamar Mirna? Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis cak ini. Ku jingok-jingok. Motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Nah, menggal memang males. Ku jingok-jingok juga. Kau muka kau becak gurun Sahara gersang cak itu. Modelan cak kau nih. Nak ngelamar Mirna. Kau. Dah setuju aku pokoknya. Rapoi kau nak ngelamar Mirna. Mami sini dulu Mami. Ngapo? Dah berisik nih yang papi apa iyo dah. Ngapo? Ini nah, ada yang nak ngelamar Mirna. Oh ini budaknya. Ini budaknya. Kopi bagus kok budaknya. Perasaan aku. Oi, Mirna itu mencak putri salju dia tuh. Kita harus cari pasangan yang bibit, bobot, bebet, bubut segala macam itu jelas untuk dia. Ini udah jelas. Aku rapi budak ini nih. Cak, nak budak magang mek itu nak bajunya rapi-rapi mek itu. Apa dia? Oi, jingok apa dia nih? Dia nih caknya butuh diserang banyu biar seger dia nih. Layu dia nih. Apa lagi? Biar dah setuju aku pokoknya. Agak dak laku. Woi, jingok nah motor di depan itu nah. Motor dia itu baik, lebih cocok untuk antar jemput galon, tau dah? Dah. Mahab baik aku nian. Pasti budak ini bagus. Terima lah, Pi. Bagus apa dia? Dah. Mirna modelan cak itu ketemu yang cak ini. Sorry dah. Pokoknya Mami senang, pokoknya Mami setuju. Mugola papi tidak senang, mugola papi tidak setuju pokoknya. Mami tetap senang. Dah lah, aku tetap udah senang. Apa? Kan Mirna tuh bukan anak kita. Tante, nah sama Om. Iya. Tante. Loh, kok saya udah ada di sini ngobrol sama Tante sama Om? Iya, tadi sama Bapak. Om, sama Tante. Iya, Om sama Tante ini tetangga aku di sebelah. Jadi bukan Bapak Mbak nih. Lah, Mama sama Bapak kan lagi di luar. Di luar? Iya. Ini tetangga? Ini tetangga aku di sebelah. Kami ini lagi numpang wifi. Iya, kami numpang wifi-an di sini. Wifi-an? Bukan, aku ngaku udah masuk-masuk. Connect ini ganti. Iya. Passwordnya udah aku ganti, Tante. Oh. Iya.
Aku lah nggak ngelamar tadi. Bentukan kawin cak sandal hotel tipisnya ini. Motor kau tuh begal lagi sungkan. Nyingok lah, menggalnya males. Muka kau becak. Burung Sahara gersang aja itu. Tadi aku nak ngelamar sama bapak Mbak Mei. Lah, bukan sayang, mama kan sama mama lagi di luar. Ini sama tante om, tetangga di sebelah. Tadi ternyata salah sasaran. Oh itu ya. Udah. Sabar. Ini siapa yang habis dari rumah ini? Alah kita berantakan meja ini. Jagung rebusan aku habis, kue siso setengah, pempek siso 5 biji. Apa tadi kawan Maria ya? Apa tadi kawan si Okan ya? Rejolan makan udah santai dulu lah. Kaget lah meres kenyang. Repot aku. Woi, Mak. Woi. Pergi kuliah. Kuliah kah? Iya. Jati. Sepatu ke mana? Tuh. Kan kau nih. Sepatu lagi kau baseng-baseng Maria. Nah, pakai sepatu tuh kaki di luar, jangan di sini. Kotor ini belum dipel. Kau. Iya, Mak. Maria. Bekal sudah bawa belum? Ada. Sudah, dah. Jangan cuma dibawa Maria. Bekal ini dihabis ke. Kemarin aku nyingok Bibi Tiara itu beberes di belakang ya. Bekal kau penuh. Ya. Dihabis ke Maria. Janganlah kau bekal sudah dihabis ke Saro mama kau masak. Kesian Bibi Tiara dari pasar subuh, pasar ternyari itu bekal kau baik. Iya, Mak. Ingat Maria, Tupperware gawak balik. Aku perhatiin nih, di meja belakang itu abis galo isi Tupperware kotak makanan kau dari TK sampai kau kuliah tuh selesai galo 2 losek abis kau taruh di kampus. Yo, bawa balik. Hilang galo tuh Maria. Kok lagi Maria? Jangan jajan basing-basing. Kalau kau sakit, aku repot mak kau nih. Banyak gawe mak kau ini. Denger gak kau tuh kalau diomongi, jajan galak basing-basing ini? Iya, Mak. Balik kuliah langsung balik. Janganlah kau nak nongkrong sini, nongkrong situ gara-gara modal wifi kau nak ngopi sana sini ya. Ngerti tak kalau dia ngomong itu? Ngerti tak kalau dia ngomongi? Ngerti, Mak. Nah, aku nih nak kuliah, bukan budak kecil lagi. Inilah mak kau nginget ke. Kau kemarin ku jingok kalau wong nunjuk permen galak kombek. Ingat sekali lagi Maria, wong yang ndak dikenal kalau ngasih kau permen coklat jangan diambek. Kaget kau diculik wong. Oh, dah Mak, aku nih pengen diperlakukan sebagai orang dewasa. Bukan budak kecil. Nak perlaku kau dewasa kau? Kau pengen cowok dewasa? Cowok besar kau? Iya. Kau pengennya? Kau buka lemari bapak kau, di laci nomor 2, di sebelah kanan kucing, di gerobak peti emas, di sebelah kulkas kita 4 tingkat itu, beg mak merah. Beg kalau pengen orang dewasa, beg itu sebelah. Nak pengen jadi orang dewasa, sini kau. Ku ajarin kau. Nah, nih kok. Nah, ya, kau pengen jadi orang dewasa kan? Pengen dilihat supaya kawan-kawan kau kan? Siap. Ini mak, kau bisa baca kan? Nah, biar kau tahu Maria ya. Nah, ingat kau, kalau kau jadi pengen jadi orang dewasa, tolong kau catat, kau ingat, kau catatnya di handphone kau ya. Tanggal 10, tolong bayar ke tagihan rumah. Nggak banyak Maria, cuma 5 juta, ya. Pengen jadi orang dewasa. Sini, lebih dekat lagi. Kau baca ini. Tanggal 15. Bayar listrik, air, sama cicilan mobil motor bapak kau. Ya, di tanggal 15 ya. Sini masih sayang, sini masih banyak lagi. Tanggal 20. Bayar semester kau, nongkrong, wifi, ngopi kau sama kawan-kawan kau. Si Okan, Daniel, Agung itu tidak seberapa tuh. Kau bayar galau-galau tiap bulan. Bayar. Ya. Masih sih kok lagi Maria. Tanggal 25, jangan lupa kau bayar pajak mobil, pajak motor. Berapa itu? Hitung ada gak? Galak kau jadi orang dewasa? Ya galak kau? Enggak. Kuliah kau? Enggak galak jadi orang dewasa? Enggak, aku jadi budak kecil be. Tak galak jadi dewasa. Apa yang disebutkan ada galak pula kau jadi orang dewasa? Kuliah dulu mak. Ya, Jati. Kita salam lagi kau dengan mak kau ini. Budak kecil ini. Hati-hati di jalan. Nah dewasa ada kau? Hai, Maria. Lari ya. Hilang dia kan? Pengen jadi dewasa sama itu. Pening pala dia. Aku lagi dewasa pening, lemak balik TK lagi.
Sesaat lagi, liputan Metropolis Siang bersama Ariel Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Anda pemirsa? Anda kembali menyaksikan liputan Metropolis Siang edisi hari ini. Beragam informasi menarik dan teraktual seputar Kota Palembang dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Ariel Kamal dan inilah liputan Metropolis Siang selengkapnya. Ya, kita ke berita yang pertama. Pemerintah Kabupaten Pali terus mendorong digitalisasi pelayanan publik melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda resmi meluncurkan sistem pembayaran retribusi persampahan menggunakan virtual account sebagai upaya meningkatkan kemudahan layanan, transparansi, serta optimalisasi PAD. Selamat datang kepada Sekretaris Daerah Penukal Pematang Ilir, Ibu Kartika Yanti. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pali resmi meluncurkan sistem pembayaran retribusi persampahan melalui virtual account. Peluncuran yang digelar di Ballroom Hotel Serikandi Pali ini menjadi bagian dari transformasi digital pelayanan publik, sekaligus upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi daerah. Melalui sistem ini, masyarakat dapat membayar retribusi persampahan dengan lebih mudah, cepat, aman, dan praktis, tanpa harus datang langsung ke loket pembayaran. Penerapan pembayaran non-tunai ini juga menjadi langkah pemerintah Kabupaten Pali dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel, sekaligus mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Pali Kartika Yanti mengajak masyarakat memanfaatkan layanan virtual account dalam membayar retribusi persampahan. Menurutnya, sistem ini memudahkan proses pembayaran sekaligus memastikan setiap transaksi tercatat dengan baik, sehingga lebih transparan dan tepat sasaran. Saya mewakili pemerintah Kabupaten Pali menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Penukal Pematang Ilir untuk menggunakan aplikasi virtual account itu untuk membayar sampah. Tujuannya apa, Bu, secara umum? Tujuannya ya membuat kita menjadi lebih mudah, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel kan. Jadi uangnya benar-benar masuk dan terdetek siapa yang membayar. Berarti secara langsung akan meningkatkan PAD tadi, Bu? Iya, itu salah satunya. Kebenaran kan sesuai, kepala LH dengan kepala Bapendanya nyambung match, jadi seperti itu. Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Bapenda Pali Aryansyah mengatakan penerapan sistem virtual account diawali di Kecamatan Talang Ubi. Apabila tingkat penggunaan telah mencapai sekitar 75%, layanan ini akan diperluas ke seluruh kecamatan di Kabupaten Pali. Ya, intinya latar belakang ini adalah kita seperti yang saya bilang agar penerimaan kita ini transparan, kemudian bisa dipertanggungjawabkan sehingga inovasi ini yang kita lakukan. Gitu. Pak, ini di wilayah Talang Ubi dulu, Pak, sebelum Pak. Untuk sementara ini kita konsentrasi di wilayah Talang Ubi. Setelah pencapaian nanti virtual account kita sekitar 75% dari masyarakat Talang Ubi, baru kita nanti penetrasi ke kecamatan-kecamatan lain. Idam, PAL TV. Pemirsa, Wali Kota Palembang Ratu Dewa memulai langkah penataan wajah Kota Palembang melalui program penataan kabel utilitas di kawasan POM 9 pada Kamis 23 Juli. Nantinya seluruh jaringan utilitas yang ada di Palembang akan dipindahkan ke dalam tanah guna menghilangkan kesemrawutan kabel udara.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa beserta jajaran pemerintah Kota Palembang memulai langkah penataan wajah kota melalui program penataan kabel utilitas di kawasan POM 9 pada Kamis 23 Juli. Program Ducting Utility ini bertujuan menghilangkan kesemrawutan kabel udara yang mengganggu estetika sekaligus berpotensi membahayakan masyarakat. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan jika program ini bukan kebijakan yang muncul secara mendadak, melainkan telah direncanakan sejak 1 tahun terakhir sebagai bagian dari prioritas pembangunan kota. Penataan kabel utilitas menjadi langkah penting dalam menciptakan ruang kota yang lebih nyaman. Selama ini, kabel-kabel udara yang semrawut tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga berisiko terhadap keselamatan warga. Melalui sistem ducting utility, seluruh jaringan utilitas seperti kabel telekomunikasi dan jaringan lainnya akan dipindahkan ke bawah tanah. Tapi ini akan menyeluruh insya Allah secara bertahap nanti. Ini tiada lain di samping kita memperbaiki infrastruktur perkotaan, baik jalan, taman kota dan lain sebagainya. Kita juga ingin menertibkan kabel-kabel udara sehingga tidak terkesan semeraut, tidak rapi, dan juga dari sisi keamanan dan estetika Kota Palembang. Ini adalah wujud dari program kita Palembang Belaga. Hari ini kita mulai untuk penataan kabel-kabel yang ada di jalan-jalan protokol, termasuk kita menyisir pada saatnya nanti di pelosok-pelosok. Sementara itu, Ketua Korwil Abjatel Sumatera Selatan, Apriansyah mengatakan, penataan jaringan utilitas akan dilakukan secara bertahap dan untuk penataan di Jalan POM 9 sepanjang 1.900 meter ditargetkan selesai di akhir bulan Agustus 2026. Kemudian dilanjutkan di Jalan Raja Wali sepanjang 850 meter. Penataan jaringan utilitas akan dilanjutkan di seluruh kota Palembang. Kalau untuk yang di Jalan POM 9 sama Pemuda ini kita targetkan di akhir Agustus sudah rampung. Lanjut nanti bertahap yang di Raja Wali pula itu sekitar 850 meter jarak. Baru nanti ke depannya di step selanjutnya kita akan menyisir di mana jaring utilitas yang memang udah kredit tidak bisa lagi ditangani dengan perapian, sekedar perapian, maka akan kita jadwal untuk kegiatan seperti ini ke depannya. Ini berapa meter Pak yang di sini? Ini sekitar 1.900 meter. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Kota Palembang menggandeng berbagai pihak, termasuk operator telekomunikasi, PLN, serta pemangku kepentingan lainnya. Sandi Pratama, PAL TV. Pemirsa, setelah sebelumnya mengalami kerusakan parah selama beberapa bulan, jembatan Sungai Remis di Jalan Meranti RT 43 Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang akhirnya roboh. Akibatnya akses warga terputus total. Baik pemirsa PAL TV, bersama saya Hania Sabita dan juru kamera Suryadi. Pada hari ini Kamis 23 Juli 2026 kami sudah berada di RT 43 Kelurahan Ogan Baru Kertapati untuk memantau secara langsung jembatan roboh yang berada di Sungai Remis. Bisa dilihat di belakang saya ini jembatannya itu sudah roboh dan beberapa hari yang lalu ini tuh sempat patah, dan pada kemarin pada pukul 6 pagi jembatannya sudah roboh pemirsa, dan ini sangat menghalangi aktivitas warga. Sempat diberitakan sebelumnya terkait jembatan roboh ini, namun beberapa hari yang lalu sempat patah dan sampai saat ini belum ada perbaikan dari pihak yang terkait, dan warga pun mengeluh terkait jembatan roboh ini karena menghambat aktivitas warga, sehingga warga untuk menyeberang ataupun berlalu lalang harus menggunakan jalur air dan menggunakan perahu getek. Jembatan Sungai Remis yang menjadi akses utama warga RT 43, Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, roboh pada hari Rabu 22 Juli 2026, sekitar pukul 6 pagi. Akibat robohnya jembatan, seluruh aktivitas warga yang biasa melintasi lokasi tersebut lumpuh total. Baik pemirsa, saat ini Bapak Wali Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa sedang meninjau langsung di jembatan roboh. Bapak izin, ini kan pada tahun kemarin sudah diajukan proposalnya Bapak. Apakah harus nunggu roboh dulu Bapak ditinjaunya Bapak? Oh, enggak. Sebenarnya ini sudah masuk di jembatan yang skala prioritas ya. Sudah diinventarisir, salah satunya jembatan ini. Nah, beberapa hari yang lalu ternyata memang sudah roboh. Makanya hari ini saya tinjau langsung.
artinya ini sudah memang ada program kegiatan untuk perbaikan jembatan di jalan lingkungan. Dan bukan ini saja, cukup banyak jalan-jalan lingkungan yang lain yang sudah kita inventarisasi. Oke, baik. Untuk tindak lanjut ke depannya seperti apa, Bapak? Ya, setelah saya melihat di sini, ini ada Pak Kadinnya langsung dekat saya. Pertama kita buat dulu jembatan darurat. Jembatan darurat agar bisa anak-anak SD, warga masyarakat bisa lewat. Tetapi dengan catatan tidak digunakan untuk kendaraan roda 2. Nah, sembari kita minggu depan kita adakan ini semuanya kita perbaiki, kita bongkar semua ini dan segera kita pasang sesuai dengan spesifikasinya. Sehingga minggu depan sudah mulai perbaikan. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama Ibu RT dari 43 RW 08. Baik Ibu, selamat siang. Dengan Ibu siapa? Selamat siang, Ibu RT 43, Ibu Riana. Oke Ibu, Ibu kan kemarin dikabarkan bahwasanya jembatan sempat patah dan roboh Bu ya. Bagaimana Ibu tanggapan Ibu sebagai RT Bu? Yalah, kami tuh meresahlah bagi warga kami tuh. Kemarin tuh kan agak masih condong. Nah sekarang lah ambruk nih. Nah kalau bisa kami itu secepat mungkin tak tanganilah, tak usahakanlah, tak benarima itu. Oke baik, kalau boleh tahu itu jembatannya roboh kapan Bu ya? Kemarin jam 5 subuh, jam 5.56. Baik pemirsa, itu tadi laporan kami langsung dari lapangan jembatan roboh. Saya hanya bersama juru kamera Suryadi melaporkan. Pemirsa, beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah
ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Ya, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Pemirsa, PMPB Sumatera Selatan kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap warga yang tengah menghadapi musibah. Kali ini tim PMPB Sumsel memberikan bantuan kepada anggota PMPB Sumsel yang anaknya tengah menjalani proses pemulihan pasca operasi jantung bocor. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Ketua Umum PMPB Sumsel, M. Yusuf Malaya, kepada anggota yang membutuhkan dukungan. Tim PMPB Sumsel menjambangi kediaman Arifin, salah satu anggota PMPB Sumsel yang anaknya Alfarizi tengah menjalani proses pemulihan pasca operasi jantung bocor. Bantuan yang diberikan dikirimkan langsung dari Pusko PMPB Sumsel ke kediaman Arifin.
Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Ketua Umum PMPB Sumsel, M. Yusuf Malaya, terhadap anggotanya yang tengah menghadapi musibah. Ketua Rescue PMPB Sumsel, Maruli, menyampaikan kepedulian terhadap anggota dan masyarakat yang membutuhkan merupakan bagian dari komitmen Ketua Umum PMPB Sumsel untuk terus hadir dan memberikan perhatian kepada mereka yang tengah mengalami musibah. Sebagai dukungan, sebagai support dan perhatian dari Bapak Ketua Umum PMPB Sumatera Selatan, Bapak M. Yusuf Malaya, untuk Adek Alfarizi ini, Abah Yusuf menitipkan uang sebagai tali kasih. Jangan dipandang besar kecilnya suatu bantuan itu merupakan salah satu bentuk perhatian dari Abah Yusuf untuk anggota PMPB yang mendapatkan musibah. Untuk kedepannya kami akan selalu berkoordinasi kepada ayah beliau untuk memantau sampai sejauh mana proses penyembuhannya. Yaitu pesan dari Abah Yusuf. Sementara itu, Arifin, ayah dari Alfarizi sekaligus anggota PMPB Sumsel, menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan dan perhatian yang telah diberikan Ketua Umum PMPB Sumsel beserta jajarannya. Alfarizi, ya, tolong diterima. Kami mendoakan semoga cepat sembuh, cepat sehat, bisa beraktivitas kembali. Sama RM Arifin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Abah, kepada ketua kita, Bapak Yusuf Malaya, atas tali kasih kepada keluarga kami dengan memberikan santunan kepada kami. Mudah-mudahan dengan santunan ini akan sangat bermanfaat dan memang sangat bermanfaat untuk kami, dan juga kami masih mengharapkan ke depannya untuk bantuan jika memang diperlukan, dan juga masih mengharapkan doa dari saudara-saudara di PMPB. Di akhir kegiatan, tim PMPB Sumsel tidak hanya menyerahkan bantuan, namun juga menjenguk dan melihat secara langsung kondisi Alfarizi pasca operasi. Melalui aksi sosial tersebut, PMPB Sumsel berharap Alfarizi dapat segera pulih dan kembali menjalani aktivitas seperti sedia kala, serta semangat kebersamaan dan gotong royong di tengah masyarakat dapat terus terjaga. Muhammad Fikri, PAL TV. Ya, selanjutnya pemirsa, PMPB Sumatera Selatan kembali menunjukkan aksi sosialnya kepada masyarakat yang terkena musibah. Kali ini PMPB Sumatera Selatan memberikan bantuan tali kasih kepada keluarga almarhum Herianto, warga yang meninggal dunia setelah tenggelam di Sungai Musi. Aksi sosial dari tim PMPB Sumsel tersebut dilakukan di kediaman korban yang terletak di Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang pada Rabu 22 Juli 2026. Kehadiran PMPB Sumsel di tengah suasana duka menjadi wujud kepedulian dan dukungan moral kepada keluarga yang ditinggalkan. Dalam kesempatan tersebut, PMPB Sumsel menyerahkan bantuan tali kasih kepada keluarga almarhum. Bantuan yang diinisiasi oleh Ketua Umum PMPB Sumsel, M. Yusuf Malaya tersebut berupa uang tunai dan sembako. Bantuan tersebut diserahkan secara langsung oleh Wakil Ketua Umum PMPB Sumsel, Hilda, kepada pihak keluarga korban. PMPB Sumsel kembali menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, khususnya bagi warga yang tengah menghadapi musibah dan membutuhkan uluran tangan. Selain bantuan materi, kehadiran PMPB Sumsel juga menjadi dukungan moral bagi keluarga yang tengah berduka. Kunjungan kita yang kedua ini, sebenarnya kejadian ini sudah 2 hari yang lalu. Ini korban tenggelam ABK yang kejadiannya di Sungai Musi atas nama Bapak Herianto. Bapak Herianto. Iya, karena kita kebetulan, bukan juga kebetulan, memang kita laporan ke Bapak Ketua Umum, Pak M. Yusuf Malaya. Beliau langsung memerintahkan kita untuk ke lokasi almarhum rumah korban dan menyalurkan bantuan berupa sembako dan uang tali kasih. Kepedulian yang diberikan PMPB Sumsel diharapkan dapat memberikan manfaat bagi keluarga almarhum Herianto. Muhammad Fikri, PAL TV.
Ya, pemirsa, PMPB Sumatera Selatan tak henti-hentinya melakukan aksi sosial dan menunjukkan kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Kali ini PMPB Sumsel menyalurkan bantuan kepada warga terdampak rumah roboh di Jalan Abikisno, Kelurahan Kemang Agung, Palembang. Robohnya satu unit rumah tersebut berdampak terhadap tempat tinggal dua warga yang tinggal di lokasi tersebut, yaitu Suprihati dan Slamet Supriyono. Kehadiran PMPB Sumsel di lokasi musibah menjadi wujud kepedulian terhadap warga yang tengah menghadapi kesulitan. Melalui bantuan yang diberikan, PMPB Sumsel berharap dapat meringankan beban warga yang terdampak. Ketua Umum PMPB Sumsel, M. Yusuf Malaya, yang diwakili oleh Kepala Bidang Pendidikan PMPB Sumsel, Herman Syah, menyampaikan kegiatan sosial ini merupakan bentuk komitmen PMPB Sumsel untuk terus hadir di tengah masyarakat, khususnya bagi warga yang tengah mengalami musibah dan membutuhkan uluran tangan. Yang ketiga ini kita ke tempat ada rumah penduduk yang roboh, mendapat informasi dari kecamatan bahwa ada 2 keluarga yang rumahnya roboh. Maka sebagai simpati dari pihak PMPB ikut berbelasungkawa dan memberikan sedikit bantuan untuk ahli musibah. Mudah-mudahan bantuan dari PMPB akan bermanfaat untuk keluarga yang mendapat musibah tersebut. Tangis haru pun menyelimuti suasana saat Waketum PMPB Sumsel, Hilda, menyerahkan bantuan uang tunai kepada Suprihati guna meringankan beban keluarga yang terdampak musibah rumah roboh. Aksi sosial tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah. Lurah Kemang Agung Budi Laksana menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Umum PMPB Sumsel, M. Yusuf Malaya, beserta jajaran yang telah menunjukkan kepedulian dan memberikan bantuan kepada warganya yang terdampak musibah. Terima kasih kepada PMPB, Bapak Yusuf Malaya pimpinannya. Ini semoga bisa bermanfaat bagi yang tertimpa musibah dan bisa sedikit meringankan beban yang diderita oleh yang bersangkutan. Dan kami sangat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dan memberikan bantuan berupa uang dan juga sembako dan juga mie. Jadi bisa dimanfaatkan oleh yang bersangkutan. Melalui aksi sosial ini, PMPB Sumsel kembali menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan peduli terhadap masyarakat yang membutuhkan. Semangat kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian terhadap sesama diharapkan dapat terus tumbuh di tengah masyarakat. Muhammad Fikri, PAL TV. Musim kemarau tidak mempengaruhi kualitas air bersih di Kota Palembang. Beritanya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita.
Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Pemirsa, pihak Perumda Tirta Musi Palembang menegaskan jika musim kemarau saat ini tidak mempengaruhi kualitas air bersih yang diproduksi. Pasalnya saat ini Kota Palembang masih turun hujan sehingga kualitas air di sumber air baku masih aman. Ditemui pada Kamis 23 Juli 2026, pihak Perumda Tirta Musi Palembang memastikan jika selama musim kemarau ini tidak mengurangi kualitas air bersih yang didistribusikan kepada pelanggan. Direktur Utama Perumda Tirta Musi Palembang, Teddy Andrian menegaskan, kendati saat ini Kota Palembang tengah di musim kemarau, namun hujan masih terjadi sehingga sumber air baku masih dalam kondisi baik dan kualitas air yang diproduksi Perumda Tirta Musi masih dalam kondisi baik. Meski begitu, Dirut Perumda Tirta Musi Palembang tidak menampik masih adanya sejumlah kendala distribusi, seperti adanya pipa yang bocor dan untuk itu tim reaksi cepat sudah disiagakan. Dengan kondisi kemarau yang kemarin alhamdulillah juga sudah turun hujan sehingga tidak mempengaruhi dari produksi air baku kita. Iya, alhamdulillah kita tetap bisa mensuplai secara maksimal. Oke, siap. Belum ada gangguan jadi Pak ya? Belum ada gangguan. Walaupun jauh menurunnya Pak ya? Secara kemarau belum ada gangguan. Paling kita ada gangguan-gangguan, ada kejadian-kejadian di lapangan seperti adanya pipa-pipa bocor itu yang memang selalu kita antisipasi. Sandi Pratama, PAL TV. Ya, pemirsa, BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Sumatera Selatan masih didominasi cuaca kering dalam 5 hingga 6 hari ke depan. Meski begitu, hujan lokal kembali terjadi pada akhir Juli.
Berdasarkan data BMKG, hujan yang mengguyur Kota Palembang dipicu oleh dua faktor, yakni dinamika atmosfer yang mendukung pertumbuhan awan hujan dan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC yang berlangsung sejak 19 hingga 31 Juli 2026. Meski sempat diguyur hujan, BMKG menegaskan sebagian besar wilayah Sumatera Selatan masih berada pada puncak musim kemarau. Dalam 5 hingga 6 hari ke depan, kondisi diperkirakan kembali kering, sementara hujan sporadis baru berpotensi terjadi sekitar 30 Juli di Banyuasin, Musirawas Utara, Oku Timur, dan Oku Selatan. Tentunya yang kami sampaikan di tanggal 30 Juli ini secara sporadis masih ada pertumbuhan awan, tapi sebagian besar itu berada di wilayah Sumatera Selatan bagian tengah seperti sebagian Musi Banyuasin, Muara Enim, kemudian sebagian dari Musirawas Utara, kemudian termasuk yang ada di wilayah Oku Timur maupun di Oku Selatan. Masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar, menghemat penggunaan air bersih, serta menyesuaikan pola tanam selama puncak musim kemarau. Muhammad Aidil, PAL TV. Pemirsa, harga emas terus mengalami fluktuasi. Setelah sempat di angka Rp13.800.000 per suku pada Rabu lalu, harga emas perhiasan mengalami kenaikan pada Kamis 23 Juli 2026 ke angka Rp13.850.000 per sukunya. Harga emas perhiasan di Pasar Sako Palembang terpantau naik sebesar Rp50.000 pada Kamis 23 Juli 2026 di kisaran Rp13.850.000 per suku atau setara 6,7 gram. Pedagang emas, Awi, mengatakan fluktuasi harga emas terus terjadi dipengaruhi pergerakan harga emas dunia kondisi pasar. Untuk sekarang emas lokal dan global ini kan sudah mulai stabil, sudah sangat bagus. Harapan kita ya standarnya mengikuti global lagi seperti yang lama kan. Apakah meningkat untuk konsumen sendiri Pak? 50-50 lah ya, pembelian sama penjualan. 50-50. Ya. Meski mengalami kenaikan harga, emas perhiasan saat ini masih dimanfaatkan sebagian warga sebagai investasi. Muhammad Aidil, PAL TV. Ya, pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Liputan Metropolis Siang edisi hari ini. Terus saksikan Liputan Metropolis setiap hari hanya di PAL TV, memang punya kita. Saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbarui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV, memang punya kita, dan Instagram @official PAL TV. Akhir kata saya, Arl Kamal, mewakili kerabat kerja bertugas hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah.
Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada 2461 lapor ke atas untuk lapor situasi di depan dan Mau aku cek kopi pati pindah belum. Dia mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. maju kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau
Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam ya kan. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustaz, Macam Bica. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Halo Palembang, kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan Pal TV yang pertama kali. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang, biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita. Saksikan pelesiran umroh holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencaknyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencaknyo bikin rame, bikin viral juga, langsung bae masuk ke di sini di PAL online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih ya, jadi sekali lagi buat
pemirsa juga segalonyo langsung baik ya follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener Nian, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus PAL online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di PAL TV, memang punya kita.别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。Senang sekali saya Vera Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan.
Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditopok, titik saraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya untuk saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Office 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik toto saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, kalau itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang udah mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya.
Woi dah. Mana Daniel ini? Jam berapa nih? Katanya nak ke rumah. Apa leh? Ay. Caknya lagi pening kawan tuh kujing-kujing statusnya galau terus. Pening terus. Ini no terakhir no. Status Daniel ini. Foto langit aduh kuat pula. Ay, berat caknya masalah kawan nih. Ngapo leh? Ya sudah aku tunggu bela. Mana tahu cerita dia kan. Halo. Oi, dah. Aku tunggu-tunggu dari tadi. Baru datang juga, ngapoi? Cak kusut nih Anda datang ini, oi. Aku ini lagi banyak masalah kan. Banyak masalah? Masalah apa, oi? Rumah aku kebanjiran. Rumah kebanjiran. Motor rusak. Motor rusak. Oh ya Allah. Apes nih nasib kamu nih. Jadi cak mana jadi? Cak mana cerita nih? Apalagi masalah kamu cak beratnya nih? Beratnya anak kan. Pecah nasib tuh bertubi-tubi nih ujian tuh kan. Woi. Tapi emang itu motor tuh rusak. Nah, terus cuman ya sudahlah ndak lemak kan aku nak ngomong. Ngapo? Aku nih nak berasan. Berasan. Oh, dah. Tapi emang wajar, Bro. Cak itulah memang hidup nih. Namanya dia dikasih ujian tuh siapa tahu naik level kakek. Jadi mana apa dia berasan kita nih? Ngapo? Berasan duit 5 juta kan. Berasan duit 5 juta. Untuk bener ke motor itu noh. Mangko pacak begawe aku nih. Oh, iya. 5 juta. 5 juta. Butuhnya kan? semua itu. Iya. Nian kan. Aneh. Nah, masuklah. Berapa nomor ATM, nomor rekening? Coba. Ini. Dah. Laku transfer aman. Itulah, Woi kan. Ya sudahlah. Nggak nyangkut nian kan aku. Ngapo? Kau inilah bantu aku. Oi, aku kasih tahu duit 5 juta atau apalah arti bagi aku untuk persahabatan kita ini. Bagi aku persahabatan kita lebih penting. Aku inget nian, kau tuh gak mantu aku dulu kita sehidup semati, semakan sepiring segelas, walaupun beda mak Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudaraku dewe. Ya, 5 juta, oi. Demi kau, udah apa-apa aku bantu. Nyesel aku kan, nyesel. Nyesel ngapo lagi pulo? Lah aku bantu juga. Ngapo? Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi dak 10 juta. Woi. Maksud kau? Dak 10 juta tadi? Dak 5 juta? Woi. Ngampo, kau tuh namanya esai. Laku transfer, aman. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudara kedewe. Ya, 5 juta, woi. Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi dak 10 juta? Ngapo tadi dak 10 juta? Ngapo tadi dak 10 juta? Ngampo, kau tuh namanya es. Kau nih Anda? Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian.
Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Wih, mana Agung? Kepus kau. Ay, Agung ni dah macam main cak nuk ni dia ni. Maju. Main game tu. Killing spree. Apa? Jangan gitu. Main game terus. No, kau. Jalan-jalan, Pi. Oh, dah kaki dulu lagi main ini. Kenapa pula? Kalau bosan nih di rumah ini makan masakan rumah terus aku nih. Dan tiap hari tidak pernah kau ngajak aku nih makan di luar, Rapo. Oh, jadi? Ya makan di luar, Pi. Lama nih yang kawin dengan kau 15 tahun makan di luar pakai dihitung pakai jari. Pengen makan di luar? Iya, Pi, pengen makan di luar. Pi, pecah tetangga sebelah kemarin diajak lakinya makan di luar. Tetangga sebelah situ diajak lakinya makan di luar. Aku nih lah di rumah, terus ngasuh anak, beres rumah, ngurus rumah. Sudah lah, Mi. Kita dimakan di dalam ini, Bay. Sama, Bay. Makan luar, makan dalam. Bosan, Pi. Dah. Makan di luar, Pi. Aku pokoknya aku makan di luar hari ini aku makan di luar, Pi. Bosan loh ya aku nih. Dah. Ya sudahlah, makan di luar ya. Iya.
Nenek. Aku siap-siap baju golf, kita makan di luar ya. Ajalah Maria sekalian biar jemput ya. Anak kita pasti kita bawa. Ya sudah. Gantilah baju Pi. Siap lah. Ya Nenek. Yo, makan di luar kita ya. Ajalah ya. Yo. Serius Pi? Yo, serius. Maria. Hoi Maria. Mana budak kecil itu? Maria. Ngapa, Mak? Sini dulu kau tuh. Kapan tamat sarungnya? Sini, Maria. Ya Allah, akhirnya Maria. Sini kau. Kau gantilah baju ke pucuk. Papi kau ngajak kita makan di luar. Ya, akhirnya kan. Langsung kita. Mami kau sayang. Ganti baju. Tidak usah. Baju inilah. Kau ambil sepatu biar cepat ya. Kaget papi kau berubah pikiran. Pokoknya ambil sepatu kau rapi-rapi Maria. Siapa keluar? Keluar Maria. Ada luar. Papi. Sepatu kau sudah? Sinilah. Aduh. Lah siap ini. Papi. Iya. Sudah dari tadi lah siap sini lah. Aku ikut Nah, ini dia. Sesuai request Mami dan Maria. Makan di luar. Laku siapi kalau banyak lah. Maju, pe. Oh, Pi, bukan main ini. Maksud aku tuh dijenguk tetangga malu, Pi. Bukan makan di luar main ini. Sama baik ini. Nah, kita makan di luar, menikmati sinar matahari, bunyi knalpot motor. Maluin baik dah. Nak keluar ke mall tadi Maria. Inilah aku tidak demen dengan papi tadi Maria. Dia nih tidak peka. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit
saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk. Berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Iya, iya sayang. Iya di rumah. Bawain apa? Mau apa ya? Passing lah. Sayang beli kayak gitu. Iya mau. Nih aneh, asik. Sayang jangan apa-apa ke sini. Ya, aku tunggu ya. Ada ibu di rumah. Wah, abah kate. Ya sini lah. Bawain ya. Makasih sayang. Lah, geram aku. Coba tahu. Kumisnya aku planter kayak dah sayang. Iya, cepetan dong ke sini. Iya, bawain ya makanan tadi ya. Oke, dadah sayang. Sudah aku. Ya, lagi ngapain? Telepon. Dengar kau tuh Cak manggil ke sayang.
Siapa sayang? Mana fotonya nih, Maria? Nah, linjangan baru. Masih anget-anget ya. Sayang manggil. Iya, panggil sayang dong. Kau tuh masih kecil, laba linjangan, laba panggilan sayang. Aku ini lah tua, lama mau kawin dengan wak abah kau tuh. Tak pernah, tapi aku ini panggil sayang. Iri, bilang bos. Iri, bilang bos. Hai. Ini apa, Bah? Lagi baca buku. Jadi apa? Bah. Abah. Boleh nanya nggak, Bang? Nanya apa? Enye. Bah. Kan kita nih lama baik kawin, baik. Bah. Jadi? Abah tuh udah pernah nih manggil aku nih dengan panggilan mesra. Manggil sayang, sayang. Maria tuh. Baru udah tuh cewekan belinjangan. Panggilannya malah sayang, Bang. Oi. Omongi dengan Maria itu. Jangan banggai gue dipanggil sayang. Pempek nyampak ke tanah lagi dipanggil sayang. Berarti tidak? Ini juga Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter
sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oi Lur, dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cek ini kok. Masalahnya tuh, aku nih nak nikahi cewek kok. Nah, nak nikah. Nak nikah kan harusnya happy, senang. Ngapa kok sudah ini? Nah, aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku ya nak nikah yuk. Nah, aku saya nikah. Mendingan pala aku mikirin. Ngapa bening? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya seneng. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, apa yang baca dibantu. Jadi cek ini ya. Dia nih nak minta mahar sesuai namanya yuk. Gampang. Cak aku. Iya, amal. Kau tinggal bawa amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Cak kau berat nian. Jadi cek ini yuk. Namanya tuh, aduh, berat nian. Iya siapa? Ngomong. Iya, coba. Iya. Namanya nih ya, Intan Permata Berlian. Apa? Intan Permata Berlian. Aduh. Sudah ya, cari pin lain ya. Sudah ya, jando banyak. Cari yang lain.
Kak, Oi. Kak, Iya, ngapo? Kak, oi Kak, aku dulu adek ngomong. Iya, ngapo, Dek? Lagi main kakak? Adek ini nak nanya. Iya, nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius gak sama adek? Kurang serius apa lagi, Dek, kakak nih? Bayangkanlah, gunung kakak daki. Lautan kakak seberangi. Hujan badai kakak lagi. Demi adek kau. Nah, tapi ngapa kemarin adek minta jemput kuliah kakak ada jemput? Kemarin kan gerimis, Dek. Alah, anak lemah. Ngomong segala rintangan nak dilewati. Gerimis dikit langsung gak ada nak jemput itu. Gerimis kan tak kakak sebut ke, Dek. Memasuki awal tahun baru, harga emas perhiasan di toko belanja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menutup aktif. Puncak arus balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pengembangan benteng Kota Besar seluruh sekolah di Palembang khususnya SD dan SMP sudah lakukan persiapan. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.
Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Kamu apalagi aku. Lagi dalam belum dunian. Ini bisnis gitu nih, Cek. Bisnis lagi kacau. Cek mana? Wih, Tidak tahu, aku juga lagi buntu nian nih. Ayah belum dapat kiriman pula. Minjem dengan siapa lagi nih? Minjem dengan Cek Eka jauh. Minjem sama waya-waya lagi jauh dulu. Cek, aku main slot, Cek. Kau nih slot. Tidak katiku. Awalnya buntu, nak berslot. Dan duit lebih main itu. Cek, manjang. Dek, kaget deh kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya kaget mama beli ke sepeda, tak ada. Sepedanya yang baru, galak ada yang... Oh, jadilah yang bekas-bekas pakai duitnya. Jadilah tadi kamu sepeda ya. Tunggulah sini. Kita balik dulu mama sini. Kita gari dulu Cik Maria. Iya. Ngomong apa lah ya dengan Bu Kos ya? Sumputan mah ya. Sumputan. Maria. Oh, Maria. Bisa. Daniel. Oi, Daniel. Maria. Oi, Maria. Ya, Bu Kos. Bisa? Oh, bisa. Ya, Bu Kos, ya, Bu Kos. Nah, ada orangnya. Jika kamu dak katik dari tadi tempat pakai. Buka dulu coba. Apa kabar Maria? Baik ya. Iya. Daniel. Iya. Mana anak nanya? Lah anak 2 bulan belum bayar kos. Mak mana bunyinya tu ceritanya tu? Aman. Nah, jak julaan. Masuk juga gut sini ke kamu. Lupa cek bayar, Bu Kos. Buntu, Cik Maya buntu. Bisa? Sama buntu. Daniel? Buntu Jadi kalau kamu buntu, kalau kamu makan apa saya lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah? Di dusun sana. Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang, Bu. Good kamu nih. Berapa nih sampai bulan dapat kecap? Si ayam kecap, si kok soto, si kok rendang. Perbaikan gizi nih. Ibu Kos melok kami makan, Peh. Ayo, Bu. Kenapa nak ajak makan? Ayo, Bu. Ayo. Makan juga, Bu. Ayo. Bu, duduk dulu makan itu, Bu. Duduk dulu, Bu. Inilah yang kami makan, Bu. Mana yang uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini mie rebus, ayam kecap, soto, rendang tuh. Oh Tuhan, buntu nih anak kos aku nih.
Aman. Wabi pergi ya. Dadah adek. Aman ya rumah? Aman, masih ada mobil di rumah. Bukan gitu siapa-siapa yang begini. Banyak pokoknya pergi kalau urus Pal TV tuh. Benar. Iya Cek, serius. Apa? Liburan Cek, pokoknya gitu nih harus seneng-seneng. Ini mobilnya? Iya, inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh, setahu aku 8 jam tuh paling cepet. 8 jam paling cepet. Paling lama 10 jam. Ay, bukannya apa Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapa Cek? Gak mabuk naik mobil? Iya Nil, aku gak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang baik, aku ada obat anti mabuk. Gak Cek? Ada obat aku minggu kemarin. Minggu kemarinnya aku pagar awam. Minggu kemarin, kalau masih tadi? Ya aman. Sudah kalau gak ada Iya ada. Aku ada juga Cek, anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kalau nih telat nih, telat. Dan aku deh. Patulah kau yang kau. Ayo kita. Ayo. Ayo berangkat kita. Sudah. Berangkat. Cak mana di pagar alam tuh? Dingin tak? Lemak Cek, pokoknya dinginnya di pagar alam tuh. Kita kakek nginep di yang tempat kemah. Oh di Pila. Pilanya pokoknya keren nian. Bagus sih. Iya. Kemah itu nah, aku tuh setuju kemah itu nah. Ada apa situ tuh ada tempat namanya Dempo tuh. Iya. Yang kaki gunung Dempo itu Iya. Rada tahan lagi aku nak sampai pagar alam wah. Cuma jauh nih jalannya nih Jangan mabuk tak Cek tuh. Aman baik. Langsung minum ini. Tadi? Iya aman. Cecep pala aku nih. Itu penting nih. Mabuan aku nih. Baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru reaksi. Aku ini agak ragu obat yang konjo tadi tuh. Minggu kemarin kalau Pak Payun. Udah belakang tuh. Aku itu. Oh. Coba aku makan obat injuan dia baik. Sama Cek, mana beda. Sama obatnya. Anti mabuk juga. Oi, Kak, bangun oi. Tak sampai kita nih. Oh ya Allah, pegelnya. Cek, cepet Cek, aku Cek. Carmannya di Cek. Lemanian kau nih Pu. Awak kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini mana obat yang kita minum tadi? Obat mabuk. Malik. Yang ini dompet Daniel ada pesawat pesepur. Wajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat sepur. Salah deh. Apa jadi Cek? Aku rada gok dulu.
atas untuk lapor situasi tempat dan satunya yang selalu mengerti aku. Nah, kayak lu kamu. Ya, nah, kamu nyanyi dulu. Ah, wih, mantap ini. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, Nanjo kak. Ya. Itu rumah Muhammad Hidayat bukan? Oh iyalah, itulah rumahnya. Benar, benar. Iyalah ya. Iyalah, benar, benar. Terima kasih kak. Yo, yo, yuk. Pak Dayat, paket. Kak, bukan nama kamu. Oh iya. Cek. Cek, aku Dayat. Cek. Oh ya. Pemaknan sambil lupa gitu. Kakak Dayat? Iya, ini. Ngomong kak dari tadi, jangan ngolah ke budak kecil. Baca, lagi lemak, lagi makan model ini nih. Oh, mau kasih, Cek. Foto dulu kak. Oh, foto? Iya, Jadi? dokumen aku ya. Ah. 1, 2, 3. Lemak cak yang foto galak juga weh. Jadi go. Ah. Aku galak juga foto. Jadi juga. Ayo. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi cek. Rame-rame. Rame-rame gitu, selfie, Cek. Ayo. Selfie. Iya, rame-rame. Jadi juga. Ya. 1, 2. Siap. Tolong terima kasih. Iya, Payu. Makasih, Cek. Kasih kak. Yo, Payu. Makan, Cek. Jadi juga. Modal 2 pakai mie. Dan bayari kakak ini kalau. GPL ya. Jangan pakai lama.
Tak baca diajak basa-basi budak ini ya. Senianan. Senianan. Mau aku cek kopi pati pindah dia mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Jo, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Woi, lamanan oi, jalan-jalan spesialis ngimu sini. Buat apa nih, Cak? Bukan kentut ini. Busuknya. Mari ya tahu ya. Aku kentut. Tidak lah ya. Daniel kali nah. Ay, basing bae. Mana aduh aku kentut. Asli tuh nak kali. Daniel. Jago mulut kau Daniel. Aku nih princess. Mana ada di bucu bumi ini. Princess kentutnya mambu. Lah, laju. Siapa lagi yang bau Cak ini? Apa hantu banyu ini? Siapa lagi yang bau Cak ini? Apa hantu banyu ini? Nah, aku terus jadi salah ya.
Sesaat lagi, saksikan cawisan bersama Mang Cek Doli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Apa kabar pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada? Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan aku Mang Cek Doli. Tentu saja dalam program kita, program cawisan, ceramah, dan tausiah agama Islam. Alhamdulillah edisi kali ini kita berada di hari Jumat tanggal 9 Safar 1448 Hijriah bersama dengan tanggal 24 Juli. Dan Alhamdulillah pemirsa PAL TV, tanpa terasa kita masuk di bulan pertama di awal minggu bulan Safar, dan semoga semua rangkaian amal ibadah kita di bulan Muharram kemarin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bulan kedua ini akan menjadi bulan yang terbaik lagi, bahkan lebih baik lagi. Alhamdulillah pemirsa PAL TV, kali ini kalau kita berbicara tentang ilmu itu adalah kewajiban bagi kita, baik itu anak-anak, akil baligh, dewasa, lansia, dan itu menuntut ilmu adalah suatu kewajiban kita bagi umat Islam, dan seluruh kewajiban kita yang saat ini tengah untuk dituntut oleh umat Islam karena ilmu itu adalah bagian dari kemuliaan. Dan kalau kita berbicara ilmu, Al-Quran dan hadis memberikan perhatian yang cukup amat besar terhadap pentingnya ilmu sebagai jalan menuju keimanan, bahkan juga kemajuan dan dalam membangun peradaban. Dan tentu saja dalam wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 dan berbunyi dengan Iqra, bacalah wahai Muhammad. Maka itu artinya menegaskan bahwa pentingnya menuntut ilmu mulai dari buayan sampai hingga liang lahat nantinya. Dan kita kali ini akan membahas bersama narasumber kita yang telah hadir di studio kita. Insya Allah akan membahas tentang bagaimana tema kita, ya pentingnya ilmu dalam syariat kita, yaitu syariat agama Islam. Dan Alhamdulillah telah hadir di studio kita yaitu Habibana Habib Ali Karor Al-Haddad yang akan membahas tema kita, yaitu pentingnya ilmu. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bib? Alhamdulillah. Ketemu lagi, Bib. Ketemu terus, insya Allah. Jodoh, Bib. Oke, jadi untuk mendampingi Habib luar biasa, Bib. Siap. Bib, hari ini kita akan membahas tema kali ini berbicara tentang ilmu, Bib. Jangan-jangan ini tema sholat Jumat tadi khotbah, enggak? Beda. Beda, Bib. Oke, Bib, kalau kita berbicara ilmu ini kadang-kadang kan ada dua perspektif yang sangat berbeda, Bib. Ada ilmu itu cuma batas hanya pada saat kita ilmu mulai dari dewasa, anak-anak, bahkan mungkin lansia nggak kewajiban lagi untuk ilmu, Bib. Bahkan kadang-kadang kalau sudah di lansia malasan ketika tidak bisa ngaji, BP, bahkan ilmu sholat tidak bisa, bahkan tidak ada kemauan lagi untuk belajar untuk ilmu agama, Beb. Nah, kali ini kita pengen membahas, Beb, seberapa penting, Beb, umat Islam itu dianjurkan atau didorong untuk menuntut ilmu. Kan katanya dari buayan sampai ke liang lahat, Beb. Sampai ada makalah Rasulullah, Beb, katanya sampai ke negeri jiran Cina, Beb. Nah, itu bagaimana, Beb? Nanti kita bahas bersama. Nah, pemirsa PAL TV, nanti kita akan bahas bersama seberapa penting ilmu itu harus kita tuntut, dan seberapa penting juga bagi kemajuan peradaban kita, baik itu peradaban bangsa dan negara kita. Dan kali ini kami membuka tanya jawab, nantinya diskusi kita bersama di layanan telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami persilakan untuk pemirsa PAL TV bertanya seputar masalah pentingnya ilmu atau BP masalah-masalah lainnya yang harus ditanyakan. Silakan, nanti kami akan menjawab dan akan insya Allah akan dipandu. Mudah-mudahan ini akan menjadi hasanah keilmuan kita agar kita insya Allah menuju jalan cahaya, yaitu cahaya ilmu. Kita akan dengarkan sesama pemirsa PAL TV, yaitu nasihat dan juga insya Allah bimbingan dari Habib Ali Karor yang insya Allah akan dengarkan terkait masalah tema pentingnya menuntut ilmu dalam syariat Islam. Beb, Fadhol, Beb.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa PAL TV yang insya Allah kita selalu mendapatkan rahmat, kasih sayang, maghfirah, pengampunan, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, memiliki tugas amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah. Manusia itu adalah khalifatullahi fil ard, adalah duta-duta Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Apa yang dimaksud dengan khalifah? Ulama menjelaskan maksud daripada khalifah tersebut adalah Allah memberikan amanat kepada kita untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menyampaikan kepada malaikat keinginan Allah untuk mewujudkan atau menciptakan sekelompok makhluk, yaitu manusia, yang mana mereka akan tinggal di muka bumi ini sebagai khalifah, sebagai duta-duta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kakek kita sama-sama, yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa bekal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada beliau untuk kemudian beliau beserta keturunan-keturunannya menjalankan amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan syariat Allah di muka bumi ini? Allah sampaikan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka hadirin hadirat pemirsa PAL TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekal yang pertama dan yang paling utama yang Allah berikan kepada Nabi Adam bukan harta, bukan kekuatan, bukan jabatan dan lain sebagainya, akan tetapi bekal utama yang Allah berikan kepada Nabi Adam untuk menjadi khalifah di alam dunia ini adalah bekal ilmu. Ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi pun bersilih ganti datang sampai ada 124.000 nabi, kemudian ditutup para nabi dan para rasul dengan diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dengan segala keistimewaan yang beliau miliki, dan beliau adalah rasul yang paling afdol, rasul yang paling utama. Beliau adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau banyak sekali mendapatkan karunia-karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita perlu tahu dari sekian banyak karunia keistimewaan yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu karunia yang paling hebat dibandingkan karunia-karunia dan keistimewaan yang lain. Karunia tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah karunia ilmu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan dia Allah telah mengajarkan kepadamu wahai Muhammad malam takun ta'lam, sesuatu yang sebelumnya engkau tidak ketahui, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan sungguh karunia Allah yang Allah berikan kepadamu, yaitu karunia ilmu tersebut adalah azimah, adalah karunia yang agung, karunia yang istimewa. Maka dari dua kisah ini, dari Nabi Adam sebagai nabi yang pertama dan Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka semua dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu. Oleh karena inilah ma'asyiral hadirin pemirsa PAL TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sekaliber dan sekelas
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau memiliki keistimewaan yang sangat-sangat luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau pun masih dibekali dengan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi Muhammad pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan untukku ilmu. Maka di sini menunjukkan bahwasanya ilmu itu sangat penting. Ilmu itu sangat mulia. Ilmu itu sangat berharga. Untuk siapa penting? Untuk siapapun. Untuk setiap manusia yang ingin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk setiap hamba Allah yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kunci utamanya adalah ilmu. Maka di saat kita ingin beribadah dengan ibadah yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah tersebut menjadi ibadah yang makbulah, ibadah yang Allah terima, ibadah mardiyah, ibadah yang Allah ridhoi, kunci utamanya hanyalah ilmu. Oleh karena ini tidak salah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak hadis beliau menyampaikan bahwasanya ilmu adalah bekal utama. Semoga kita selalu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimba ilmu, baik kita usianya masih muda ataupun sudah tua, kita terus memiliki semangat untuk menimba ilmu, karena hanya dengan ilmu kita mampu kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimudahkan untuk menimba ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa Beb. Kalau kita berbicara kembali dengan masalah ilmu nih Beb, ya katanya ilmu kan kewajiban buat kita menuntut ilmu Beb. Bahkan katanya ada suatu statement Beb, kalau kita ibadah sholat saja, wudhu pun tanpa ilmu ya akan tertolak Beb. Nah, seperti apakah Beb? Bagaimana kalau kita mungkin baru mengenal ataupun baru dapat hidayah ataupun baru sadar Beb, tiba-tiba kita selama ibadahnya hanya tidak landasan dasar ilmu, seperti apa nih Beb? Bagaimana Beb? Jadi Cek, ini Cek, kita diperintahkan oleh Allah untuk ibadah. Dan kita perlu tahu dulu apa arti daripada ibadah. Ibadah itu adalah wad'un ilahiyun. Kalau dalam fikih adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai salah satu sarana kita untuk mengabdi kepada Allah. Jadi ibadah itu adalah sesuatu yang Allah jadikan untuk kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau itu adalah sesuatu yang Allah jadikan, maka tentunya ada aturan yang Allah atur di situ. Jadi ada aturannya. Jadi ibadah nih tidak bisa minta maaf macak-macak. Tidak macak-macak. Oh, aku pengen ibadah model ini, tidak bisa. Sebasingan Beb. Sebasingan pun tidak bisa. Tidak boleh macak-macak, tidak boleh basing-basing, tidak boleh ada kreativitas. Aku nak berkreasi di dalam ibadah, tidak bisa. Ibadah itu harus kita mengikuti aturan Allah yang kemudian dijelaskan langsung prakteknya oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti Cek Duli tadi ngomong, sekelas wudhu yang paling rendah ibadah pertama lah. Dasarnya ibadah itu wudhu. Wudhu ini kan untuk sholat dan lain sebagainya. Wudhu itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada para sahabat, dan setiap sahabat ketika ngajarkan tata cara wudhu kepada murid-murid mereka, para tabi'in. Sahabat kan muridnya Nabi, dan muridnya sahabat adalah tabi'in. Maka seperti Sayyidina Utsman bin Affan, ketika praktek wudhu di hadapan murid-murid beliau, maka Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan, hakadha wudu'u Rasulillah. Beginilah wudhunya Nabi Muhammad. Artinya apa dia? Jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Nah, tinggal ada tata cara tertentu yang nentukannya tuh Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Maka di sini kalau ada pertanyaan, mak mana? Mak mana kan? Mak mana jikalau yang dulu-dulu kita ibadah tanpa ilmu Beb. Tanpa ilmu. Benar. Maka di saat kita sadar, stoplah. Stop. Jangan lagi kita begawe beribadah dengan ilmu. Kan segala apa ada SOP-nya. Segala apa ada SOP. Jangan yang tinggi-tinggi kita masang mic ini nih. Ada SOP, ada caranya. Ada caranya. Jadi kalau kita tidak mengikuti cara, tidak bakal leket ini mic. Ada caranya. Tidak bakal berbunyi. Jadi ada caranya. Nah, di sinilah artinya kalau kita tahu ini caranya salah, ya stop. Jangan dilanjut ke. Lalu mana dengan ibadah-ibadah yang kemarin? Semampu kita, semaksimal mungkin kalau kita bisa bertaubat dengan kita ngulangi apa yang salah, kita ulangi.
kita benahi, kemudian di kemudian hari kita sempurnakan ibadah tadi dengan ilmu. Nah itu kira-kira. Oke, Beb, kalau kita bicara ilmu, Beb, kayaknya lebih lah kita mengejar ilmu dunia, Beb, perkara dunia, Beb, ketimbang ilmu perkara akhirat seperti kita ngaji dan sebagainya, Beb. Oke, kita lanjut ke Beb ya. Siap. Kayaknya lebih seru lagi nih, Beb ya. Aman. Oke, pemirsa Fal TV akan kita lanjut kembali nasihat dari Habib kita Habib Al-Qarad tentang bagaimana pentingnya ilmu untuk bagi kita semua untuk menuntut umat Islam ini akan menjadi ibadah kita lebih sempurna. Akan kembali lagi sesaat lagi setelah jeda yang satu ini. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang.
Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Pal TV, balik lagi dengan program kita, program Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini kami menghadirkan narasumber kita, Habibana Habib Ali Karor, yang akan membahas tema kita tentang hari ini, pentingnya ilmu. Nah, tadi telah dibahas beliau bagaimana Islam ya mewajibkan, bahkan menekankan kita untuk menuntut ilmu. Karena segala sesuatu yang tanpa ilmu semuanya akan tertolak. Dan juga bagaimana makalah para ulama kita menegaskan, barang siapa yang tidak sanggup menanggung pahit getirnya menuntut ilmu, maka ia akan merasakan pahitnya kebodohan sepanjang hidup. Nah, mudah-mudahan pemirsa Pal TV jangan sampai kita akan merasakan pahitnya kebodohan dalam sepanjang hidup kita. Mari kita berbenah diri, mari kita menuntut ilmu dan menjadi kewajiban kita. Nah, kali ini kita akan bahas bersama kembali bersama Habib kita, Habib Ali Karor, dan kami membuka ruang dialog interaktif kita. Silakan di 0711 di 380022 nih, Bib. Luar biasa, Bib. Langsung masuk nih, Bib. Kita akan terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, Pak? Izin. Dengan Bapak Ahmad di Tanggajo. Pak Rahmat di Pak Jo. Iya. Ya, Pak Jo. Oke, Pak. Silakan Pak Rahmat, pertanyaan Pak. Ini kan boleh dibesarkan suaranya pentingnya mungkin, Pak? menuntut ilmu. Nah, sekarang ini cak mana kita nak tahu bahwa ustadz itu benar. Ada kayak ustadz tiba-tiba ngajari yang tak jelas, kayak ngomongin membenci ulama. Lagi ada yang ngomongin tak boleh tahlil, tak boleh segala macam. Cak mana kita Ustaz? Kita pengen mengetahui apakah benar atau salah seorang ulama atau benar, itu Ustaznya cak mana yang harus kita turuti Ustaz? Karena yang sekarang ini macam-macam modelnya Ustaz tuh. Oke, siap. Iya, zaman ini hari ini ya. Oke, Assalamualaikum. Oke, syukuran Pak Ridwan ya.
Pak Ridwan. Pak Ridwan dari Pak Jo Pak Jo Skojan dari BB. Oke, penting Palembang, Beb. Oke, Beb, ini Pak Ridwan ini bagaimana sih kita mengetahui orang itu ada orang yang benar-benar orang yang menyampaikan ilmu yang benar, Beb, katanya, Beb. Contoh terkait mungkin hilafiyah, terkait masalah berodang ya, tahlil dan sebagainya. Kok ada satu sisi mengatakan ini, mengatakan sisi Pak Ridwan. Nah, bagaimana orang itu dikatakan ulama atau sebagai seorang guru, Beb? Beb. Jadi, Masya Allah ini pertanyaan penting. Ya. Ilmu itu Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Ya. Jadi dari Nabi disalurkan kepada sahabat. Dari sahabat disalurkan kepada tabi'in. Dari tabi'in disalurkan kepada tabi'in. Seterusnya sampai sekarang ini. Nah, jalur ini, mata rantai keilmuan ini namanya sanad. Oh, oke. Namanya sanad, Sanad ya. Jadi ada sekarang ini cak slogan itu ilmu tuh dengan sanad bukan dengan algoritma. Oh, itu keren, Beb. Ilmu itu dengan sanad. Ilmu itu dengan sanad bukan dengan algoritma. Bukan dengan algoritma. Jadi kalau kita pengen tahu ini ustadz benar atau tidak yang dia ajarkan. Karena betul tadi di masyarakat ini ada ustadz, ada ngustad. Ada ulama, ada ngulama. Ada kiai, ada ngiai. Jadi macam-macam. Jadi ada habib, ada ngabib. Nah, nah, jadi apa kita tahunya yang diajarkan nih bisa dipertanggungjawabkan atau tidak itu dari mana? Ya dari sanad tadi. Dari sanad tadi, Beb. Dia kita jengok dulu mondok di mana. Nah, dari pondok tadi sudah cukup. Dari pondok tadi sudah cukup. Kaget kan di setiap pondok pasti ada kiainya. Ada gurunya. Ada gurunya kan. Nah, dari guru tadi kaget pasti ada sanad kepada Nabi Muhammad. Kalau memang ilmunya apa betul bisa dipertanggungjawabkan pasti ada sanad. Pasti ada sanad. Nyambung, Beb. Pasti tidak mungkin ada ilmu yang sifatnya syariat yang tidak bersanad, tidak mungkin. Makanya dalam hadis ada hadis mutasil, ada hadis munqati. Mutasil itu yang nyambung. Nah, kalau nyambung itu artinya dipertanggungjawabkan. Ini memang sumber awalnya dari Nabi. Nah, kalau ilmu itu mutasil, pasti nyambungnya sumber awalnya dari Nabi. Nah, beda sama munqati. Munqati tadi, hadis munqati atau maktu, dionya itu terputus. Tidak nyambung ke Nabi. Enggak nyambung ke Nabi. Nah, itu juga dengan ilmu yang yang mengkotik terputus artinya itu tidak bisa nyambung kepada Nabi. Kalau tidak nyambung ke Nabi ke siapa? Ini pertama. Nah, sekarang kita mana kita tahu ini yang diwajarkan benar atau tidak? Nomor satu tuh dengan sanad. Nah, yang kedua ciri khas secara di masyarakat, setiap ustadz yang ngajar, yang dia itu memiliki ilmu bersanad, ciri khasnya itu apa? Tidak nyala ke. Nah, tidak nyala ke yang lain dan selalu berupaya untuk menjaga persatuan. Itu, Beb. Kita tahan dulu, Beb. Kita tahan dulu kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, Pak? Izin. Haji Effendi di Palembang. Pak Febi di Palembang. Oke, Pak Febi, silakan, Pak. Silakan, Pak, pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum, Bib. Oke, silakan Pak Ferdi di Palembang, silakan. Iya. Oke, Fendi. Pak Fendi, halo. Memang ilmu itu, Bib, ya, wajib ya untuk kita tuntut sampai ke akhir maut menyebut kita. Iya. Tapi kadang tuh kesadaran ini, Bib, ya, kesadaran umat kita ini, saya rasa kesadaran itu lebih tinggi dari segalanya, termasuk lebih tinggi daripada wajib. Saya ini ya sebagai ketua RT lah di lingkungan saya dulu, ya. Banyak sekali tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang mungkin ilmu agamanya lebih tinggi daripada saya. Walaupun saya tiga kali naikin ibadah haji, tapi lebih tinggi dia. Cuma menumbuhkan kesadaran manusia ini macam mana caranya? Dia sendiri sebagai tokoh, ya mungkin kebersihan itu adalah wajib daripada keseluruhan ya kebersihan. Ini saya lihat keluarganya, lingkungannya, kadang tuh buang sampah sembarangan dong, lempar sampah di dam, ya. Jadi bagaimana, ya, caranya kalau kita menyadarkan manusia itu supaya dia itu sadar bahwa kebersihan itu memang adalah bagian daripada iman kita.
tolong Habib mungkin ada imbauan sedikit mungkin untuk tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat supaya menyadarkan diri untuk tidak membuang sampah di sembarangan tempat. Itu aja, Beb. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fendi. Paling ini katanya bagaimana sih kita untuk mencerminkan diri kita sebagai seorang berilmu itu, ya contoh salah satunya adalah bagaimana kita ada perilaku yang membuang sampah sembarangan. Karena kita orang yang berilmu, orang yang paham dan ngerti, Beb, dan orang yang tahu tentang agama, Beb. Ini seperti apa, Beb? Memang betul Pak, sepakat. Dan bahkan itu pernah kita buat ke tema di sini. Kebersihan itu bagian daripada iman. Memang apa namanya, ana sedih, prihatin, dan ujung-ujungnya tidak pacak ngomong apa-apa lagi. Nengok apa perilaku kebiasaan yang sudah menjadi istiadat, udah darah daging. Kita ini terlalu mudah untuk membuang sampah sembarangan. Nah, jadi apa namanya, tentunya ini perlu kita sama-sama. Ini tugas kita sama-sama. Pertama di lingkungan keluarga, maka kita harus tanamkan kebersihan itu dari mulai anak kecil. Jadi anak, misalnya anak umur 4-5 tahun, dibiasakan dia untuk apa kita ajarkan buang sampah di tempatnya. Bukan di sekolah, ya di rumah. Kemudian kakek pelan-pelan ketika masyarakat rumah tangga keluarga kita bisa kita jaga kebersihan, maka kita perlebar ruang lingkupnya kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Memang kalau secara tokoh agama ataupun ustadz, anak sering, dan kawan-kawan juga, bukan anak, kawan-kawan juga sering untuk membuat himbauan lah, edukasi, ajakan, supaya sama-sama kita jaga Palembang. Palembang bersih, yang lemaknya kita. Palembang kotor, yang susahnya kita. Jadi, apalagi, anak ini kan rumah di sepolili laut. Sekarang ini lagi musim kemarau. Jadi Sungai Musi itu surut. Surut, Yan. Dan kalau Sungai Musi surut itu apa namanya? Kenyingan sampah. Pantai. Bagus ada pantai. Pantai. Tapi pantai-pantai bukan pasir. Bukan. Bukan pasir tapi plastik. Bahkan ada kasur. Kasur. Hanya kenyingan kalau Bebe. Nah, itu udah lemak. Ditampak gitu. ke Bebe. Memang kita kalau nak nyala ke pemerintah kedak katik geraan untuk membersihkan. Anak tidak bisa ini, anak bukan nak itu kan sekarang ini khususnya di tempat pembuangan sampah di Pasar Kuto. Anak kan ke Pasar Kuto. Untuk sekarang ini alhamdulillah di zaman RDPS, masya Allah untuk mobil-mobil sampah anak jingo bergeraknya luar biasa. Bukannya sekali ngembek sampah di Pasar Kuto nak 5-6 kali mereka ngembek sampah itu, ngembek lagi truk-truk sampah itu. Cuma tadi kita ini sudah terbiasa, apalagi yang mungkin yang tinggal di perantaran sungai. Buang sampah tuh langsung kiu. Ini butuh kita sadar sama-sama. Insya Allah lah kita bangkit. Nggak pernah repot kali kita Bebe. Nggak bentuk ke duit juga. Tapi itu sadar bahwa itu bencana Bebe. Bencana banjir apa kan gara-gara sampah. Ini apakah kurang ilmu Beb? Sangat lah. Sangat kurang ilmu. Dan kan ilmu tuh membuat kita sadar. Ketika kita tidak sadar, nunjukkan ilmunya tidak gati atau ada ilmu tapi tidak terpakai. Oke, pemirsa luar biasa kali Bebe ini orang berilmu harus betul-betul sadar. Sadar. Bagaimana ilmu itu ada membekas kepada perilaku. Betul. Benar sekali Beb. Nah Beb, ini balik kembali lagi Beb, yang Pak Ridwan tadi ini kayaknya lebih luar biasa lagi kalau kita bahas Beb. Bagaimana kita menanggapi ketika kita lagi menuntut ilmu kepada orang yang menyalahkan dan sebagainya, apa sikap bijak kita Beb? Ataukah meninggal suatu kajian tersebut, majelis tersebut? Kalau ini memang sangat bertentangan sekali. Atau bahkan ini kadang-kadang mohon maaf Beb ya, kita kadang-kadang udah kayak masuk dalam kondisi memang kita nggak bisa memilih. Memang mungkin ini salah satu jalan untuk kita menuntut ilmu seperti itu. Nah, dalam sebuah perkataan ulama, hud ma sofa wada'il kadar. Hud ma sofa, ambillah yang bersih. Wada'il kadar, tinggalkan yang kotor, yang butek. Yang butek, yang kotor itu tinggal ke. Artinya, setiap uang itu pasti ada baik dan ada buruknya. Nah, kita pertimbangkan. Ana ini ada baik, ada buruknya. Ada baik, ada buruknya. Nah, ketika kita bersahabat, berteman dulu, jangan kan ada 3. Ada yang tidak kenal dan juga bukan sahabat. Yang kedua ada kenalan teman lah. Yang ketiga tuh yang paling tinggi sahabat. Nah, kita sebagai teman dulu. Kita nak ngangkat teman ini menjadi sahabat tuh kan kita jingok. Banyak proses Bebe. Kita jingok dulu. Mana yang lebih banyak? Apakah potensi baiknya
atau potensi buruknya. Nah, kalau dia banyaklah baiknya, Kalau baik galau-galau itu tidak mungkin. Banyaklah baiknya, layak untuk kita jadikan sebagai sahabat. Nah, Ustadz tadi yang di lapangan, yang di masjid dilanggar, di musola atau di majelis masjid taklim, ketika dia ada perilaku atau ada ucapan-ucapan yang kurang cocok lah dengan syariat, bukan dengan pribadi kita, yang kurang cocok dengan syariat, maka kita jengok apakah kurang cocok dari dominan atau dia tidak dominan. Kalau tidak dominan, masih banyaklah yang cocok, mbak yang cocok, terima serap ilmu yang manfaat dari dia. Yang kira-kira tidak usah didengar ke gino. Dan ana minta maaf, ana di majelis berkali-kali ngomong sama yang hadir jamaah majelis. Ini majelis kita baca kitab, baca hadis, baca ayat Al-Quran. Itu bukan untuk kita nembak wong lain. Ada wong dengar ilmu tuh, siapa yang cak ini maka dia cak ini. Akhirnya dia di otaknya langsung, oh ini cak fulan. Oh ini cak, tidak cak itu. Ilmu itu ketika disampaikan untuk kita. Buat cahaya diri untuk kita newe, jangan ngurusi wong. Uruslah kau dewe, sempurnakanlah diri kau dewe dengan ilmu yang kau dapatkan saat ini. Termasuk kesalahan utama jamaah-jamaah majelis atau yang punya ilmu sekarang ini adalah ketika dia dapat ilmu, dia gunakan untuk jadi alat untuk dia memukul, ngejudge wong, itu menghukum wong dan lain sebagainya. Tidak, bukan itu yang diajak oleh Nabi. Jadi ketika kita dapat ilmu, ada sebuah hadis atau ayat, siapa yang ini maka dia ini untuk aku, maka aku harus introspeksi, perbaiki, benahi. Beb. Luar biasa, Beb. Kalau kita bicara ilmu kembali, Beb, fadilah utamanya mana, Beb? Apakah menuntut ilmu secara langsung hadir di sebuah majelis atau langsung kepada guru, belajar guru langsung, atau ini kan udah era teknologi, Beb, katanya, Beb, dengan kecepatan, bahkan ada kita bisa nonton di suatu media lain, aplikasi lain untuk menuntut ilmu dan sebagainya. Ini bagaimana, Beb, lebih utama fadilahnya? Dan yang paling utama dasarnya itu tetap harus ada guru yang pacak dicubin. Oh, Masya Allah. Kita harus ada guru yang kita duduk di majlis dia secara langsung. Bisa offline di jewer, Beb. Offline. Gitu. Offline ya, di pecak kopdar lah. Kopdar. Jadi kita duduk sama beliau, guru kita cuma itu. Itu dasarnya. Ketika dasarnya sudah kuat, jadi misal dalam seminggu itu ada yang online, tidak masalah. Kita angkat dulu, Beb, penerapan ketiga. Assalamualaikum. Ini online ini. Ya, ini online, Beb. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Doli. Assalamualaikum juga buat Pak Ustadz. Apa kabar, Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini biasa pelaju nih. Bu, silakan, Bu, pertanyaannya, Bu, langsung. Terima kasih, Mas ya. Pak Ustadz, saya mau tanya masalah yang Pak Ustadz jelaskan tadi. Kita belajar ilmu bukan untuk menyalahkan orang, tapi dari untuk diri kita sendiri. Tapi sekarang ini bagaimana cara kita menyikapi orang itu, dari pemerintahan sudah, dari RT kiri kanan sudah. Bahkan kalau kita negor ngajak ribut. Nah, macam mana jadi selaku masyarakat biasa menghadapi orang ini, sementara dia merugikan orang banyak. Diajak ngomong ribut. Nah, kalau kita ngajak ribut, tambah lagi jadi rame. Nah, macam mana kita menyikapinya? Sedangkan dia merugikan ini. Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Masya Allah, luar biasa ini. Ya, nih, Bu. Alamat ini pelaju. Beb, ini beliau bilang bagaimana, Beb, kita menyikapi atau orang yang kadang-kadang kita ngajari, masih masukan. Bener juga sih kata Ibu Nurul ini, saran, pendapat, bahkan ini ngajak ribut, Beb. Sekarang nggak mau diajar atau punya biasanya egois sendiri, Beb. Bagaimana cara kita lebih lembut lagi, Beb, untuk mengajarkan seperti itu. Jadi memang Nabi Muhammad SAW beliau nyampaikan ad-dinu nasihah. Yang namanya agama itu pondasi utamanya itu adalah perhatian. Nasihat itu artinya perhatian. Jadi agama adalah nasihat. Kan yang galak diartikan ngomong seperti itu kan, padahal yang lebih tepat agama adalah perhatian. Ketika kita perhatian kepada Allah, artinya kita mengutamakan syariat Allah. Dan termasuk yang diperintahkan oleh Nabi untuk kita perhatikan adalah ammatul muslimin. Yaitu secara umum seluruh umat Islam harus kita perhatikan untuk kebaikan mereka, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Betul,
di dalam memberikan perhatian, yang salah satunya memberikan nasihat, terkadang wong ini dinasehati malah marah-marah. Marah-marah kalau kebanyakan minum juko. Nguna-nguna, Beb. Nguna-nguna. Jadi sebenarnya nasihat itu kan ada tingkatan-tingkatan. Pertama tingkatan yang sifatnya berkaitan dengan waktu. Timingnya mungkin belum pas. Atau kalau timingnya sudah pas, mungkin penyampainya yang tidak pas. Atau kalau penyampainya tidak pas, mungkin tempatnya yang tidak pas. Atau misalnya yang waktu telah pas, tempatnya sudah kondisinya pas, wongnya pas, kondisi pas kalau mungkin dasaran artinya belum Allah buka. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Maka di sini kita jangan kenibu anak ustad. Kita nih punya majelis anak ngajar nih sudah lulus pondok tuh dari 2010. 2010 Berarti sini anak ngajar 16 tahun berarti. 16 tahun. Dari ilmu yang anak ajarkan itu dalam kurun waktu 16 tahun seperti itulah yang anak ajarkan. Kenapa? Karena anak jingok di masyarakat atau di jamaah majelis, ketika kita ajarkan majelis itu, jangankan yang tinggi-tinggi, masalah wudhu, masalah sholat, bertahun-tahun diulang-ulangi itulah, dan mereka tidak leket. Nah ini artinya memang nomor satu yang perlu kita perhatikan ketika kita nunjuk nasihat itu, ketika memberikan nasihat, jangan sampai kita lupa bahwa nasihat ini tidak bakal mampu bermanfaat kecuali atas kehendak Allah. Nah, disinilah kita butuh menghadirkan Allah ketika memberikan nasihat, dan setelah nasihat itu didengar oleh dia, kita hadirkan Allah dengan doa. Ihdinas siratal mustaqim. Sudahlah, pasrahkan kepada Allah. Datang timing waktunya dia akan berubah. Insya Allah. Mudah-mudahan bebek kita berdoa sama-sama. Oke, pemirsa PAL TV akan kita lanjutkan kembali. Luar biasa sekali pembahasan kita masalah pentingnya ilmu. Jangan kemana-mana, tetap di program kita Cawisan sesaat lagi. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencaknyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencaknyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di PAL Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial PAL TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nian, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus PAL Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di PAL TV, memang punya kita.
Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati. Jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa PAL TV, balik lagi program kita Cawisan. Hari ini pada hari Jumat, tanggal 9 Safar 1448 atau bersama dengan tanggal 24 Juli 2024 Miladiah. 2026 Miladiah. Dan kali ini kita akan membahas tema kita yaitu pentingnya ilmu. Nah, pemirsa PAL TV, Cik Duli pengen mengingatkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mujadilah juga mengingatkan kita ayat 11, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi orang menuntut ilmu itu akan Allah angkat derajatnya, pemirsa PAL TV. Lalu pertanyaannya bagaimana? Sampai sejauh mana kita hari ini untuk tergerak, termotivasi, terdorong untuk menuntut ilmu. Jika sholat kemarin juga acak-acakan, sebasingan, seasal-asalan, mari kita perbaiki sholat kita dengan ilmu. Mari kita duduk di majelis, mari kita dengarkan kalam ulama, nasihat ulama, bahkan belajar tentang bagaimana fikihnya.
ibadah sholat kita, agar apa? Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan silakan kami membuka dialog interaktif kita tetap di segmen ketiga ini, segmen terakhir ini di 0711 di 38 di 0022. Kembali kita akan berdiskusi kembali kepada Habib kita, yaitu akan mendengarkan nasihat beliau tentang bagaimana pentingnya ilmu bersama Habib Ali Karor. Bib, pilihan kita Bib. Ya. Bib, kalau tadi kita membaca surat Al-Mujadilah Bib, Allah itu akan meninggikan orang-orang yang beriman dan di antara kamu, dan bahkan meninggikan orang-orang yang menuntut ilmu, Bib. Jadi kalau lihat dari ayat ini, Bib, ditekankan bagaimana Allah itu ataupun memberi apresiasi, Bib, memberikan reward, penghargaan, Bib, kepada orang-orang yang memang termotivasi untuk belajar ilmu, Bib. Nah, menjadi pertanyaan sekarang, Bib, katanya, mana Ustadz? Kalau kami jauh, Ustadz, dari majelis, dari tempat masjid, dari langgar, lagi surau atau musola, atau nak belajar langsung sama kiai sama Ustadz langsung, atau bahkan jaraknya pun tempat lokasi tidak memungkinkan. Lalu bagaimana, Bib? Mungkin saudara-saudara kita berada di yang mungkin di pedalaman dan sebagainya. Ini bagaimana, Bib? Siap. Ya. Naam, ini memang masalah khususnya di wilayah Sumatera. Sumatera ini ada beberapa wilayah yang aksesnya sangat sulit. Nah, dan alhamdulillah memang sekarang dipermudah dengan teknologi. Adanya internet seperti Cik Doli tadi katakan, tidak masalah. Kalau Online memang tadi, kita sementara belajar online, tetapi tadi dengan catatan untuk pondasi dasarnya yang betul menjadi pegangan kita adalah guru yang memang kita temui secara langsung, atau syafawiyah bahasanya kan, secara langsung. Naam. Kemudian ini juga jadi PR kita sebagai para ulama, para kiai, para asatidzah, para mubalighin. Memang ini jadi PR kita sama-sama, mano kita bisa menjangkau daerah-daerah yang belum terjangkau. Jadi belum tersentuh. Memang seperti kita membuka sebuah perusahaan kan, nomor satu yang harus kita lakukan adalah pemetaan dulu. Pemetaan wilayah. Mana wilayah yang sudah makmur, lampu hijau, yang masih jarang, lampu kuning. Kemudian yang memang tidak katik sama sekali, lampu merah. Dan perlu Cik Doli ketahui, di Palembang kota nih, belum cerita yang lain, cerita kota. Ada banyak kelurahan di Palembang nih yang memang belum tersentuh. Belum tersentuh majelis. Nah, sekarang di sini memang apa karena ustadz yang tidak galak terjun ke sana, atau memang ustadznya sudah nyoba terjun tapi memang tidak kasih sambutan. Dua-duanya bisa jadi kemungkinan. Kalau ana sebagai ustadz sih, ana sebenarnya sifat ustadz nih prinsipnya simple, sederhana. Selama di satu kelurahan itu atau di RT itu ada linknya, ada yang galak, ya menjadi narah hubung lah, pemantiknya. Dia nyediakan tempat musola, dia yang nyiapkannya, maka kita datang. Nah, biasanya cak itu. Nah, jadi ayo dong kita wujudkan Palembang Darussalam. Anak kemarin beberapa bulan yang lalu anak duduk sama pemuda-pemuda NU. Mungkin antum kenal Kiai Agus Muhammad Ilham. Kenal ya. Anak duduk sama beliau, anak ngomong sama beliau. Ham, mungkin beliau itu kan Ham, sedih gitu sama Palembang. Ngapo Bim? Anak jingo kafe di mana-mana dan rame, yang memenuhi madat daripada kafe-kafe itu yang ada yang 24 jam, rato-rato kaulah muda. Gen Z semua, Bebe. Gen Z, Gen Z. Kan bukan Z lagi sekarang, sudah A lagi, balik ke A. Alpha. Balik ke Alpha. Jadi anak ngomong sama dia, kalau kita diamkan ini, terus-terusan kaget lama-lama Palembang tidak lagi Darussalam. Jadi maka ayo kita carikan formula. Ibarat kita nak membuat produk, kalau produk yang kita tawarkan ke masyarakat itulah. Dengan kemasan yang lamo lamo tinggal uang. Nah, maka ayo dong kita sama-sama masyarakat yang sudah ada semangat untuk perhatian dengan ilmu, ada ghiro, ada ada ibarat kesadaran bahwa ilmu ini penting. Ayo kita kerjasama, ayo kita sinergi. Mak mano kita duduk bahas, mak mano masjid, musola. Jangan cuma banyak. Kreatif Bebe tadi. Jangan cuma banyak, tapi harus ada majelisnya. Jangan cuma banyak. Setiap majelis masjid, musola banyak, alhamdulillah menjamur di mana-mana pembangunan masjid, tapi ada tak majelis di situ. Ayo kita buat sebuah formula gebrakan kreativitas
inovasi-inovasi yang baru sehingga tadi kita menyelamatkan daripada generasi muda terlebih yang ada di Palembang nih. Palembang kita punya nama kota Darussalam. Kota Darussalam artinya kota yang tempat yang salam, yang nyaman, yang aman dan tidak bakal nyaman dan tidak aman sejahtera kecuali dengan ilmu. Jadi balik-balik itulah kira-kira ayo kita bareng-bareng, Naam. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali pemirsa PAL TV. Ini bagaimana kita untuk terus tanpa bosan-bosan mengingatkan, mari kita menuntut ilmu, Beb. Betul. Perbaiki diri kita dengan ilmu, Beb. Hiasi perilaku kita juga dengan ilmu, Beb. Nah, Beb, kalau kita bicara kembali dengan ilmu nih, Beb. Ya, kata orang kadang-kadang ilmunya tinggi, Beb. Ya, ilmunya tinggi, ilmu agamanya tinggi, ilmu dunianya lebih lagi, Beb. Kadang-kadang, tapi mau maaf, Beb, bagaimana perilaku nih, Beb? Apakah ada korelasi antara ilmu atau kita juga bijaksana nggak ketika kita menghakimi seseorang, orang ini udah berilmu, tapi perilakunya, mulutnya, tutur katanya tidak seakan-akan tidak menunjukkan orang tersebut tidak berilmu. Ini bagaimana, Bib? Kita menyikapi. Pertama, kalau kita sebagai wong yang punya ilmu, maka kita tidak bakal menjat wong. Menjat seorang. Kau ni mak mano, awak punya ilmu tapi tidak ngamal ke ilmunya. Tidak usah ngomong itu. Karena menunjukkan yang ngomong itu tidak kata ilmu. Atau ilmunya tidak diamal ke. Nah, kemudian kalau kita yang punya ilmu, ayo kita memang harus ilmu itu akan tampak dengan amal. Dengan amal. Apa namanya? Al ilmu khosyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Katanya ulama. Al ilmu yang namanya ilmu, khususnya ilmu syariat, khosyah kulluh itu seluruh ilmu itu hasilnya buahnya adalah takut kepada Allah. Yu'raf bidzaka ahluh. Hanya dengan takwa, takut kepada Allah dikenali dia sebagai orang yang punya ilmu. Jadi kalau dia punya ilmu, tidak takut kepada Allah, ngatoi wong, wong dan lain sebagainya, bukan ilmu. Nah. Ilmu, Beb. Oke, Masya Allah, Beb. Karena juga waktu jual, Beb. Siap. Kita pemirsa PAL TV, nanti kita dengarkan sesama, yaitu kesimpulan dari Habib, Beb. Mungkin himbauan dan juga bagaimana sih pentingnya ilmu nih, Beb. Siap. Sebagai penutup, ma'asyiral hadirin wal hadirat pemirsa PAL TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita hidup diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Kota Palembang, Palembang Darussalam. Kemudian di Kota Palembang alhamdulillah Allah berikan nikmat banyak masjid, banyak musola, banyak majlis-majlis ta'lim. Kemudian juga banyak ustadz-ustadz yang ada di Palembang ini berdomisili di Kota Palembang. Ayo kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita dengan apa? Dengan kita merapat, duduk dekat dengan ulama, jalisul ulama. Kita duduk di hadapan para ulama, sehingga dengan duduk dan dekatnya kita kepada para ulama, insya Allah pastinya sedikit ataupun banyak kita akan pasti mendapatkan hal-hal yang bermanfaat daripada mereka, daripada ilmu-ilmu yang merupakan warisan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita memiliki ilmu, tentu kita akan selamat dunia dan selamat akhirat. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa ini diajarkan langsung oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbi zidni ilma. Semoga kita selalu ditambahkan oleh Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang semakin bertambah, semakin tambah juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, Beb. Terima kasih, Beb. Syukuran kasiran untuk Allah khair Allah bitul hayat. Amin, amin, amin. Dan sampai jumpa kembali, Beb, nanti di next Beb kita bahas lagi, Beb. Amin, insyaallah. Oke, pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, luar biasa sekali pembahasan kita, kajian kita hari mengenai bagaimana pentingnya ilmu. Dan sekali lagi tadi telah diberikan kesimpulan oleh Habib kita bagaimana kita untuk didorong, dimotivasi untuk menuntut ilmu. Mari kita perbaiki perilaku kita dengan ilmu, ibadah kita dengan ilmu, dan kehidupan kita dengan ilmu. Insya Allah kita akan membangun peradaban ini, yang peradaban yang luar biasa sekali, peradaban dalam ridho Allah dan naungan kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa PAL TV, dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, mari ini menjadi renungan kita bersama. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan
beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mudah-mudahan Allah akan meninggikan derajat kita dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah akan memperbaiki keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, negara kita dengan ilmu. Ilmu yang Allah berikan ridhonya. Dan insya Allah menuju cahaya kebaikannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan akhirnya pemirsa Pal TV dimanapun Anda berada, jangan lupa saksikan terus program kita, program Cawisan. Setiap hari Jumat pukul 3 sore hingga pukul 4 hanya di Pal TV memang punya kita. Dan akhirnya aku Mang Cek Doli dan atas nama kru kerabat kerja Pal TV yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditopok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya untuk saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Merbau Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik topok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali.
Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sing Ming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sin Simeng ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sin Simeng, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sin Simeng. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sin Simeng, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit, namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi
Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Memasuki awal tahun baru, harga emas perhiasan di toko nanya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menutup Puncak arus balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pengembangan benteng Kota Besar seluruh sekolah di Palembang khususnya SD dan SMP sudah lakukan persiapan. Ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi.
Kak, Apa Bil? baru kali ini lah loh adek dijemput naik motor hujan-hujanan cak ini. Romantis kan Bil? Cak itulah Bil. Walaupun hujan gemerci air, aroma hujan ini. Bil, jarang Bila ketemu cowok lain Bil. Iya sih, jarang. Tapi bukan itu, Kak. Romantis ini Bil. Coba bayangi Bila. Habis hujan, muncul pelangi. Bil, memori itu Bil nggak bakalan hilang sampai kapanpun. Iya sih, Kak. Memang romantis nian. Baru kali ini lah adek dijemput naik motor berdua hujan-hujanan cak ini. Yo, memang nggak bakalan terlupa nian momen ini. Bener kan omongan kakak? Iyo, soalnya ngapa Bil? Soalnya adek biasanya dijemput pakai mobil, Kak. Bukan naik motor hujan-hujanan. Bisa Bil. Kakak balik dulu Bil. Ya Bil. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam satu hari di program News PAL TV, di liputan metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini.
seneng nih anak adik kalau kakak ajak keluar cak ini. Tidak terasa kak ya kita lah 7 tahun menikah jauh. Tidak terasa ya? Iyo. Ingat nih anak adik zaman dulu kakak ngejar-ngejar adik. Ya Allah. Iya, ingat nih anakku dulu memperjuangkan kau yang tidak seberapa ini. Awak cinta dulu sampai-sampai bikin puisi. Oh adindaku, engkaulah harta satu-satunya untukku. Ingat kan puisi itu? Bener Nian, kau nih lah reto aku siko-sikonya di dunia ini. Kate lagi reto gitu nih. Yo, aku pikir puisi itu. Nggak taunya kisah nyata hidup aku. Bagus kan puisinya? Iya, zaman dulu bagus. Mentau sekarang, ya Allah, sedih. Iya. Ya yang penting kakak nih setia dengan adek. Iyalah pula, Kak. Kalau tidak setia apa dia ambekan kakak nih. Iya, ambekan kakak nih tahu tak kau? Nah, ganteng mak ini belagak. Besar tinggi, putih. Tengok kau. Belagak dari mana? Belagak di Hongkong. Masih belagak pacar adik dulu nah yang di Simpang 4 itu rumahnya. Woi, bila pacar kau tuh dulu galak ngorek tak edong nah depan umum. Oh, dapil kau ya. Biasa deh kau. Ganteng pacar aku dulu tuh daripada kau nih. Apa dia gaya main ini norak nian. Kau cak ini nah gaya laki kau nih sekarang Nah, belanja ini. Kau romantis tidak kau ya, gak nyala kuwong dulu. Kau itu yang ngapo aku, hah? Ngapo aku kau? Kau ya? Yang kau dapat aku. Lebih pula ya. Nggak lagi manggil adik kau ya, nggak sayang lagi dengan adik ya. Kau daun ini kau ya. Kau. Aku nak balik, aku udah usah kita udah jadi kita makan di kafe. Yo, dah baliklah sana. Nyari bini lagi aku.
ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Sayang coba ya. Iya, cobalah. Sayang enak nian yang ini. Tuker ya. Enak nian yang ini. Hah? Nah, Ngapo? sayang. Ngapo? Sayang jingo ada rambut. Nah. Iya. Tuker weh. Ya. Tidak. Tidak kalah. Kau nih lemah-lemah nih, nak kau tuker-tuker mah itu. Jauh. Dah kalah ya. Kita lah jauh-jauh ke sini sayang. Kita beli ini pakai duit mahal. Kau ini lah ya. Ngesel ke nian kau nih. Selalu cak itu. Tak kata kebaik kau tuh lah. Giliran cak ini, cak aku tuh lah yang jahat. Dah kalah aku. Sudah. Panggil pelayannya, Be. Mas, sini dulu, Mas. Kok jinggo tak di makanan aku nih? Aduh rambut nah ini nah. Kami nih mahal-mahal banyak makanan ini nih. Jauh pula kami nih ke sini nih. Maaf ya kak. Kau nih, macam pengganggu dah kau nih. Maaf ya kak, kita ganti. Apa? Sudahlah kau nih, tidak usah nak marah-marah nian. Dia udah minta maaf sudah. Kau nih takut nian, dia udah minta maaf. Aida, Mas, maaf ya Mas. Ini makanannya diganti be ya. Ada rambut di situ, ya? Iya, diganti be ya Mas. Maaf Mas. Sayang. Ngapo? Ngapo kau minta maaf? Kan tidak salah. Takut aku ini. Pengobatan Nur Hidayah kini telah hadir. Pengobatan Nur Hidayah merupakan pengobatan yang dikenal luas dengan model pengobatan yang memanfaatkan ramuan tradisional. Pengobatan Nur Hidayah menangani berbagai keluhan vitalitas dan keperkasaan.
Ramuan tradisional dan herbal pengobatan Nur Hidayah mampu mendongkrak stamina Anda. Pengobatan Nur Hidayah dikembangkan dengan berpijak pada tradisi pengobatan leluhur yang dikemas secara modern dengan mengedepankan pelayanan yang nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan klinik Nur Hidayah membantu mengatasi penyakit diabetes, kolesterol, asam urat, stroke, gangguan vitalitas dan komplikasinya. Dengan metode akupresur step finger atau menekan kepada inti saraf yang menuju kepada penyakit dan dipadu-padankan dengan ramuan herbal yang sudah dikemas secara instan berbentuk kapsul. Di Rumah Pengobatan Nur Hidayah, kami memiliki fasilitas terapi yang modern, pelayanan yang ramah, penanganan yang serius, serta ditunjang dengan proses pengolahan ramuan herbal yang higienis. Pengobatan Nur Hidayah menggunakan metode terapi medionsi atau bedah otot sebagai pengembangan yang mutakhir dari akupresur stick finger. Metode medionsi adalah cara baru pengobatan dengan proses pemijatan yang dipusatkan pada syaraf-syaraf dan membetulkan otot-otot yang tersumbat. Metode ini tanpa menggunakan alat apapun. Proses terapi berlangsung kurang lebih 30 menit. Anda langsung bisa merasakan khasiatnya, karena di pengobatan Nur Hidayah, Anda akan ditangani terapis-terapis handal. Selain menangani keluhan vitalitas dan keperkasaan, pengobatan Nur Hidayah juga menangani berbagai penyakit lain seperti vertigo, asam urat, prostat, dan diabetes. Berbagai keluhan tersebut juga ditangani dengan racikan khusus bahan herbal alami yang sudah dikemas secara instan dan sudah mendapat lisensi dari Departemen Kesehatan dan MUI. Pengobatan Nur Hidayah, kepuasan Anda, kebahagiaan kami. Keluarga besar pengobatan Nur Hidayah siap membantu mengatasi masalah penyakit Anda. Ya pemirsa, menarik sekali tayangan yang baru saja kita saksikan, itu menggambarkan bagaimana proses terapi ya di klinik Nur Hidayah, dan itu jelas, tetapi perlu kita perjelas lagi nih dengan saya berbincang-bincang bersama Bapak Yono Gumilang. Baik Pak Yono, itu tadi saya tertarik untuk proses terapi dulu ya. Tadi kan terapi dan herbal nih tema kita. Terapinya dulu yang kita akan bahas ini. Ini terapinya tadi namanya medionsi. Medionsi ataupun bedah otot ya. Ataupun bedah otot. Tetapi kok saya nggak melihat ada acara bedah atau operasi di sana ya. Cuman adanya proses terapi aja. Mungkin bisa dijelaskan itu maksudnya apa nih bedah otot itu? Bedah otot ini adalah medionsi. Ini adalah perkembangan dari proses ataupun terapi akupresur ya. Di mana akupresur ini penekanan kepada inti penyakit ya, inti saraf yang menuju kepada penyakit tadi. Nah, pembedahannya ini kalau misalkan saraf yang tidak berfungsi secara otomatis dia biasanya kencang. Nah, kencang seperti itu nanti kami pressure atau di pressure gitu, kita terus penekanan dan kita urut biar relaksasi, biar rileks lagi, dan akhirnya nanti kembali lagi saraf-saraf yang tegang menuju sampai kepada sarafnya mulai lentur kembali. Nah, ini proses terapinya seperti itu. Bahkan ke semua penyakit, baik itu nanti diabetes ya, kalau diabetes lebih kepada pankreasnya yang kami betulkan saraf-sarafnya. Kalau lambung otomatis ke lambungnya ya, ataupun di bagian ulu hati itu juga sangat penting sekali. Bahkan kalau misalkan kolesterol biasanya banyakan di pundak. Ya. Kalau misalkan asam urat, ini persendian-persendian yang dimana di dalam persendian ini kurang menyuplai dalam arti hal di sini pelumas-pelumas tidak bisa masuk karena terhambat oleh zat purin yang menyumbat tadi. Makanya disinilah gunanya terapi. Banyak sekali yang ternyata hanya konsumsi obat saja sudah bertahun-tahun, bukannya sembuh malah kambuh, ya. Jadi disinilah letaknya bahwa ternyata dibutuhkan penanganan ataupun dibutuhkan terapi untuk memadu padankan tadi. Bukan hanya obat saja,
Di saat Anda sering sudah minum konsumsi obat, tapi bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Nah ini kenapa? Kan perlu dipertanyakan. Bukan obatnya yang kurang top chair, bukan obatnya yang kurang manjur, tapi penyumbatan yang di dalam tubuh Anda ini belum ditangani ataupun belum dibuka. Kalau sudah menyumbat, ibaratnya selang ini ada penyumbatan, ini perlu disingkirkan, dibuka. Nah inilah fungsi terapi di Klinik Nur Hidayah ini sebagai pelancar peredaran darah, sebagai perelaksasi saraf yang tegang, biar lentur kembali, biar rileks kembali, apalagi terutama bagi yang hipertensi. Biasanya tegang sekali di bagian pundak dan belakang kepala, ini perlu ada relaksasi. Dan bahkan kalau misalkan vertigo, nah vertigo ini suplai peredaran darah yang masuk kepada otak ini kurang, makanya kadang-kadang merasa ngelier, pusing, muter-muter ya. Nah ini perlu ada pembukaan tadi. Nah ini fungsi terapi yang alhamdulillah terapi dan herbal ini sangat cocok sekali dipadu-padankan untuk mencapai penyembuhan yang sempurna. Baik. Begitu Mbak. Baik, artinya di sini pasien itu tidak boleh hanya minum herbalnya aja ya dari klinik ini. Jadi harus dengan terapi, atau kalau saya maunya terapi aja nggak mau herbal misalkan, nggak boleh juga. Jadi harus dipadu-padankan. Satu paket berarti. Satu paket, betul sekali. Jadi terapi dan herbal ya Unesa. Nah tadi Anda sudah mendengar penjelasan dari Bapak Yono bahwa ini medionsi atau bedah otot, tetapi bukan berarti otot Anda itu dibedah-bedah, tidak, tetapi dengan metode akupresur dan digabungkan tadi dengan pijat tradisional, kelihatannya ada urut begitu ya. Karena begini Mbak, di saat sudah penekanan, kalau sudah penekanan ini butuh relaksasi. Relaksasinya itu pengurutan. Jadi setelah penekanan kami diurut ya, kami pengurutan. Nah ini adalah perpadu-padan tadi dari terapi tradisional dan terapi modern. Kita angkat telepon Baik, dulu silakan. ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu Sri. Baik Ibu silakan. Ini silakan Ibu. Itu kan udah 4 bulan ini kan sakit kepala, pertamanya stroke. Oh, dari stroke ya Bu? Pertamanya stroke ringan. Ringan, Ibu. Stroke ringan, terus sampai sekarang itu kan udah ke dokter terus, jadi setiap obat habis, obat habis kontrol terus. Tapi sampai sekarang kenapa ya pusingnya itu nggak pernah berhenti, sakitnya terus pusing. Baik, maaf Ibu, sebelumnya hipertensinya tinggi Bu? Tekanan darahnya tinggi, Bu? Tekanan darahnya? Darahnya enggak. Oh, enggak tinggi. Ya. Hipertensi dari apa, Ibu? Stroke-nya apa dari kolesterol? Itu ya kolesterolnya tinggi. Terus suami saya emang punya penyakit gula, Pak. Oh, penyakit gula juga ya Bu ya? Tapi penyakit gula itu udah ada 13 tahun. Terus yang 4 bulan ini dia pusingnya kena separuh itu kemarin kan stroke yang kanan. Betul Bu. Udah bisa kemana-mana, cuman sampai sekarang yang nggak pernah sembuh itu pusingnya Pak. Pusingnya ya Bu, baik. Jadi seperti ini Bu ya, karena dari tadi gula, yang pertama gula ini kan menyumbat, apalagi kolesterol. Kalau untuk pusing, biasanya kolesterol yang terlalu tinggi Bu, ini suplai peredaran darah yang menuju kepada otak, ke kepala ya Bu, ini kurang lancar dari penyumbatan kolesterol. Nah, ini kalau hanya tadi saya katakan, kalau hanya obat dan obat saja, ini tidak mampu untuk menggelontorkan ataupun membuat peredaran darah lancar lagi. Bagaimana caranya? Harus ada penanganan. Nanti kalau di kami Bu, bagian leher belakang itu nanti yang kami terapi secara rutin. Ya, itu di situ lebih dominasinya di situ Bu. Insya Allah banyak sekali yang sudah vertigo akut, sakit kepala terus-terusan, ini alhamdulillah bisa kok untuk disembuhkan. Kok ini sampai ke mata Pak ya Pak? Jadi suami saya itu kalau siang itu nggak bisa ngelihat matahari Pak. Iya, jadi terlalu ini ya Bu ya. Jadi bingung kemarin pergi cuman ya sekitar sini aja nggak bisa pulang Pak. Gelir ya Bu, dia pusing ya Bu. Baik, karena gula itu penyerangannya kepada seluruh saraf Bu. Saraf mata ya, saraf vitalitas. Ini sudah pasti, kedua paket ini kalau gula pasti saraf vitalitas, saraf mata. Makanya kalau misalkan terkena gula, apalagi tadi ada komplikasi dari gula, komplikasi mulai kolesterol, nanti mengundang lagi asam urat dan yang lainnya. Mumpung masih bisa tertangani Bu ya, nggak ada kata terlambat. Insya Allah bisa semua diatasi Bu. Ya, silakan bisa datang di bawah nanti suami Ibu ke tempat kami untuk menyampai
pengobatan maksimal ya Bu ya. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami bersama Klinik Nur Hidayah ya. Tema kita adalah terapi dan herbal atasi diabetes, kolesterol, asam urat dan komplikasinya ya. Baik, tadi ada Ibu Sri kelihatannya sakit suami tercinta dan ini sakitnya itu stroke, tapi sekarang tuh udah sering pusing-pusing gitu. Pusingnya itu ya. Nah, itu karena komplikasi tadi apa diabetes sama kolesterol. Nah, ini kan tadi juga disampaikan ada apa namanya? Pusing, terus ada penyumbatan di sini. Mungkin bisa dijelaskan ya Pak Baik. ya? Jadi seperti ini Mbak Fia. Di saat orang sudah terkena tadi kolesterol yang sangat tinggi, dia kolesterol ini kan lemak darah. Lemak itu kalau didiamkan itu menggumpal. Nah, dari gumpalan ini akhirnya menyumbat yang menuju kepada saraf-saraf sensorik ataupun yang suplai kepada otaknya tadi. Makanya suka pusing, gelir. Nah, biasanya kalau pusing gelir bisa ada dua. Ya, kalau ini sudah jelas Ibu ya, tadi dari kolesterolnya. Kalau misalkan tidak kolesterol bisa terjadi karena ada lagi indikasi lain. Kalau misalnya ternyata Anda di rumah, saya gelir tapi kolesterol nggak tinggi. Ini kenapa? Gitu kan? Ada juga pertanyaan seperti itu. Nah, ada yang seperti tadi ternyata bisa gelir ataupun vertigo. Ini karena komplikasi dari lambung. Oh iya. Jadi lambung yang sudah terkena, asamnya naik, akhirnya asam ini menutup ataupun lari kepada kepala tadi ya. Makanya sensorik motorik dan peredaran darah yang menuju kepada suplai oksigennya kurang. Nah, di situ pun terjadi akhirnya vertigo. Ya, ini juga harus hati-hati yang mempunyai penyakit lambung. Ya. Jadi penyakit lambung juga bisa berpotensi kepada vertigo, pusing kepala dan kadang-kadang uang gelir-gelir dan sebagainya. Nah, ini harus diwaspadai juga, Mbak. Nah, tadi katanya dengan penglihatan juga sudah bermasalah ini ya. Kelihatannya sudah menatap matahari itu sudah tidak kuat ya. Baik. Nah, ini juga bisa dibantu ya untuk Alhamdulillah untuk di kami. Kalau komplikasi dari diabetes itu mata glukoma, itu karena penyebabnya apa? Gula yang naik akhirnya menjadi glukoma menutup ya, ataupun kepada mata itu sendiri. Jadi penglihatan otomatis kabur, burem dan sebagainya. Nah, ini kalau didiamkan, tidak ada penanganan sampai kepada kebutaan. Jadi titiknya ini nanti tertutup semuanya. Jadi retina sebagainya ini nanti tertutup. Jangan sampai ini terjadi. Makanya harus segera diterapi. Nah, silakan datang ke Klinik Nur Hidayah Ibu ya. Bukanya setiap hari dari jam berapa Pak Yono? Dari jam 8 sampai jam 5 sore. Dan bahkan kalau misalkan ternyata Pak, saya jam 5 sore kok tanggung ya. Pulangnya pas jam 5, silahkan nanti bisa telepon, janji dulu kami akan tunggu. Jadi kami memberikan benar-benar servis full ya, untuk Anda ada servis juga. Di samping tadi ada kartu garansinya juga, jadi mungkin nanti kita jelaskan kartu garansi. Kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Iya, dengan Ibu Dwi ya Bu? Dan Bapak Yono ya? Iya, silakan Bu, monggo. Begini, ibu saya itu kan menderita kalau dari diagnosanya itu darah tinggi. Darah tinggi, hipertensi. Jadi, ya Bu? Hipertensi, terus sudah sering ke dokter, tapi misalnya ini turun nanti naik lagi. Seperti itu. Nah, untuk kalau perlakuan terapinya itu seperti apa ya Pak ya? Baik Ibu. Itu aja yang ditanyakan Ibu? Iya. Baik. Boleh ditutup ataupun langsung boleh ya Bu ya. Jadi seperti ini Bu. Ditutup dulu boleh, teleponnya ditutup aja Ibu dulu, boleh ya Bu? Iya. Baik. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini Bu kan menjelaskan Pak Yono. Silakan. Jadi hipertensi ya. Hipertensi ya. Hipertensi ini adalah satu penyakit yang larinya kepada awal-awalnya memang biasanya kadang yang pertama dari pola pikir ya, psikis yang terlalu tinggi banget, akhirnya terpressure, nah menjadikan tadi. Ataupun banyak yang memang rata-rata di dalam tubuh itu ada potensi kepada darah tinggi karena ya terlalu cepat marah itu kan ininya. Nah, kalau darah tinggi ini biasanya rata-rata yang terkena itu di saraf belakang ya. Saraf belakang kencang sekali. Itu sudah pasti. Kalau kami sering terapi ini bagian belakang itu sarafnya kencang sekali. Nah, ini yang perlu dilenturkan. Jadi setelah lentur kembali lagi ini insya Allah darah tinggi akan turun kembali dan nanti dari herbalnya akan kami berikan khusus untuk Togaten ya, untuk menetralisir kadarnya yang ada di dalam hipertensi ini biar turun total, biar sampai sembuh. Nah, ini yang kadang-kadang ada satu tadi
statement bahwa minum obat-obat terus kok nggak sembuh-sembuh sih, kenapa? Nah, karena tadi perlu ada penanganan, bukan hanya obat saja. Kalau obat saja belum sampai kesembuhan maksimal tentunya. Tapi kalau ada penanganan, ada obat, ya, jadi satu paket ini, satu dipadu-padankan, insya Allah akan sembuh total. Silakan ya Bu ya, bisa langsung datang untuk sampai kesembuhan yang maksimal, biar jangan turun naik, ya. Jadi nanti turun terus dan seterusnya sembuh total. Amin. Baik, Iya. amin ya. Untuk Ibu Dwi yang ada di Klaten, ini ibunya mungkin bisa diajak saja ke Klinik Nur Hidayah. Nah, ini kalau Ibu Dwi ini sudah ke medis, pastinya kan ada obat-obatan yang harus dikonsumsi nih ya Pak Yono. Betul. Nah, bagaimana untuk herbal ini bisa dipadu padan untuk mengkonsumsi? Baik. Kalau untuk di Klinik Nur Hidayah ini sangat ini sekali ya. Jadi bisa dipadu-padankan dengan obat-obat medis ataupun apa, tapi di jeda 1 jam. Kenapa 1 jam? Jadi biar saling bekerja masing-masing. Misalkan medisnya silakan bekerja dulu, ataupun kami untuk herbalnya ya, biar bekerja dulu. Insya Allah yang terpenting intinya adalah tujuan utama pengobatan ya. Jadi tidak ada kontradiksi kok di sini. Baik ya, dan ini bisa lepas nggak dari obat supaya bisa terkontrol terus untuk hipertensi ya? Karena tadi boleh mengatakan kalau nggak minum obat ini naik lagi. Gitu. Tapi sebentar nanti dilanjut. Kita terima telepon berikutnya dari Ibu Nini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Bu, saya mau tanya, Oke, kalau monggo, Bu. asam lambung, Iya Bu. itu maksudnya apa ya? Terus kok di badan tuh terasa Lemas? dan apa keringat dingin terus gitu. Keringat dingin, terus dada sering sek-sekan Bu, ataupun senit-senit ya Bu? Kalau perut mual. Perut mual ya Bu, diisi. Sampai kepada pusing nggak Bu? Sering pusing sebelah ataupun migrain? Enggak. Oh enggak ya, baru ini aja ya, di mual-mual di dada ya. Sudah berapa lama Ibu? Ya 1 minggu. Iya Bu? 1 minggu. Satu minggu ini, baik Ibu. Mohon bantuan ya Pak ya. Baik, silakan Bu. Baik, terima kasih ya Bu ya. Terima kasih teleponnya, silakan ditutup Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. silakan Pak Yono langsung aja dijawab Langsung ya aja, pertanyaan baik. dari Ibu Nini. Ibu Nini, ini adalah asam lambung. Asam lambung itu dipicu, yang pertama biasanya telat makan. Kenapa telat makan? Di saat makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, pencernaan itu lambung ini kan ada mempunyai jatah bekerja maksudnya di sini. Di saat dia lambung ini berproses ataupun jatah bekerja, tidak ada asupan masukan makanan yang di dalam lambung tersebut, akhirnya apa? Dia tetap berfungsi, bekerja. Nah, ini yang mengakibatkan akhirnya asam yang naik ya. Jadi asam yang di pekerjaan lambung ini menghasilkan asam. Nah, asam ini naik, makanya di dalam perut ini mual terus seperti kembung, masuk angin, bahkan berdahak terus ya, sendawa lah maaf. Nah, dari sendawa ini kalau misalkan dibiarkan terus, memang mual dan badan lemas, keluar keringat dingin, dan bahkan nanti komplikasinya lari ke jantung sama paru-paru. Ini asamnya naik, bisa senit-senit. Makanya kadang ada yang mengatakan, aduh itu kena jantung. Sebenarnya bukan, dari asam lambung yang naik ya. Nah, untuk awalan kalau misalkan penyakit lambung ini bisa komplikasinya menyebar kemana-mana. Bahkan kalau sini sudah keras, kencang, ini susah sekali untuk tidur. Bahkan rebahan saja ini bisa sasak nafas ataupun susah ya, sengal-sengal. Ini rata-rata kalau lambung yang sudah kronis. Nah, untuk awalan kayak Ibu mungkin ini baru seminggu atau 2 minggu, bisa nanti herbalnya bisa dengan kunyit ya. Kunyit ambil 3 rimpang ya, nanti bisa diparut, diperes, nanti diminum 3 gelas menjadi 2 gelas, direbus itu pagi dan sore. Ini insya Allah bisa membantu. Tapi kalau misalkan ini sudah kronis, harus ada penanganan. Kadang-kadang kita nggak tahu kronis dan tidaknya, itu tergantung pada diri kita. Contoh misalkan kita sebenarnya udah tahu penyakit lambung dari dulu, tapi didiamkan, tapi sering kumat, dan bahkan kayak tadi keluarin dinginnya terus menerus. Silahkan bisa datang ke kami untuk diterapi biar lebih cepat untuk penyembuhannya. Jadi untuk penanganan sebaiknya memang segera saja, jangan membiarkan penyakit ini terus ya berkembang di dalam tubuh. Betul harus sekali. segera diobatin ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Husada bersama Klinik Nur Hidayah. Tema kita terapi dan herbal, atasi diabetes, kolesterol, asam urat, dan komplikasinya. Dan pemirsa, sebelum acara ini kami lanjutkan ya, mari kita saksikan ada satu tayangan lagi untuk Anda, dan ini dia pemirsa tayangannya.
Pengobatan Nur Hidayah kini telah hadir. Pengobatan Nur Hidayah merupakan pengobatan yang dikenal luas dengan model pengobatan yang memanfaatkan ramuan tradisional. Pengobatan Nur Hidayah menangani berbagai keluhan vitalitas dan keperkasaan. Ramuan tradisional dan herbal pengobatan Nur Hidayah mampu mendongkrak stamina Anda. Pengobatan Nur Hidayah dikembangkan dengan berpijak pada tradisi pengobatan leluhur yang dikemas secara modern dengan mengedepankan pelayanan yang nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan klinik Nur Hidayah membantu mengatasi penyakit diabetes, kolesterol, asam urat, stroke, gangguan vitalitas dan komplikasinya. Dengan metode akupresur Stavanger atau menekan kepada inti saraf yang menuju kepada penyakit dan dipadu-padankan dengan ramuan herbal yang sudah dikemas secara instan berbentuk kapsul. Di Rumah Pengobatan Nur Hidayah, kami memiliki fasilitas terapi yang modern, pelayanan yang ramah, penanganan yang serius, serta ditunjang dengan proses pengolahan ramuan herbal yang higienis. Pengobatan Nur Hidayah menggunakan metode terapi medionsi atau bedah otot sebagai pengembangan yang mutakhir dari akupresur stick finger. Metode medionsi adalah cara baru pengobatan dengan proses pemijatan yang dipusatkan pada syaraf-syaraf dan membetulkan otot-otot yang tersumbat. Metode ini tanpa menggunakan alat apapun. Proses terapi berlangsung kurang lebih 30 menit. Anda langsung bisa merasakan khasiatnya, karena di pengobatan Nur Hidayah, Anda akan ditangani terapis-terapis handal. Selain menangani keluhan vitalitas dan keperkasaan, pengobatan Nur Hidayah juga menangani berbagai penyakit lain seperti vertigo, asam urat, prostat, dan diabetes. Berbagai keluhan tersebut juga ditangani dengan racikan khusus bahan herbal alami yang sudah dikemas secara instan dan sudah mendapat lisensi dari Departemen Kesehatan dan MUI. Pengobatan Nur Hidayah, kepuasan Anda, kebahagiaan kami. Keluarga besar pengobatan Nur Hidayah siap membantu mengatasi masalah penyakit Anda. Itu dia pemirsa tayangannya, dan bukannya setiap hari pemirsa dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Oke, kita terima telepon berikutnya. Halo, Assalamualaikum Bapak Fajar. Halo, Waalaikumsalam. Oke, monggo silakan Pak Fajar, ada keluhan apa? Monggo silakan Pak Fajar. Halo, selamat sore Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya menanyakan, ini dalam waktu sebulan ini kok saya tuh, kaki saya tuh ini ya, kayak bengkak-bengkak terus tampak masuk angin. Kaki ya Pak ya? Iya. Kaki kanan atau kiri Pak? Dua-duanya Pak. Dua-duanya bengkak ya Pak ya, membesar ya. Maaf sebelumnya, Bapak pernah cek asam uratnya Pak? Asam urat normal Pak. Oh normal ya? Iya, cuma kemarin kolesterolnya itu 740. Ya Pak, 200? 740. 700? Iya. Kolesterol itu Pak ya? Iya, kolesterol 74, kemudian gula darahnya 450. Gula darah 400? Baik. Baik. Ya Allah. Ini sangat tinggi sekali Pak, sangat tinggi semuanya Pak ya. Jadi gini Pak, kenapa bengkak di saat gula darah menyebar ataupun pengkristalan ini menyumbat di bagian biasanya kaki, itu di belakang lutut ya Pak, itu akhirnya mengakibatkan tidak ada sirkulasi peredaran darah yang naik lagi. Jadi kalau
jantung ini kan memompa terus menyebarkan, memompa menyebarkan. Coba Anda bayangkan di saat ada penyumbatan yang menuju kepada kaki, di saat dipicu ataupun denyut jantung yang mengambil itu tidak bisa keambil, Pak. Nah, di situ terjadi pembekuan-pembekuan. Halo, Pak? Ya, halo, ya. Pak. Nah, itu terjadi akhirnya pembengkakan dan bisa juga jadi fungsi ginjalnya akhirnya terkontaminasi juga, Pak. Jadi dari situ komplikasinya larinya ke ginjal juga, makanya bengkak, terlalu bengkak. Untuk awal, Pak ya, untuk awalan Bapak kalau pas tidur tolong kakinya diangkat ya, Pak. Diangkat nanti diganjel bantal aja. Oh iya, iya. Untuk awalan ya, Pak. Itu perlunya seperti itu, nanti biar turun kembali. Tapi kalau dibiarkan terus memang itu pembengkakan tidak bisa kembali lagi kalau penyumbatannya tidak dibuka. Nah, rata-rata kalau di kami, alhamdulillah dengan pembukaan tadi ya, apalagi gula darah tinggi, ini bisa sampai ke menyebar kepada saraf-saraf vitalitas, saraf-saraf mata juga, Pak. Iya, ini perlu ada penanganan, Pak. Silahkan segera mungkin, karena alhamdulillah kalau segera datang, insya Allah penanganannya lebih cepat. Insya Allah. Iya, Pak. Pak, insya Allah saya mau sowan. Amin, amin. Mudah-mudahan ini sebagai penyembuhan Bapak, jodoh di kami, karena yang menyembuhkan Tuhan, Pak ya Allah, tapi dengan perantara kami, mudah-mudahan insya Allah. Amin, ya Rabbal Amin, amin ya Rabbal Alamin. Monggo Pak, silakan ya Pak ya. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih Pak Fajar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan tadi hasil dari kolesterol sama gula darah yang tinggi, ini sepertinya Bapak Fajar memang harus segera ya untuk ditangani oleh Klinik Nur Hidayah tadi. Betul sekali. Dan ini gunanya tadi terapi dan herbal, Pak ya. Jadi tidak hanya minum obat, harus saja. dibuka itu tadi ya yang penyumbatan-penyumbatannya. Jadi silakan saja untuk Bapak Fajar ya datang ke Klinik Nur Hidayah yang ada di Yogyakarta. Beliau ini di Potorono, berarti kan daerah sini Bantul ya. Bantul ya. Nah, rata-rata seperti ini Mbak Fia. Kenapa terjadi tadi pembengkakan? Pernah terjadi datang ke tempat saya. Kalau pembengkakan ini dibiarkan berlarut, dia akan keras pembengkakannya ini. Jadi aliran darah, akhirnya pembekuan darah itu mengeras. Aduh. Jadi di kaki benar-benar tidak berasa sama sekali. Jadi jalan aja nggak berasa, jadi nggak berasa punya kaki, itulah terjadi stroke ringan akhirnya. Nah, kalau dibiarkan berlarut-larut, timbulnya pengerasan tadi. Kalau di benar-benar terapi itu subhanallah susah sekali. Tapi ya alhamdulillah kalau sudah lancar, semua kami buka, itu biasanya rata-rata dibuka. Itu nanti setelah sudah lancar, pembengkakannya hilang sendiri. Makanya subhanallah banyak sekali yang terjadi seperti kasus Pak Fajar ini datang ke tempat saya karena ya tadi ya mohon maaf sekali tidak ada penanganan secara dini, hanya minum obat saja. Ternyata ini malah menjadikan tadi penyumbatan ini makin menumpuk karena tidak ada pembukaan peredaran darah yang tersumbat tadi. Nah, ini yang sangat terpenting sekali. Makanya untuk Pak Fajar dan siapapun Anda yang ternyata pembengkakan kaki sudah mencapai dari asam urat ataupun dari tadi udah besaran dan bahkan keras, ini silahkan jangan klokro, bisa untuk diobati, sangat bisa sekali. Silahkan. Alhamdulillah di tempat kami ini sangat membantu ya untuk hal tersebut. Baik. Kita terima telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum Bapak Hermawan. Iya. Iya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya, silakan Bapak Hermawan. Ada keluhan apa Bapak? Saya mau tanya nih Pak. Silakan Pak. Kalau saya mempunyai keluhan di bagian kepala, di bagian kepala itu saya tuh sakit banget. Baik. Kayak ditusuk-tusuk jarum gitu. Tapi di bagian yang sakit itu kalau ditekan gitu terasa enak. Oh gitu ya Pak ya. Terus sakitnya hilang. Iya, tapi kalau saya melakukan aktivitas itu sedikit-sedikit capek Pak. Kayak ada sesuatu yang kenceng gitu di kepala Pak. Kudus gitu Pak. Kenceng ya Pak. Bapak ada hipertensi nggak Pak? Enggak. Oh nggak ada. Kolesterolnya Pak? Malah saya darah rendah Pak. Kolesterol malah darah rendah ya. Kolesterolnya maaf, kolesterol. Enggak, saya baru umur 18 tahun soalnya. Oh 18 tahun. Oh sekarang masih 18 tahun. Baik. Baik. Pak siapa Pak? Hermawan. Pak Hermawan. Iya. Pak Hermawan, kalau sakit kepala ya, kalau kolesterol tidak ada, hipertensi tidak ada, itu bisa dari psikis ataupun terpressure dari permasalahan Anda. Ya, ini yang pertama. Biasanya dipicu dari itu, sangat mendominasi. Jadi saraf-saraf ketegangan yang menyebabkan tadi akhirnya suplai peredaran darah pun kurang lancar.
ya, karena kekencangan saraf tadi, sensorik motorik. Ya, ini syaratnya ataupun untuk pengobatan awal Anda harus relaksasi total. Ya, permasalahan Anda jangan terlalu diruwet-ruwetkan, karena yang meruwetkan diri sendiri, hati Anda sendiri. Ya, itu yang pertama. Kalau untuk mencapai kesembuhan total harus terapi tentunya, biar sampai nanti maksimal. Nanti silakan bisa datang ke tempat kami, Pak Hermawan ya, Mas ya, untuk kesembuhan total. Banyak sekali yang seperti Anda, bahkan banyak yang mahasiswa rata-rata kalau menghadapi misalkan mau ada ujian ataupun seperti ini terpressure. Nah, ini perlu ada relaksasi bagian saraf-sarafnya ya, Pak ya. Baik, silakan. Nanti bisa langsung datang. Baik. Masalah Anda jangan dilarut-larutkan. Boleh hanyut tapi jangan larut, ya. Itu aja. Iya. Soalnya dulu saya itu pernah terapi, tapi katanya kena pembekuan darah gitu. Iya, karena itu kan ketegangan saraf akhirnya menjadi pembekuan-pembekuan yang terjadi di bagian kepala. Baik, nanti silakan nanti ini kok bisa diperbaiki total. Ya, baik, silakan. Amin. Mudah-mudahan jodoh ya. Amin. Oke, Mas Hermawan ini ya. Assalamualaikum. Ya, 18 tahun ya ternyata. Jangan nanti-nanti, Mas. Ini kalau dibiarkan mungkin efeknya kurang bagus ya. Jadi sebaiknya segera aja datang. Sesaat lagi, Liputan Metropolis bersama Faskal Wirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Bertemu lagi bersama saya Faskal Wirman di Liputan Metropolis. Beragam informasi dan berita seputar Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Liputan Metropolis selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, pembangunan tower mandiri di Jalan Kapten Aripai memicu kerusakan pada sejumlah rumah warga di sekitar lokasi proyek. Kondisi ini cukup dikeluhkan warga. Berikut laporan selengkapnya. Halo pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada saat ini, saya Wulan Rahma bersama juru kamera Muhammad Aidil melaporkan secara langsung di RT 22, 24 Ilir, Kota Palembang. Ya pemirsa, saat ini proses pembangunan dari Mandiri Financial Center di Jalan Kapten Arifai, Kota Palembang sedang berlangsung. Proyek ini digadang-gadang menjadi pusat layanan keuangan bagi masyarakat sekitar, namun mengalami keluhan dari warga sekitar karena sejumlah warga mengalami kebisingan dan juga kerusakan di berbagai rumah, yaitu pada bagian dinding dan juga lantai dari rumah mereka sendiri. Dan saat ini pemirsa, kami berada di salah satu rumah warga yang terdampak yang sudah dalam proses perbaikan, di mana pada bagian dapur dan juga ruang tamu mengalami kerusakan seperti retak pada bagian dinding dan juga lantai ruang tamu yang mengalami penurunan sedimentasi tanah dan juga retakan. Ya pemirsa, saat ini saya sedang secara langsung bersama Bapak Irwan selaku RT 22 RW 05 dari Kelurahan 24 Ilir, Kota Palembang. Izin Bapak. Oke. Baik Bapak, ada berapa rumah Pak yang mengalami kerusakan dan sejak kapan mulai adanya kerusakan ini, terutama di lorong Raden Maci dari pembangunan proyek ini Pak? Kalau yang rusak kurang lebih 20-an ya. Kerusakan itu terjadi akibat pengeboran tahun kemarin. Nah, jadi sekarang sedang diperbaiki oleh pihaknya Adikarya. Ada beberapa rumah yang sudah selesai dan masih perbaikan. Contohnya ini. Terus ada beberapa lagi warga yang sudah mengambil kompensasi berupa uang di Adikarya. Tapi ada juga yang belum selesai sampai sekarang, ada juga beberapa warga. Oke. Baik Bapak, untuk kerusakannya ini ada apa aja nih Pak?
Rata-rata retak di bagian dinding dan fondasi lantai rumah turun, ruang tamu atau dapur yang turun. Tapi sudah diperbaiki dan sudah ada perbaikan dan sudah ada yang sudah selesai diperbaiki. Baik Bapak, untuk pihak Adikarya tadi sudah melakukan bentuk pertanggungjawaban dan bentuk pertanggungjawabannya itu seperti apa ini Pak? Bentuk pertanggungjawabannya sudah diperbaiki beberapa rumah yang rusak, sudah ada kompensasi beberapa rumah berupa uang dan sudah selesai dilaksanakan di Adikarya kemarin. Tapi ada juga beberapa warga yang belum selesai, belum ada kata sepakat sampai sekarang. Baik, terima kasih Bapak. Ya pemirsa, hasil proses penyelesaian kerusakan rumah warga masih terus berlangsung. Sejumlah rumah telah memasuki tahap perbaikan, namun sebagian warga mengaku masih menunggu kejelasan terkait ganti rugi ataupun perbaikan rumah yang terdampak. Masyarakat sekitar berharap adanya penyelesaian yang transparan, adil dan juga melibatkan seluruh masyarakat agar sehingga hak warga tetap terlindungi dan tidak menghambat pembangunan yang sedang berlangsung. Ya pemirsa, saya Ular Rahma bersama juru kamera Muhammad Aidil melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Palembang berencana merevitalisasi Sungai Bendung sebagai upaya mengatasi persoalan banjir yang kerap terjadi di kawasan tersebut. Lalu seperti apa respon warga yang tinggal di sekitaran bantaran Sungai Bendung? Berikut reportase tim Liputan PAL TV. Pemirsa PAL TV kembali menjumpai Anda, saya Rita Novianti bersama juru kamera Ilham Wahyudi melaporkan langsung saat ini di Jalan Rawabendung, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang. Pemirsa, seperti yang kita ketahui, pemerintah Kota Palembang akan melakukan revitalisasi Sungai Bendung yang akan direncanakan mulai pada Agustus 2026 guna mengurangi resiko terjadinya banjir dan mengembalikan fungsi drainase. Kemudian pemirsa, bagaimana tanggapan warga sekitar? Saat ini saya sudah bersama Ibu Wiwin selaku salah satu warga yang tinggal di sekitar area Sungai Bendungan, Ketua RT di sini. Nah, baik pemirsa, langsung saja kita wawancara Ibu. Halo Ibu. Halo. Ya. Ibu sedikit bertanya terkait Sungai Bendung ini, terkait rencana revitalisasi Sungai Bendung ini, bagaimana tanggapannya? Kalau menurut saya itu sudah lama saya harapkan kami selaku warga di sekitar sini, karena di daerah ini sering terjadinya banjir. Tapi alhamdulillah sejak adanya pompa juga bisa tepat diatasi, karena kalau selama ini sebelum ada pompa, banjir itu lebih kurang bisa ngandak airnya 3 hari sampai hari. Karena adanya pompa itu sudah bisa 1 hari atau sudah bisa kering. Gitu. Ibu, kemudian terkait banjir tadi kira-kira sudah berapa lama dan kapan terakhir kali terjadi dan setinggi apa, Bu? Oh, kalau banjir itu biasanya ada banjir tahunan, ada banjir yang menurut aliran hujan. Kalau hujan derasnya itu airnya pasti banjir. Kalau sungai nggak pasang, kalau disertai sungai pasang bisa banjir seluruh. Besar juga banjir. Kalau banjir tahunan itu bisa sampai sepaha lebih kurang 3 tahun yang lalu. Sampai di paha orang dewasa itu. Di sekitar wilayah RT 20, Rawabendung, Lorong Jambu dan Lorong Durian sekitar sini banjir semua rata-rata. Ya. Baik Ibu, kemudian untuk harapan ke depannya Ibu, bagaimana? Harapan ke depannya semoga yang rencana pemerintah untuk pengedaman sungai itu semoga cepat terrealisasi dan bisa tidak mengurangi banjir di wilayah sekitar kami di sini, terutama Kelurahan RT 20 RW 05, Kelurahan 9 Kecamatan Ilir Timur 3. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya bersama Ibu RT, Ibu Wiwin, dan seperti yang bisa Anda saksikan pemirsa, saat ini di Sungai Bendung masih dipenuhi oleh sampah di sepanjang aliran sungai. Terlihat di pinggir sungai dipenuhi oleh sampah yang mulai dari sampah rumah tangga hingga kantong plastik dan limbah lainnya pemirsa. Yang ada pun tumpukan sampah ini menyebabkan pengapungan dan menumpuk di beberapa titik. Selain itu terdapat juga sedimen lumpur yang menyebabkan sungai menjadi dangkal. Dan pemirsa, adapun warga berharap dengan adanya revitalisasi ini mampu mengurangi resiko terjadinya banjir, memperlancar air serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan nyaman untuk warga sekitar. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dan laporan saya Rita Novianti dan juru kamera Ilham Wahyudi melaporkan. Pemirsa, pada musim kemarau, harga beras terus merangkak naik. Di Pasar Sekip Ujung, harga beras naik Rp1.000 dari sebelumnya Rp76.000 per kilo, kini menjadi Rp77.000 per kilogram.
Berdasarkan pantauan PAL TV di Pasar Sekip Ujung Palembang, harga beras premium terus merangkak naik di musim kemarau ini. Pedagang sembako, Usep, mengatakan beras premium naik Rp1.000 dari sebelumnya Rp76.000 menjadi Rp77.000 per kemasan 5 kg. Diduga akibat panen petani yang terganggu karena musim kemarau. Sementara itu, harga minyak kita mengalami penurunan dan kini dijual Rp20.000 per kemasan 1 liter, turun dari sebelumnya Rp21.000. Penurunan harga dipengaruhi pasokan yang mudah diperoleh pedagang. Hari ini minyak kita 20.000. Sebelumnya turun apa? Sebelumnya itu naik, sempat jual 21 1 liter. Nah untuk minggu ini murah, 20.000. Normal lagi. Seperti apa lagi, Pak? Murah apa itu? Ya mintanya murah lah. Jangan naik, Pak ya? Iya jangan naik lah. Muhammad Aidil, PAL TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis. Ngapa cak lesunian tuh, Pak? Kopi ke dulu coba. Hai, mama inilah pening nian. Nah, pas puluk mama di sini. Papa nak curhat. Apa? Itu nah, apa namanya? Tadi tuh ketemu kawan lama. Tahu kan Ujang? Nah, dia itu sekarang naik pangkat, mah. Semenjak dia lulus S2. Ujang yang dulu rewang Papa galak main gaple itu, yang adik tingkat Papa itu kan? Nah iyo, ma. Baru kemarin tuh diangkat jadi kepala Apoc itu nah. Wow. Ma, padahal dulu tuh maaf ngomong ini aku sama dia itu nguna-nguna gawenya, aman bejajan ngaku makan 2 padahal makan 5. Sekarang dia pas sukses nian mah. Acak bungo dia nyari ke Papa ini dah. Jadi Papa nih terus sekarang nak cak mano? Nak kuliah S2 pula apa? Paca apa maksud mama tuh kuliah S2 sambil bergawe, kayak ganggu pula. Nah itu dia mah, bukan apa Papa nih sebenarnya dak kate ambisi untuk yang namanya naik pangkat tuh Karena Papa tuh selalu yakin kalau Tuhan tuh ngasih kita rezeki masing-masing. Cuma dak dipungkiri kalau Papa nih salut nian sama si Ujang itu. Pola pikirnya lah berubah semenjak dia S2. Tau lah dewek kan mama, cak tadi uji kita cerita. Nah sekarang ini pokoknya dia tuh lebih apa dah, mana susah juga ngatokannya aku. Pakem lah dia tuh sekarang mah. Nah sudah Bu Yo dipasang ayudinyo, cak mana Bu? Sakit dak Bu? Tidak sih tadi Bu. Pakem nian kamu masangnya tidak sakit nian lu sama sekali. Kuliah di mana dulu? Aku lulusan UKB Bu. Bidan-bidan sama perawat di sini juga banyak lulusan UKB. Dokter kami juga lagi ambil kesehatan masyarakat S2-nya di sana. UKB Cak pernah denger lo UKB? Iya itu nah Bu yang kampusnya para Ampera, yang gedungnya warna merah-merah itu nah. Oh, iya Bu, boleh Bu dibantu ya. Makasih Bu Bidan. Iya Bu. Halo, gimana Ibu keluhannya?
Cak ini dok, laki aku tuh kepengen nian kuliah S2 karena kawan-kawannya tuh lah sudah naik pangkat galau gara-gara lah sudah kuliah S2. Oh, tadi maksud saya kirain mau nanya tentang pemasangan IUD atau penyakit lainnya. Lagi curhat, maaf lah dok ya. Tadi sih tidak katik masalah dok, cuma katanya dokter nih ngambek kuliah S2 Kesehatan Masyarakat di UKB ya dok ya? Iya benar Bu, karena saya paginya jadi kepala puskesmas buat ngasih penyuluhan belajar tentang data-data pasien untuk ngasih masukan kebijakan kesehatan. Terus lebih relate-nya lagi, ini tuh cocok banget buat jurusan kesehatan masyarakat. Oh, bener kata laki aku. Beda nih Yan, menwong lah kuliah S2 nih memangnya. Kan dokter nih S2-nya di UKB ya, mahal gak dok kuliah di sana S2-nya? Mahal itu relatif ya Bu, tergantung perspektif orang menilainya. Ada orang yang makan rendang itu katanya mahal, tapi ada orang yang makan rendang itu kapan aja bisa. Ada juga orang yang gak suka makan rendang, atau orang yang gak bisa makan rendang karena vegetarian. Jadi sama kayak kuliah, tujuannya apa, terus apa yang mau dicari, seperti fasilitasnya, lokasinya, atau sebagainya. Oh, ay pakem nian dokter ini ngomongnya. Laju kepengen aku daftar ke laki aku kuliah S2 di UKB dok. Bagus caknya. Ya sudah, mau kasih. Mak itu ya dokter ya. Mau kasih dok. Cara kita jadi laki disayang bini pak. Nah, Ma. Camano, sudah? Sudah pak, tadi mama lah curhat. Konsultasi masuknya di dalam. Pecahnya mama lah sudah tahu. Mama nak nguliah ke S2 papa tuh di mana? Wih, di mana Ma? Apa nih? Kuliah? UKB aja. Nah, pas nian Ma, Papa baru beda ngomong. Soalnya Papa habis ngobrol sama Bapak ini nah ya. Nah, jadi Papa sudah netep ke hati, yakin ke hati, ngambil S2 hukum di UKB bae. Nah, Bapak ini lagi kuliah di UKB Dio, cak itu. Nah, Bapak ini juga jadi kakak dekat Papa. Iya, saya lagi ngambil jurusan hukum S2 di UKB. Kan saya sekarang lagi dinas di kepolisian. Kebetulan istri saya juga baru lulus S2 di Kesehatan Masyarakat. Oh, nah sama cak dokter ini tadi berarti? Ya, ini istri saya. Wow, biasa. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Liputan Metropolis. Pemirsa, mantan PJ Bupati Muara Enim yang saat ini menjabat sebagai Karo Perekonomian Setda Sumatera Selatan, Hengki Putrawan, diperiksa sebagai saksi oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2025-2026. Mantan PJ Bupati Muara Enim Hengki Putrawan yang saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan diperiksa tim penyidik KPK dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2025-2026. Selain Hengki, tim penyidik juga mengagendakan pemeriksaan terhadap 9 orang lainnya sebagai saksi. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru berharap keterangan saksi dari mantan PJ Bupati Muara Enim menjelaskan kebenaran. Belum dapat informasi, maksudnya belum dapat laporan apa hasilnya. Tapi harusnya jadi saksi yang menjelaskan kebenaran
apa yang ada dia ketahui buat masalah. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 4 dari 10 orang yang terjaring OTT sebagai tersangka, termasuk Edison, Bupati Muara Enim periode 2025-2030. Egi Saputra, PAL TV. Pemirsa, sejumlah anggota DPRD Kota Palembang diperiksa sebagai saksi oleh Kejaksaan Negeri Palembang dalam kasus dugaan korupsi pemeliharaan lampu jalan Dinas Perhubungan. Penggiat anti korupsi Sumsel Kamaki Sumatera Selatan menilai pemanggilan tersebut menjadi langkah penting untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Yang sedang dilakukan. Deputi Kamaki Sumsel Ferry Kurniawan mengatakan pemeriksaan terhadap anggota Dewan menunjukkan penyidik tengah mendalami dugaan keterlibatan pihak-pihak yang berkaitan dengan proyek tersebut. Proyek lampu jalan merupakan aspirasi yang berasal dari usulan masyarakat melalui anggota DPRD. Kamaki menilai penyidikan tidak boleh berhenti pada organisasi perangkat daerah semata, namun harus menelusuri seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan. Untuk kemungkinan ada anggota dewan yang terlibat atau menjadi tersangka, yaitu menurut saya itu mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi, karena ya isu di luar kan seperti itu, bahwasanya ada anggota dewan oknum ya yang diduga menjual proyek ini. Kamaki Sumsel berharap Kejaksaan Negeri Palembang mengusut kasus dugaan korupsi lampu jalan hingga tuntas dan menetapkan pihak yang bertanggung jawab berdasarkan alat bukti yang cukup. Ilham Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong gitu. Promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.
Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Faskal Wirman di Liputan Metropolis. Pemirsa, tunjukkan progres positif pembangunan PSEL di Keramasan Palembang dijadwalkan akan dilakukan uji coba pada awal bulan September 2026 mendatang. Pembangunan PSEL di Keramasan Palembang terus berprogres di atas 89%. Kepala DLH Kota Palembang, Ahmad Musta'in mengatakan, jika dengan progres yang ada PSEL dijadwalkan mulai beroperasional pada Oktober 2026 sesuai rencana. Pada pertengahan bulan Agustus 2026, PSEL akan mulai dilakukan uji coba, di mana sampah sudah mulai masuk ke penampungan dan uji coba pengolahan sampah menjadi energi listrik akan mulai dilakukan pada awal September 2026. Maka kami melakukan patroli begitu masuk musim panas. Jadi 2 hari sekali kita melakukan pembahasan area yang sudah sangat kering. Berencanakan nanti pertengahan bulan Agustus sampah sudah mulai masuk. Nah, sampah sudah mulai masuk, awal September itu sudah mulai pembakaran. Memang ini ada relaksasi sekitar 1 bulan karena memang proses pembangunan transmisi karena menyangkut pembebasan lahan menghadapi beberapa kendala, tapi semuanya alhamdulillah sudah bisa diselesaikan. Untuk jenis sampah yang masuk ke dalam penampungan pada uji coba merupakan sampah dari TPS dan bukan sampah yang berasal dari TPA. Sekaligus sebagai uji coba kemampuan armada untuk proses pendamping menjatuhkan sampah ke penampungan. Sandi Pratama, PAL TV. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Untuk mengcover layanan PBI APBD bagi masyarakat hingga bulan Desember 2026, pemerintah Kota Palembang mengusulkan tambahan anggaran sebesar 30 miliar rupiah di APBD. Pasalnya, alokasi APBD induk yang sebesar 127 miliar rupiah untuk PBI APBD hanya cukup hingga bulan Oktober 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Fenty Aprina mengatakan, saat ini pemerintah pusat hanya menanggung jaminan kesehatan bagi masyarakat desil 1-4 untuk memberikan layanan PBI APBD kepada masyarakat Palembang. Pada anggaran induk tahun 2026 ini, pemerintah Kota Palembang mengalokasikan 127 miliar rupiah hingga bulan Oktober 2026. Sementara untuk cover PBI APBD hingga bulan Desember 2026, pemerintah Kota Palembang kembali mengusulkan sebesar 30 miliar rupiah di anggaran perubahan. Untuk anggaran induk ini dianggarkan sebesar 127 miliar, dan ini kalau dari data yang dilakukan analisa itu memang cukup sampai bulan Oktober, tetapi kami sudah melakukan untuk penambahan usulan ke anggaran perubahan sebesar 30 miliar lagi sehingga sampai dengan Desember. Hingga Juli 2026 ini, pemerintah Kota Palembang telah mengcover sebanyak 344.000 peserta PBI APBD. Pada tahun 2027 mendatang, pemerintah Kota Palembang mengusulkan tambahan anggaran sebesar 180 miliar rupiah sebagai alokasi PBI APBD, karena rata-rata penambahan peserta PBI APBD di Palembang mencapai sekitar 5.000 peserta per bulan. Sandi Pratama, PAL TV. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengingatkan ASN untuk mematuhi kedisiplinan jam kerja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. ASN dilarang berkeliaran di pusat perbelanjaan pada saat jam kerja tanpa kepentingan dinas. Memastikan PNS dan P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mematuhi kedisiplinan jam kerja. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan, Maha Resitama mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan khususnya di pusat perbelanjaan seperti mal dan pasar tradisional selama jam kerja. Apabila ditemukan ASN yang berada di pusat perbelanjaan tanpa alasan kedinasan pada jam kerja, Satpol PP akan mendata dan melaporkannya kepada pimpinan OPD yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti sesuai aturan.
ya tentunya harus taat dan patuh dengan jam kerja yang sudah ditentukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Jadi seandainya masih banyak yang mau di luar, ya siap-siap untuk bertemu kami. Kami siap untuk menertibkan dan menjalankan perda itu. ASN yang terbukti melanggar disiplin jam kerja dapat dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggaran, mulai dari sanksi teguran, sanksi administratif, hingga sanksi disiplin berat. Eki Saputra, PAL TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di Liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Liputan Metropolis.
Pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait penghangusan kuota internet dan mewajibkan penyelenggara telekomunikasi menyediakan pilihan layanan agar sisa kuota pelanggan tetap dapat digunakan pada Kamis 23 Juli. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan layanan telekomunikasi sekaligus memperkuat perlindungan hak konsumen. paragraf 3.19.4 dan subparagraf syarat dan ketentuan yang berlaku harus ditempatkan sebagai hak milik dalam bentuk barang tidak berwujud. Artinya Pemirsa, sebagai tenaga pendidik yang memberikan ilmu kepada siswa, gaji guru di Sumatera Selatan khususnya honor masih ada yang dibayar di bawah UMR. Oleh karenanya, diharapkan supaya pemerintah daerah dapat segera mengatasi hal ini. Memiliki beban yang cukup berat dalam memberikan ilmu pelajaran kepada anak bangsa, ternyata gaji guru di Sumatera Selatan khususnya honor masih di bawah UMR. Oleh karenanya, disampaikan oleh Wakil Ketua 1 PGRI Sumatera Selatan, Lukman Haris, berharap supaya pemerintah daerah harus bisa mempertimbangkan agar kenaikan gaji para guru tersebut sesuai dengan kebutuhan yang ada saat ini. Lukman juga berharap supaya pemerintah dapat memprioritaskan para guru untuk dapat diangkat menjadi P3K. Kuota untuk mengikuti tes P3K atau itu supaya kita berharap pada pemerintah untuk memenuhi kuota itu. Sejauh ini, menurut Lukman tercatat masih ada guru honor yang mengajar di sekolah negeri dan harus dapat segera diatasi. Tim Liputan POL TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis. Ya. Ini pesanannya ya? Iya. Terima kasih. Ngapo? Tidak kau ni ngapo? Merengut bay. Muka kau kosotnya, baju tak digosok ngapo? Ay, Beb, mendingan pala aku nih. Abis SMA nih nak kemana? Nak kawin pacar kate. Nak begawe, gaji kagak kecil karena belum kuliah. Kalau nak nganggur, kalau kena terajang mak bapak aku. Kau nih kira pening apa? Terperengat-perengut. Apa kena pinjol apa ngapa? Cemas aku nih. Taunya kau pening tak kuliah baik. Sudah siapa nih? Empek-empek dulu be. Kalau dicak tenang nian kuliah apa tidak? Cuman ada lokat tuh ngajak-ngajak. Nah itu dia yang aku kasih tahu tadi. Aku nih kuliah, lah daftar tadi direwangi kawan aku. Dia lah kuliah duluan. Siapa? Nah itu nama budaknya. Oi Maria, sini. Nah ini kawan aku yang ngomong itu. Coba kamu ceritakan dulu tempat kuliah kamu tuh. Oh aku nih kuliah di UKB, Universitas Kader Bangsa, yang ikonik kampusnya warna merah dekat jembatan Ampera, tahu kan? Oh tahu, dulu sepupu aku kuliah di sana juga. Sekarang lah lulus, lah sukses nian dia. Lah pacak buka praktek bidan dewe. Dan kemarin pacak ngasih kami THR pas kami lagi buntu. Mantap. Terus mendak salah,
lakinya itu kuliah di kader bangsa juga. Ngambil jurusan S2 Kesehatan Masyarakat. Wah, mantap tuh lah. Aku daftar di situ. Aku juga baru daftar tadi ngerawang Joni lah. Ayo ngambil jurusan apa? Oh, kalau aku nih ngambil jurusan Teknik Laboratorium Medis. Nah, prospek kerjanya itu menjanjikan. Banyak kakak tingkat aku kuliah di vokasi di UKB ini, belumlah di wisuda langsung ditawari kerja. Tidak sempat ragu lagi. Oh, nah apa dah uji aku? Tertarik dah kau daftar situ? Ai pakam, jurusan vokasi tuh apa Terus ada pilihan apa baik jurusan di UKB? Jurusan vokasi itu jurusan yang lebih banyak prakteknya. Kuliahnya cuma 3 tahun. Banyak pilihannya. Ada TLMC akun ini. Kalau kerjanya tuh di laboratorium. Terus ada jurusan teknik ronsen. Terus ada jurusan yang pacak meriksok mato sama buat kaca bato. Terus jurusan perawat. Terus aduh pening pala aku udah tapal-apal sih gaunya banyak. Nah, kalau vokasi tapi jurusan farmasi ada dak Soalnya aku nih seneng lihat uang ngeracik obat cak itu. Aku nih pengen kaget jadi asisten apoteker. Nah, baru teringat aku ada jurusan farmasi yang vokasinya sampai S1. Sudah lah, daftar lah. Kampusnya keren, fasilitasnya lengkap, strategis tempatnya. Terus kalau tuh sudah lulus dari situ langsung begawi. Nah, dah uji aku sudah kau daftar pulo. Kau ngambil jurusan apa? Aku ngambil jurusan S1 Hukum. Kata aku nak jadi notaris. Sudahlah. Kau tuh nak ngambil jurusan hukum karena nyari jodoh kan? Ngomong-ngomong, emangnya di UKB ada ya jurusan non kesehatan? Ada dong, jelasin deh ya. Nah di UKB tuh selain tadi S1 Hukum ada S2 Hukum juga. Terus buat yang non kesehatan ada jurusan manajemen. Jurusan manajemen? Wah Mbak, kira-kira kalau jurusan manajemen di UKB tuh mahal gak ya harganya? Tenang, jurusan manajemen di UKB ini bisa masuk jalur lewat KIP atau beasiswa bagi siswa yang kurang beruntung. Wah, galak lah aku daftar kuliah di situ Mbak. Kan mana tahu, abis lulus dari UKB, terus aku ngelamar pegawai yang gajinya lebih besar dari sekarang. Amin. Nah Lur, kalau kamu bawa kawan kuliah di UKB ini, kamu bakal dapat diskon. Nah, jadi hemat kan? Nah, malah lah. Kau daftarlah sekarang kaget diskonnya kita bagi 2 untuk kita jajan sebelah. Wah, boleh juga. Laju pengen aku ngajak sekampung buat daftar kuliah UKB. Siapa tahu aku pacak kuliah gratis. Yo. Iya dah. Nah, mana? Pembak. Siapa namanya Mbak? Nama aku Mei Mbak. Nah, adalah juga kawan-kawan kamu tuh daftar kuliah di UKB. Aku nih lah, sabar lagi nak kuliah di UKB. Payah. Iya. Mau kemana? Pak Bos, izin Pak Bos. Kebetulan jam shift Mei sudah selesai. Mei izin nak daftar kuliah dulu Pak Bos ya, dia jam Mbak ini. Iya Mas, saya mau ngajak dia juga kuliah di UKB. Lah, saya habis dari sana ini ambil ijazah. Mas ganteng kuliah di UKB juga. Iya, kemarin saya baru selesai wisuda. Sekarang mau ngambil S2. Nah, Cacam. Itulah aku nak ambil jurusan hukum di UKB tuh, nak ketemu jodoh. Langsung dikabul ke Tuhan, jodohnya di sini. Ini beneran mau daftar kuliah? UKB aja.
Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Liputan Metropolis. Pemirsa, para pelajar di kota Prabu Mulih diminta untuk menjauhi penggunaan vape atau rokok elektrik karena tidak hanya berdampak buruk bagi kesehatan, namun menjadi ancaman masa depan generasi muda. Sebagai narasumber dalam peringatan Hari Anti Narkotika Internasional, Wakil Wali Kota Prabu Mulih, Franky Nasril, mengajak para pelajar untuk tidak memakai atau menggunakan vape atau rokok elektrik. Menurutnya, vape bukan hanya berdampak buruk bagi kesehatan, namun juga dapat menjadi pintu masuk terhadap perilaku yang merugikan masa depan generasi muda. Franky berharap para pelajar dapat menjaga pergaulan, meningkatkan prestasi, serta menjauhi segala bentuk penyalahgunaan zat adiktif demi mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas. Dengan adanya himbauan ini, diharapkan para pelajar tidak mudah terpengaruh oleh gaya hidup yang dapat merugikan kesehatan maupun masa depan. Ini Hari Anti Narkotika Internasional, jadi kita memperingatinya di SMA 2, mengajak anak-anak muda, terutama anak-anak SMP dan SMA, untuk sama-sama mensosialisasikan bahaya dari narkoba. Serta menjadi pelopor hidup sehat di lingkungan sekolah dan masyarakat. Anggi Perkasa, PAL TV. Pemirsa, PT KAI diminta oleh pemerintah daerah untuk menghitung ulang nilai ganti rugi aset warga yang terdampak pembangunan flyover Ujan Mas Baru. Dari hasil peninjauan tersebut, tim gabungan menemukan adanya ketimpangan dalam penilaian ganti rugi aset milik warga. Kondisi ini dinilai menjadi penyebab munculnya keberatan dari masyarakat terhadap besaran kompensasi yang ditawarkan. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Muara Enim Faizal Ahmed mengatakan, hasil temuan tersebut telah dilaporkan kepada pelaksana tugas Bupati Muara Enim. Selanjutnya, pemerintah daerah akan meminta PT KAI melakukan penghitungan ulang nilai aset melalui Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, agar besaran ganti rugi lebih objektif dan sesuai kondisi di lapangan. Kita Pemkab Muara Enim hanya bisa menyuarakan, karena ini ranahnya di PT KAI. Kita sudah turun ke lapangan, sudah kita mediasi 2 kali, dan nanti hasil dari ini kita sampaikan kepada PT KAI. Harapannya bisa didengar dan ada perhitungan ulang dari KJPP. Faizal menambahkan, warga Ujan Mas Baru pada prinsipnya mendukung pembangunan flyover sebagai proyek untuk kepentingan umum. Namun masyarakat berharap nilai ganti rugi yang diberikan sesuai dengan kondisi aset yang dimiliki, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Mardiansyah, PAL TV. Kita beralih ke Ogan Ilir, pemirsa. Aksi pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di Kabupaten Ogan Ilir. Dalam satu malam, kawanan pencuri menyasar 2 lokasi berbeda di Kelurahan Tanjung Raja Timur, Kecamatan Tanjung Raja, dengan berhasil membawa kabur 4 unit sepeda motor. Dalam aksinya, kawanan pencuri yang diduga berjumlah 3 orang berhasil membawa kabur 3 unit sepeda motor yang tersimpan di sebuah rumah bedeng. Tidak hanya di lokasi tersebut, pada malam yang sama, pencurian juga terjadi di Jalan Gria Makmur Jaya 7, Kelurahan Tanjung Raja Timur. 1 unit motor kembali hilang dalam kejadian tersebut. Dari 4 motor yang dicuri, 1 unit berhasil ditemukan petugas Polsek Tanjung Raja di kawasan Semak Belukar yang diduga ditinggalkan pelaku. Kapolsek Tanjung Raja AKP Sondi Fraguna mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Ahmad Romawi, PAL TV. Baiklah pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Liputan Metropolis hari ini. Dan saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman website paltv.co.id dan tetap perbarui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV Memang Punya Kita dan di Instagram di @officialpaltv. Baiklah, saya Faskal Wirman bersama kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang udah mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidadari